di kotoran, bukan di darah. Kalau darah ini masuk ke tempat kudus, dia bilang. Ini, kalau Yesus ini adalah kotoran. Kok menghujat Baal kamu? Enggak, saya pakai data. Ini datanya. Saya tambah lagi ya. Ini saya tambah lagi. Keluaran 29:14. Jadi Yesus ini bukan daging atau darah, tetapi daging lembu jantan dan kulitnya, kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah itulah korban penghapus dosa. Jadi kotorannya itu dibakar di luar sebagai penghapus dosa. Oke? Nah kemudian, kok ada apa hubungannya dengan Yesus? Ya, kotoran itu ada hubungannya dengan Yesus. Tadi dijelaskan yang dibakar di luar perkemahan itu kotoran. Apakah Yesus masuk ke dalam tempat kudus atau di luar? Oke, kita pakai data. Di Ibrani ini, di perjanjian baru ini kuncinya, ini kuncinya. Sabar dulu di kuncinya. Anda potong belum ada kuncinya. Nih, perjanjian barunya nih. Yesus masuk darahnya atau kotorannya di sini. Ini yang ngomong bukan saya. Yesus itu kotorannya. Kita buktikan. Kotorannya loh, gila jijik loh ini. Maaf ya. Di sini, di ayat 11. Ibrani 11:13. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus, ya, di perjanjian baru ya, jadi darahnya tempat kudus, oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Jadi apa, kotorannya dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus. Nah, bagaimana posisi Yesus? Lihat. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Oke, di luar pintu nih ya, artinya untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Nah darah ini dibandingkan darah Yesus sama dengan kotoran, dengan darahnya sendiri. Lalu ayat 13, ini murid-muridnya apa di sini? Ayat 13. Karena itulah mari kita pergi di luar perkemahan dan menanggung kehinaan. Jadi murid-muridnya percaya harus pergi keluar perkemahan. Karena bicara Yesus. Nah yang di luar perkemahan itu tadi apa? Kotoran. Sudah. Di imamat tadi maupun di keluaran yang menghapus dosa ini yang di luar perkemahan itu kotoran. Jadi Yesus itu bukan menggantikan binatang atau hewan, tapi menggantikan kotoran hewan. Paham ya? Jadi jangan sekali-kali bernarasi Yesus menggantikan binatang atau hewan. Tetapi di sini jangan dipotong ayatnya Bang, baca sampai selesai. Iya. Ya ini saya baca ini. Masih turun Bal. Jangan di framing. Ganti akun. Kenapa kau takut kalau Waduh, sudah 3 kali. Kau framing kayak gitu. Ganti akun dulu. Waduh. Ya. Baca sampai terakhir Bang. Ayat yang kau bawa tadi di imamat itu perkemahan siapa? Baca sampai selesai, jangan dipotong-potong. Ayatnya Sekarang bertujuan kemana dia? Sekarang saya sambung apa yang dibilang itu. Ada lanjutannya. Ayat Ibrani 9 ayat 25. Dan ia bukan masuk sampai selesai Bang. Kenapa orang-orang berkata dengan demikian? Ada penjelasan sampai di bawah. Iya. Kalau hanya mencomot-comot ayat, saya katakan sama kau. Begini aja deh. Di imamat itu babi itu haram apa halal? Bentar, jangan dulu lompat. Saya harus menjernihkan penjelasan comot-comot ayat. Baca dengan baik itu. Gantian Roy, ini Jos yang ada data. Jangan potong Roy. Saya ingatkan Anda, jangan kau framing, ini jangan menyesatkan orang. Saya ingin tenang dulu semua. Imamat 16, jangan kau potong. Imamat 16 ayat 27. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa. Jadi intinya kambing jantan korban penghapus dosa, yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, harus dibawa keluar dari perkemahan. Jadi darahnya itulah penghapus dosa. Jangan kau bawa, jangan framing. Ya udah, menurut Anda, menurut perintah Tuhan, darah manusia apa darah hewan? Yang mana penghapus dosa? Oke, itu baru cocok pertanyaanmu. Sebentar, aku jawab pun. Nggak ada pilihan lain loh, tinggal pilih. Iya, saya jawab darah pakai ayat. hewan, dengerin dulu.
Penghapus dosa adalah A. darah hewan, B. darah manusia. Silakan. Bentar, saya jawab pakai ayat. Saya nggak pakai, kalau menurut pendapat saya nanti problem kita semua. Dijawab dulu, darah manusia apa darah hewan? Ini. Sebentar. Tinggal dijawab A. darah manusia, B. darah hewan. Darah Yesus. Ya udah dijawab selesai. Berarti Anda darah manusia, di imamat darah hewan. Kan gitu ya Bang ya? Yang penting jangan darah tinggi Bang, gitu kan? Betul, saya juga nggak darah tinggi. Cuman jangan kau framing Jadi gitu. jadi di imamat itu orang Yudaism. Nah ini sebentar. Saya dengerin Bang, udah dijawab, udah. Enggak. Kalau sama gua. Saya nggak puas. Nanti kamu framing kami, kepercayaan kami. Ibrani 9 ayat 13. Ibrani 9. Jangan dulu kau potong. Saya minta maaf ke kamu. Ibrani 9 Ya, ayat 13. silakan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguruskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu. Jadi jangan framing. Anda udah jawab tadi. Anda lebih memilih darah manusia daripada darah hewan. Kan Anda udah jawab tadi. Itu kan ya. Darah Yahudi darah hewan. Anda darah manusia. Kan udah. Darah manusia ini darahnya Yesus. Jadi Anda penebusan dosa itu pakai darah manusia. Kan gitu abangku. Bukan. Betul Bang. Darah Yesus. Bukan. Iya, itu. Yesus kan manusia Bang. Darah manusia Yesus. Oke. Jadi perbedaan Yudaism, perbedaan imamat dengan Kristen. Kalau imamat itu darah hewan, kalau Kristen darah manusia, yaitu darah Yesus. Betul apa betul? Pak Jos? Betul. Betul. Apa pertanyaanmu? Saya nggak. Tepuk tangan dulu. Kalau sama aku itu cepat Bang. Kita enggak debat. Sudah poin, netizen puas. Bagaimana Pak Jos? Puas? Apa pertanyaan Kalau tadi? perjanjian pertama di perjanjian lama memang darah hewan itu melambangkan yang di perjanjian baru adalah darah Yesus. Ya udah dijawab Iya. itu Pak John. Udah disimpulkan udah. Enggak usah diterangin. Jadi saya ulang nih. Yudaism itu di zaman Yesus hidup darah hewan. Sekarang ini Kristen darahnya Yesus. Itu perbedaannya. Betul? Betul apa betul? Iya, memang begitu. Memang Ya udah, harus cukup. begitu. Ya cukup. Memang sudah dirancang Tuhan seperti itu. Ya. Tidak bisa dibantah. Silakan Pak Juma. Udah gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai Jos. Waalaikumsalam warahmatullahi Santai Yang Jos. merancang iblis dibilang Tuhan. Gimana ceritanya? Di mana ada Tuhan merancang kemudian menebus dosa dengan menggunakan manusia? Nggak ada itu. Mereka Nggak ada. merancang beda tujuan semua. Jadi kalau Tuhan Ada. tujuannya Bentar. adalah Di mana? Menurut pendapat itu kan Anda pendapat Bang Zuma. Sekarang saya jawab. Gantian Bang John. Gantian Bang John. Jos ini lagi semangatnya Bang John. Diskusi. Saya jawab. Silakan Jos. Pakai data Jos. Iya. Ketika manusia berdosa ke dalam begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa bukan karena berzina, bukan karena mencuri, tetapi karena makan buah terlarang. Tetapi Yesus menjanjikan, Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Siapa Ayat yang 21. menjanjikan? Sebentar. Jangan dulu potong. Gantian kita bicara. Nanti ku potong Bapak ngamuk Bang Zuma. Ini ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Itulah awal mula nubuatan tentang Mesias yang akan mati di kayu salib. Itu jawaban saya. Jadi
kalian harus buka cakrawala berpikir dan hati yang lapang dulu. Coba dulu belajar untuk menerima keadaan. Jangan memaksa keadaan. Ketika kitab sucinya orang Yahudi berbicara, maka di situ tidak ada Adam mewarisi dosa pada keturunannya. Itu terima dulu tuh. Kalian harus legowo tuh menerima tuh kebenaran itu. Hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan, aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel sedikit pun tidak ada menceritakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Terima itu dulu. Jangan menghantam kemudian ajaran yang sudah mengikat Bani Israel dengan ketetapan, kalian hantamkan dengan doktrin dari barat masuk ke situ. Jangan. Ketika saudara berbicara mengenai kesalahan Adam ditanggung oleh Adam, bukan ditanggung oleh keturunannya. Dan Tuhan ketika melihat ini, bukan menjadikan Tuhan kemudian marah kepada Adam. Tak ada cerminan kemarahan Tuhan kepada Adam alaihissalam. Malah kalau Anda melihat dalam Kejadian 1 nomor 28, Tuhan memberkati Adam, keturunannya baik laki maupun perempuan. Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan bawa dulu materi-materi dari luar ajaran pagan masuk dalam kaitannya dengan Adam alaihissalam. Kenapa? Ketika Anda membawa data-data yang hanya berdasarkan terhadap dendam iblis kepada Adam melalui pasukan-pasukannya yaitu Anda sendiri, maka akan nampak kemudian bahwa kalian itu bukan keturunan Adam, atau kalian keturunan Adam yang sudah terperdaya dengan iblis. Ingat Bung, ini data saya kasih. Di dalam Kejadian 3 nomor 15. Ini data yang sangat familiar terhadap Kristen. Aku akan mengadakan permusuhan. Berarti sadar ataupun tidak sadar, suka atau tidak suka, Anda harus menerima keadaan itu, bahwa keturunan Adam bermusuhan dengan keturunan iblis, bahwa keturunan iblis bermusuhan dengan keturunan Adam. Sekarang posisi Kristen, kenapa bisa memfitnah Adam, menuduh Adam, mengkambing hitamkan Adam? Emang ada apa? Kenapa Adam harus menjadi sasaran empuk dari fitnahan-fitnahan Kristen? Tapi tidak perlu dijawab pertanyaan saya itu. Yang perlu Anda tahu sekarang ini adalah ketika Tuhan menciptakan keadaan, Adam, keturunan Adam, iblis, keturunan iblis bermusuhan. Kok tiba-tiba Kristen muncul memfitnah Adam begitu kejam, menyalurkan, mewariskan dosa kepada keturunannya? Ini kira-kira kalian dapat bisikan dari mana? Kalau dari kitabnya orang Yahudi, bisikan itu tidak ada. Lalu bisikan dari mana kalian temukan, kalian dapatkan, sehingga kalian berani mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, yaitu dosa kutuk? Tolong jawab pertanyaan saya. Hargai forum ini. Ketika Anda ingin berdiskusi dengan ilmiah, dengan elegan, hargai forum ini. Sajikan data. Sajikan data, dari mana Anda mendapatkan bisikan bahwa Anda mewariskan dosa kepada keturunannya? Silakan. Oke. Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 5. Tapi ada menulis Mazmur 51 ayat 7. Ini jawabannya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi ketika Adam dan Hawa berdosa, Kain dan Habel dan semua anaknya itu dikandung di dalam dosa. Makanya Mazmur 51 ayat 5 mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itulah jawabannya. Mana dosa warisnya mana? Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Apakah itu bukan ini berbicara siapa di sana? Berbicara itu Adam. dosa yang ada di dalam dalam tradisi kepercayaan Yahudi. Ini berbicara apa? Itu dalam tradisi kepercayaan Yahudi. Itu yang terjadi. Jangan kau ambil satu konteks satu konteks. Bagaimana Anda bisa membawanya ke Adam ini?
Bagaimana Anda bisa membawa ke Adam? Saya kasih Begini. data kepada saudara. Sabar dulu. Ketika berbicara mengenai fitnahan Anda kepada Adam alaihissalam, Anda tentu harus belajar banyak membaca tentang kitab-kitab Yahudi. Di dalam Ulangan 5 nomor 3 diceritakan, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup saat ini. Roma 5 nomor 13, kalau Anda cekatan membaca data itu, dikatakan begini, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Anda percaya perkataan Paulus ini? Percaya. Dosa tidak diperhitungkan sekiranya tidak ada hukum Taurat. Oke, sebelum ada hukum Taurat, mana dosa waris itu? Ini saya tambahkan lagi ayatnya. Mazmur 58 ayat 3. Sejak lahir, Mazmur 58 ayat 3. Sejak lahir Itu orang-orang untuk penyesat. telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa Ya, mereka itu untuk serupa Paulus. bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Jadi semenjak kita di dalam kandungan, kita sudah Kok berdosa. jadi kita? Kok jadi kita, Bung? Itu urusan Anda. Kok jadi itu kita? kepercayaan Ini saya. berat. Nah, ini berat. Kamu tahu nggak yang dikatakan di situ adalah penyesat? Emang Anda penyesat? Anda mengaku penyesat dari lahir. Anda mengaku penyesat, Anda mengaku orang durhaka, orang fasik, orang munafik dari sejak lahir dari kandungan ibu Anda. Terserah Oh, Anda. kita sudah Silakan berdosa. Anda pilih itu. Kita sudah berdosa dari lahir. Jak. Loh, Dari lahir oh, kita nggak sudah bisa. berdosa. Tidak bisa dong. Nggak bisa Anda memfitnah sesuatu yang tidak benar adanya. Itu data yang tidak relevan dengan doktrin saudara. Yang kita minta di sini adalah fitnahan saudara Kristen terhadap Adam. Kalau ternyata tidak ada dalil dari Tuhan yang mengatakan Adam mewariskan dosa kepada Adam dan turunannya, maka saya dapat pastikan Anda ada dua pilihan. Anda adalah iblis yang menjelma menjadi manusia, atau Anda adalah manusia yang terjerat oleh tipu daya iblis. Anda posisinya di mana? Itu pandangan Anda, pandangan kamu. Harus pandangan saya. harus salah satunya. Kenapa? Kejadian 5, kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Berarti yang berteman dengan iblis adalah saudara-saudaranya iblis, yang bermusuhan dengan iblis tentu adalah anak-anak Adam. Sekarang Anda mengatakan Adam mewariskan dosa. Dari mana ilmu itu? Adakah Tuhan mengatakan itu? Sedangkan di dalam Kejadian 3, terkutuklah ular, dengan perut engkau akan berjalan. Terkutuklah tanah. Ada dua yang dikutuk oleh Tuhan di sana. Mana kutukan Tuhan terhadap Adam? Tunjukkan. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, berarti benar. Iblis telah menguasai kemudian orang-orang Kristen, sehingga fitnahan sejarah Adam itu melekat pada diri orang Kristen, sehingga harus ada tumbal penebus dosa tersebut. Jadi saya simpulkan, Bung, Anda sebagai orang yang tampil di hadapan saya bersifat kemudian sebagai manusia, bisa berbicara, bisa menampakkan diri, bisa main TikTok, saya curiga Anda ini adalah reinkarnasi dari iblis yang ada di Gan Eden, yang telah menyesatkan Adam alaihissalam, yang coba untuk mendoktrin anak manusia untuk membenci kepada Adam, dan akhirnya berujung kepada menerima Kristus yang keluar dari kubur karena telah menebus dosa-dosa manusia yang diwariskan oleh Adam. Padahal Adam tidak pernah mewariskan dosa sedikit pun kepada keturunannya. Hanya ada dua pilihan. Anda adalah reinkarnasi dari iblis, atau Anda benar-benar manusia yang sudah kerasukan iblis. Silakan. Jadi kita berbeda pandangan, Bang Juma. Jadi jangan kamu samakan kepercayaanmu. Kepercayaanmu adalah kepercayaanmu. Jadi kepercayaan saya adalah bahwa kenapa Yesus, kenapa Tuhan ketika Kejadian 3 ayat 15 tidak mengkutuk manusia? Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dengan cara, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kemudian di ayat 21, inilah janji terbesar Tuhan kepada kita. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Artinya, kebenaran Kristus akan menggantikan keberdosaan kita. Itu makanya karena Kristus dilambangkan oleh hewan yang dikorbankan, pakaian kebenaran Kristus itulah yang akan dipakaikan kepada manusia yang berdosa, menggantikan dosa itu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Saudara, kalau Anda menyadari ya, saya katakan tadi, coba lepaskan dulu doktrin, legowo dalam menerima keadaan. Yohanes 14 nomor 30, Yesus menarasikan dengan sangat simpel bagi orang-orang yang tidak terpenjara oleh doktrin. Apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis tidak berkuasa atas diri Yesus. Meskipun iblis berulang kali melakukan upaya pembunuhan terhadap Yesus, tetapi iblis tidak berkuasa sedikit pun. Artinya bahwa ketika iblis berencana membunuh Yesus, ketika iblis kemudian melakukan propaganda melalui imam kepala mahkamah agama, Yudas, tentara Romawi, bla 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 dan seluruh itu, kata Yesus, sedikit pun mereka tidak akan berhasil atas diriku. Itu dulu. Dengan Anda mengimani Yesus mati di salib, dengan kata lain Anda telah mengatakan iblis berhasil kemudian melakukan aksi pencobaan pembunuhan terhadap Yesus. Tapi Yesus menyangkal, sedikit pun iblis tidak berhasil. Lalu Anda posisinya di mana sekarang ini? Ketika Anda menggaungkan keselamatan hanya ada pada darah Yesus, ketika Anda menggaungkan hukum Tuhan mati oleh karena dibatalkan oleh kematian Yesus, siapa lawan Anda dan siapa sahabat Anda saat sekarang? Anda sebagai seorang Kristen itu adalah wakil iblis terhadap dendamnya kepada Adam. Iblis dendam kesumat kepada Adam. Oleh karena Adam sampai dia jatuh, iblis jatuh derajat, iblis diusir dari surga. Oleh karena Adam dicipta, makanya dalam Al-Quran dikatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik, saya lebih mulia dari Adam. Kenapa engkau suruh aku sujud? Kenapa kau suruh aku berhormat kepada Adam? Sehingga apa yang terjadi? Dia diusir dari surga. Akibatnya dendam kepada Adam. Makanya Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Hari ini yang kami lihat, Kristen itu sesuai dengan kitab suci Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara daripada iblis adalah orang-orang kafir. Mereka senantiasa membantu iblis untuk mendurhakai Tuhan, dan mereka tak henti-hentinya untuk menyesatkan manusia. Siapa yang hendak Anda sesatkan ketika Anda mengatakan Adam telah mewariskan dosa kepada kita, dan supaya dosa itu kemudian ditebus harus ada darah manusia, darah Tuhan yang turun jadi manusia yang disetarakan dengan binatang. Siapa yang Anda sedang tolong untuk menyesatkan manusia dengan mengatakan ajaran seperti itu? Tuhan turun jadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Hei saudara, ketika Anda mengatakan Yesus mati menebus dosa Adam, sebenarnya itu bukan dosa Adam, dosa iblis. Karena hadirnya dosa itu Kristus. Tolong tunjukkan datanya di mana Tuhan mengutus Adam alaihissalam. Inilah perbedaan kita, Bang Juma. Saya tidak membahas tentang perbedaan. Jadul, Kau dengan saya pasti beda. Kamu keturunan iblis, saya keturunan Adam. Itu udah pasti. Jangan dulu menyela. Di sinilah perbedaan kita. Perbedaannya adalah
di dalam kepercayaan kami tidak pernah Tuhan menyuruh iblis untuk menyembah manusia, karena manusia adalah ciptaan Allah. Justru iblis itulah yang jatuh ke dalam dosa. Karena itulah Tuhan tidak mengutuk Adam. Itulah alasannya mengapa Tuhan tidak mengutuk manusia. Karena tujuan Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia. Karena iblis tidak disuruh untuk menyembah manusia. Karena semua makhluk ciptaan Tuhan disuruh untuk menyembah Tuhan penciptanya. Disinilah perbedaan kita. Makanya kita berbeda simpang jalan. Jadi jangan kau samakan antara kepercayaanmu dan kepercayaan kami. Yang menyamakan siapa ya? Tuhan tidak pernah menyuruh iblis untuk menyembah manusia dalam kepercayaan kami. Makanya Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Itu alasannya mengapa Tuhan tidak mengutuk manusia. Adam dan Hawa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta dalil di mana Tuhan mengutuk Adam, Anda tidak tunjukkan dalilnya. Tetapi Yesus, berarti kutuk apa? Yang Yesus tebus di atas salib, kutuk apa? Dosa yang ditanggung Adam dan Hawa itu dilahirkan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia berdosa. Saya ulang lagi, dosa apa yang ditebus Yesus di atas salib? Kamu tahu nggak hukum hereditas? Dosa yang diturunkan, yang ditanggung. Dosa Itu apa yang ditanggung Yesus? Dosa apa yang ditanggung Yesus di atas tiang salib? Dosa yang diturunkan, dosa umat manusia yang berdosa, yang dilahirkan. Ada nggak orang yang intelektual, orang yang pernah sekolah teologi, Anda suruh ke sini gantikan Anda? Iblis tidak pernah disuruh untuk menyembah manusia. Yang berhak mendapat penyembahan hanyalah Tuhan pencipta. Itu perbedaannya, saudara. Itu letak perbedaan kita. Dan itulah fokus perbedaan Ayo, saya ulang lagi. Dosa apa yang Yesus tebus di atas pohon? Dosa umat manusia berdosa. Siapa umat manusia yang ditebus Yesus di atas pohon? Siapa? Manusia yang berdosa. Kalau kamu Manusia yang mana? berdosa, itu bukan bagianmu. Lah, coba Anda baca Roma 8 nomor 10. Barang siapa yang menyatakan Kristus ada di dalam dirinya, maka tubuh memang mati karena dosa. Jikalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ayo, gimana itu? Itu dalilnya, kita pun tuh. Makanya Al-Quran menarasikan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan tangannya sendiri, lalu mengatakan ini dari Allah, hanya untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Celaka, kata Allah. Nah, ini yang tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran saya. Emang celaka? Apa celakanya? Karena dia sendiri yang mendoktrin, dia sendiri yang membongkar. Jikalau Kristus ada di dalam dirimu, tubuhmu memang mati karena dosa. Sekarang orang Kristen ada Kristus gak dalam dirinya? Ada. Mati gak orang Kristen? Mati. Mati karena apa? Ya karena dosa. Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ke surga atau ke neraka? Ya ke neraka. Jadi buat apa Yesus didoktrin? Didoktrinkan Yesus mati di atas tiang salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa? Tidak. Kenapa tidak untuk menebus dosa? Karena seluruh orang Kristen mati karena dosa berdasarkan dalil Paulus itu sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu dalil. Oh, didoktrinnya orang semuanya. Ayo, siapa yang mau dosa-dosanya? Memburit, memperkaos, merampok, membunuh, dan seterusnya. Ditebus tanpa ngapa-ngapain. Ya, caranya gimana? Sini, aku rendam kau 1, 2, sampai 3 detik di air. Habis itu kau akan bangun dan dosamu dihapuskan. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kau jangan lagi taat kepada perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Tinggalkan. Lalu, kau disuruh makan babi, dilarang makan babi, makan. Kau disuruh ibadah Sabtu, lari ke Minggu. Kau disuruh bersunat, jangan bersunat. Disuruh satu Tuhan, jadikan 5 Tuhan, 10 Tuhan, atau 10 Tuhan.
Yang penting kau sudah dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhanmu, aman. Begitu ya? Tujuannya apa? Agar kau mati masuk surga. Faktanya Roma 8:10 membuka tabir rahasia. Kristen ketika mati, matinya bukan karena selamat, tapi matinya karena dosa. Sudah. Ya, Nanti kita bicara. silakan. Boleh Oke. saya. Sebentar Pak, saya jawab. Roma 8 ayat, kamu ambil sepotong, saya ambil Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab, sebentar, jangan dulu dipotong. Jadi Saya roh cuma dari Yesus, itulah yang memerdekakan kami. Itulah yang membuat kami bebas dari dosa itu. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi itu maknanya. Jadi artinya, roh yang dari dalam Yesus itu telah menyelamatkan kami dari dosa. Itu jawaban kami. Terima kasih. Tuhan Faktanya Yesus. kamu mati karena apa? Saudara, kamu masih ada akal. Kamu mati karena apa? Berdasarkan dalil kitabmu itu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kamu mati karena apa? Mati karena keselip biji nangka? Hah? Dosa. Kristen mati karena dosa. Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ke neraka, ke tepat. Jadi sekali lagi saya katakan, datangnya Islam sebagai pembawa kabar gembira bagi orang yang berakal dan kabar buruk bagi orang-orang yang zolim. Itu. Al-Quran datang sebagai jembatan terakhir, solusi terakhir bagi alam semesta ini. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah pendusta yang paling zalim? Bukankah mereka yang masih zalim setelah datang Islam kepada mereka? Tapi mereka tidak mau beriman, maka mereka zalim. Isa, jembatan yang lurus itu, jalan lurus cuma Isa, bukan Islam. Isa mengajarkan kemudian dosa ditebus dengan cara apa? Di kitabmu juga mengatakan Ya, ikutilah Isa dia mengajarkan jalan apa? lurus. Untuk memperoleh hidup yang kekal itu seperti apa? Dan jalan lurus itu seperti apa dalam Al-Quran? Dan juga dalam ajaran Nabimu Isa. mengatakan Isa itu jalan yang lurus, jadi teladan hidup. Jalan lurusnya apa? Fattakullah. Jalan lurusnya apa? Fattakullah. Jalan lurusnya fattakullah. Yang Anda andalkan di Al-Quran nggak ada. Jalan Firman yang lurusnya keluar dari bertakwa diri kepada Allah Yesus. dan taat kepada Isa alaihi salam. Itu jalan lurusnya. Yesus juga mengatakan itu di dalam Yohanes 17:8. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya. Apa percaya? Kepercayaan murid-muridnya terhadap Yesus. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jalan lurusnya Yesus utusan Tuhan atau Yesus Tuhan? Jalan lurusnya. Yesus Tuhan. Di mana itu? Di mana itu Yesus Akulah katakan hidup? Tuhan, akulah Tuhan atas hari Sabat. Kau Jumatan. Kau juga berbeda dengan hukum Allah. Kau langgar. Saudara, Hari saudara. itu Sabat satu, kau bikin sholat Jumat. Aduh, inilah kalau penyesat sedang berbicara. Yesus mengatakan aku Tuhan atas hari Sabat. Kenapa? Karena Yesus sedang ditegur sama orang-orang Farisi oleh ahli Taurat. Kenapa engkau melakukan aktivitas pada hari Sabat? Maka dia mengatakan aku Tuhan untuk hari Sabat. Bukan Tuhan pencipta hari Sabat. Bukan. Ada-ada saja kau pelintir terus ucapan Coba Yesus apapun. baca Saudara, kau dengar dulu. Kau dengar dulu. Ayat 8. Dengar ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Karena Allah Tuhan Gantian Om Grace, iya gantian Om Grace.
Iya, saya tahu. Kalau Nggak di makan sana- babi. Waduh. Allahu Allah Akbar. itu Tuhan. Inilah yang Al-Quran katakan, saudara-saudara iblis tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Pasti ada saja. Bung, kamu dengar enggak ucapan Yesus barusan yang saya bacakan? Yesus berkata segala firman, sementara Anda hanya mencomot satu ayat. Yesus segala firman, termasuk firman akulah Tuhan hari Sabat. Termasuk firman itu Yesus sampaikan kepada muridnya, dan muridnya telah menerimanya, dan muridnya percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan. Itu jalan lurusnya. Ente cuman comot satu data, akulah Tuhan untuk hari Sabat. Yesus Tuhan. Dia yang buat hukum. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, jadi Anda juga pembuat dosa secara permanen karena terus-menerus Anda melanggar hukum Allah. Enak aja kau ngomong sembarang, kau mengartikan Alkitab. Jadi omongan Anda itu level iblis, ya. Kenapa? Kebenaran kau campur dengan kebohonganmu. Jadi sebagaimana di Injil diriwayatkan Yesus mati dan bangkit, di ajaran kalian Yesus tidak mati dan bangkit tapi diserupakan. Itu kan ilmu level iblis itu, kebenaran dicampur kebohongan. Seperti Oke. Anda banyak berbohong. Baik, Saudara John. Saya kali ini ingin berdamai dengan Anda. Saya kira Anda ini masih bisa diwaraskan. Jadi gini, saudara. Saudara John, tolong tunjukkan di dalam data kitabnya Yahudi yang kalian gunakan, perjanjian barunya Yahudi yang kalian rubah menjadi perjanjian lama. Tunjukkan kepada saya bahwasanya Tuhan mengizinkan menghapuskan dosa dengan darah Yesus. Silakan kau tunjukkan firman Tuhannya Yahudi terkait dengan itu. Karena firman Tuhannya Yahudi mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Itu firman Tuhannya Yahudi. Sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana firman Tuhannya Yahudi mengatakan bahwa dosa dunia akan dihapus dengan darah anak manusia Yesus. Silakan. Biar saya lihat siapa yang keturunan iblis di sini, saya atau Anda. Silakan. Di Saudara Jos itu sudah jelaskan panjang lebar. Jadi setiap orang Kristen itu mengimani bahwa Ketepat. Dijawab dulu. Saya minta dalil. Dijawab. Saya minta dalil. Saya bukan minta bisikan iblis. Saya minta dalil firman dari Tuhan, bukan bisikan Yang dari setan. saya sampaikan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Setiap Dalil. korban, setiap persembahan korban melambangkan matinya Yesus di perjanjian baru. Semua Kristen itu Iya, Kristen ini kan sudah aku bilang. Kristen ini bukan tolak ukur kebenaran. Saya malah mengatakan Kristen ini adalah anak-anak iblis. Jadi jangan kau pamer semua Kristen. Saya tidak peduli. Saya sudah acap kali mengatakan Kristen ini adalah anak iblis. Yesus sendiri. Saya minta dalil. Hei, Di dalil. Yerusalem, anak Dalil. manusia Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Minal jinnati wan nas. Jadi iblis itu memang dua golongan, dari jin dan dari manusia. Dari jin disebut iblis, dari manusia disebut kafir. Saya minta dalil Tuhannya Yahudi menebus dosa manusia dengan darah manusia. Di mana tertulis itu? Silakan. Ya, Anda tidak mengakui tulisan Paulus. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi percuma mau dijelaskan. Saya semua tidak percuma. minta dalil dari Paulus, bapaknya iblis. Saya minta Kita dari ini bapaknya menabur Abraham, Ishak dan mutiara Yakub. Karena ini sangat menentukan keselamatan anak manusia. Kalau ternyata tidak ada firman Tuhan, manusia dosanya ditebus pakai darah manusia,
maka Kristen dapat dipastikan adalah ajaran setan. Anda memerangi orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus dan hukum Allah. Astagfirullahaladzim. Naga Ya. Wahyu 12. Iblisnya datang kepada orang-orang yang hidup di abad pertama. Itu ucapan Yesus. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Setannya datang memakai nama Kristus. Aku sampai bosan loh. Materi ini terus saya bahas. Bosan loh saya. Iblis datang, kata Yesus, memakai nama Kristus, menyesatkan banyak orang. Jadi Paulus itu bagian daripada iblis itu, karena Paulus penjajakan agama barunya dengan memakai nama Kristus. Jangan kau bawa itu, aku udah bosan meludahi muka-muka kalian. Paham? Saya minta dalil akurat dari kitab perjanjian baru milik Yahudi. Tolong kau tunjukkan di mana Tuhannya Adam mengatakan bahwa dosa manusia akan ditebus dengan darah manusia. Mana dalilnya? Saya minta. Tolong hargai diskusi ini. Saya sudah terangkan bahwa Saya tidak minta keterangan Anak dari domba bisikan Allah, iblis. Saya anak minta domba yang dalil. dikorbankan di bait suci itu adalah lambang daripada kematian Kristus. Kalau kamu Nenekmu tidak percaya, kiper. Itu urusanmu. menurut lo. Itu Karena menurutmu, beda doktrin. Fred. Saya Karena tidak butuh kami itu. tidak Hei, pernah disuruh saya Tuhan tidak bahwa butuh iblis doktrin menyembah bisikan manusia. setan. Jadi Yang saya perbedaannya itu di butuh situ. dalil firman Dalilnya di situ Tuhan. terletak perbedaannya. Doktrin Dalil kita firman berbeda. Tuhan, bukan firman Bahwa hantu. Ada doktrin yang menyuruh Astagfirullahaladzim, iblis ya Allah, ya menyembah manusia. Karim. Di situ perbedaannya. Di situ perbedaannya. Saya tidak sedang minta kamu bernarasi dari bisikan setan. Saya minta dalil dari Tuhan. Bisa dihargai enggak? Kalau saya minta dalil dari Tuhan berarti saya masih menghargai kalian. Bicara. Mana Kenapa dalilnya? kita bicara? Saya minta dalil dari Tuhan, kawan. Kamu tinggal Dalilnya mengatakan tidak ada. terletak pada perbedaan kepercayaan kita. Saya bukan Dalilnya itu memang. perbedaannya. Hei, dalam di awal kepercayaan saya kami, mengatakan iblis tidak antara pernah saudara disuruh untuk Jos dengan saya Iya. beda. Bang Itu Suma perbedaannya. anak keturunan Adam, Jos anak keturunan setan. Memang sudah beda, tuyul. Yang saya minta, Iya. yang Itu saya beda. minta, Pasti itu beda. yang saya minta Karena Tuhan saudara, kami tidak pernah menyuruh iblis untuk menyembah manusia. Di yang situ saya terletak minta perbedaannya. saudara, yang saya minta di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa sehingga harus ada Tuhan junior yang turun ke bumi untuk menyerahkan nyawanya agar menebus dosa Adam dan turunannya. Mana dalilnya? Sedangkan Roma 8 nomor 10, barang siapa yang jikalau Kristus ada di dalam kalian, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Lalu apa yang iblis ingin jual di sini apa? Hah? Apa yang iblis ingin jual? Semata-mata untuk memalingkan manusia kepada ajaran penyembahan terhadap yang bukan Tuhan. Kalau dibilang ingin menyelamatkan, buktinya Kristen mati karena dosa. Mana keselamatannya mana? Mana keselamatannya? Sederhana bukan? Saya menghargai kalian. Sebagai orang yang mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan, tolong ajarkan kami ini yang tidak mengaku sebagai pengikut tongkat estafet Yahudi, ajarkan ke kami. Ini loh dalilnya Bang Suma. Seperti Imamat 1 nomor 2. Hai, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban hewan sebagai penebusan dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, sapi, lembu, domba. Tuh, firman Tuhan tuh. Nah sekarang, firman Tuhan hendaklah mereka menerima kemudian darah Yesus yang dicurahkan di tiang salib itu. Mana firman Tuhannya seperti itu? Mana? Mana? Ada? Ada atau nanti muncul ketika Kristus datang kepada Paulus, di mana Yesus sudah menubuatkan memang, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasil tidak iblis menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana banyak orang tersebut?
Kalau tidak berhasil, berarti Yesus pembohong. Mana yang betul? Yesus pembohong atau iblis betul-betul berhasil menjual nama Kristus? Sampai banyak manusia di bumi ini yang menjadi pengikut Kristus palsu. Ayo. Begini, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada-Aku. Itu jawabannya. Kamu baca nomor 10-nya dulu. Baca nomor 10-nya. Ada enggak Tuhan kemudian dibentuk menjadi daging? Kau baca dulu itu. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, abad pertama Maria melahirkan, ada yang keluar terbentuk daging, itu siapa? Tuhan. Beko. Tuhan. Baca dalilnya nomor 10. Ada enggak Tuhan dibentuk? Ada enggak? Yesaya Menurut dalil 63. Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan bukan? Utusan, berarti bukan Yesus. Dia sendirilah. Dialah itu. Dia sendirilah itu. Dengar, dia sendirilah itu. Betul. Coba Anda lihat Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat, kekuatan dan juga tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus Kristus. Bukan Yesus. Yesus tidak bisa apa-apa. Tuhan yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena Yesus ini hanya duta, dia hanya utusan. Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesaya 63:9, bukan utusan, bukan duta, tetapi aku sendirilah. Nah, berarti bukan Yesus. Yesus hanya perantara. Ayo, kembali kepada pola tadi. Kalian ini keturunan Adam atau keturunan iblis? Kalau kalian keturunan Adam yang murni, yang belum tercemar, yang belum terkontaminasi dengan iblis, belum kemudian terjerat oleh iblis, belum disesatkan oleh iblis, ada hal apa kalian memfitnah nenek kalian, kakek kalian sendiri? Hanya orang gila yang memfitnah neneknya dengan membabi buta tanpa alasan, tanpa bukti, tanpa kemudian data. Kalian memfitnah Adam, mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, sehingga harus ada Yesus yang mati sebagai tumbal di atas tiang salib demi untuk menebus kemudian dosa-dosa Adam dan keturunannya. Dari mana kalian mengatakan kakekmu itu seperti itu? Hanya ada dua pilihan. Kalian adalah iblis yang menjelma menjadi manusia, atau kalian adalah manusia yang terjerat oleh tipu daya iblis. Silakan. Karena yang saya lihat polanya ini, Bung, yang saya lihat polanya, ketika umat Islam tidak memfitnah Adam, tidak mengatakan adanya dosa waris, kemudian Tuhan juga tidak pernah mengatakan Adam mewariskan dosa. Tuhan dan umat Islam satu kubu. Tapi kalau iblis dengan Kristen juga satu kubu. Ketika umat Islam berusaha dengan segenap kekuatan, siang dan malam, upaya-upaya digencarkan umat Islam untuk membela Yesus, bahwa Yesus tidak disalibkan dan Tuhan tidak menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Di ufuk yang berbeda, Kristen dan iblis sama-sama menginginkan Yesus mati di atas tiang salib. Kenapa iblis dan Kristen ini mirip? Sama. Kenapa misi dan keinginan iblis dan Kristen ini sama? Sama-sama menginginkan kematian Yesus. Ada apa dengan Kristen? Kenapa kalian ingin sama seperti iblis? Ingin Yesus mati. Iblis berusaha membunuh Yesus. Kristen berdiri tegak, mulut
berkoar-koar, robek sampai kuping untuk mendoktrin manusia bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kalian. Kenapa kalian sama seperti iblis? Kenapa? Bukankah Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar. Kenapa pingin kali kalian membunuhnya? Oh, bukan kami yang membunuhnya. Memang betul bukan kalian. Tapi kenapa kalian melanjutkan tongkat estafet bisikan iblis yang mengatakan Yesus harus mati? Iblis yang menggaungkan itu. Terus ketika iblis tidak berhasil membunuh Yesus, kalian melanjutkan, Yesus loh yang mati di atas tiang salib. Padahal sudah jelas sekali yang mati adalah orang yang dikutuk Elohim. Adakah Tuhan mengutuk Elohim? Tidak ada. Terus kenapa kalian mengatakan itu Yesus? Atas kehendak siapa kalian menjual nama Yesus? Atas kehendak Yesus atau atas kehendak penyesat? Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Keselamatan apa yang Anda janjikan ketika kemudian Anda menginginkan kematian terhadap Yesus? Sementara Yesus sendiri bukan orang dikutuk Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7 malah menerangkan, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Tapi kenapa kalian selalu mengatakan Yesus mati, Yesus mati, Yesus mati untuk dosa-dosa kalian? Siapa yang tepuk tangan ketika kalian mengimani Yesus mati untuk dosa-dosa manusia? Siapa yang tepuk tangan ketika kalian berhasil mendoktrin manusia Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan ketika Paulus kemudian berhasil mendoktrin dunia bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, hukum Tuhan itu tak ada kebenaran, tidak ada orang yang diselamatkan karena menjalankan hukum Taurat. Yesus mati untuk menebus dan kemudian membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak berlaku lagi, yang berlaku sekarang adalah kasih. Siapa yang tepuk tangan dengan Anda membatalkan ajaran Tuhan itu? Siapa yang tepuk tangan? Kira-kira siapa yang tepuk tangan? Ketika Adam berhasil kemudian diploncoi sama iblis, ketika dilarang jangan makan buah, tetapi dia makan buah karena bisikan iblis. Ketika dia makan buah, siapa yang tepuk tangan? Iblis. Ketika kemudian dikatakan jangan kau makan babi, terus kau makan babi, siapa yang tepuk tangan? Tuhan tepuk tangan. Hore, perintahku dilanggar oleh Kristen, hore. Tuhan tepuk tangan gitu. Tolonglah, legowo, hargai kemudian perdiskusian lintas agama ini. Ini bukan perdiskusian di lapak judi, di lapak tua. Ini diskusi tentang agama. Anda boleh keras, Anda boleh tegas, Anda boleh ngegas, tapi harus berdasarkan dalil. Kenapa? Yang kita ajarkan ini adalah perbandingan agama, perbincangan agama, akidah yang menentukan selamat tidaknya anak manusia. Ayo, kalian duduk di mana sekarang? Ketika Anda mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, hore, siapa yang tepuk tangan? Iblis. Karena tidak ada Adam itu mewariskan dosa. Enggak ada. Kalau Adam melakukan dosa, ya dosa Adam, itu dosa dia. Tetapi tidak diteruskan kepada keturunannya. Keturunannya bebas. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 29 kata Yesus, manusia akan dibangkitkan dari kubur dan akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Bukan dari perbuatan kalian, perbuatan Adam, tapi perbuatan kalian sendiri. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Kewajiban saya untuk mengingatkan sudah selesai. Kalau masih mau ngeyel, silakan. Waktu dan tempat disilahkan. Itulah saya terangkan bahwa kematian anak domba dalam perjanjian lama melambangkan kematian Yesus di kayu salib. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih.
Jos, jangan nyerah, Jos. Jangan nyerah. Tapi itu jawaban saya. Karena begini, karena beda pandangan kita. Gas Jos. Pandangan kita itu udah berbeda. Yohanes 1 mengatakan di ayat Yohanes 1 ayat lihatlah anak domba Allah. Nah, ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia Yohanes berkata, 2 lihatlah itu. anak domba Allah. Jadi Yesus melambangkan anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh manusia. Itu jawaban saya. Tidak ada yang lain. Saya berfokus kepada pernyataan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Oke. Saya sampaikan kepada saudara Sebentar, satu hal. Yohanes 1 ayat 29. Satu lagi, jangan dipotong. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi itu kesimpulan saya. Jadi lebih daripada yang tertulis, saya tidak bisa melampauinya. Jadi kalau Bang Zuma hanya ingin melampaui yang tertulis, itu urusan kita, urusan kamu. Karena kita udah beda kepercayaan. Seperti saya bilang tadi, dalam kepercayaan kami tidak pernah iblis disuruh menyembah manusia. Jauh-jauh daripada itu semua. Mengapa? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan dan kita berhak hanya menyembah Tuhan saja. Terima kasih. Di luar daripada itu saya tidak bisa terangkan. Oke. Inilah anak domba, katanya. Datang untuk menghapus dosa dunia. Anak domba datang untuk menghapus dosa dunia. Dosa dunia. Ketika kemudian ada orang yang berdosa, lalu menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, apakah menurut Yesus dosanya dihapuskan? Dihapuskan. Di mana Yesus mengatakan itu? Di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi Yesus dikenal. Dia adalah anak domba, misalnya kau setarakan dengan binatang, silakan aja. Karena memang Yakub diidentikan dengan domba. Yesus anak domba, anak Yakub. Itu tak masalah. Karena menurut Yahudi, Yakub itu diidentikan dengan domba. Oke, Israel domba. Yesus anak Yakub, anak Daud, berarti anak domba. Yang menghapus dosa dunia. Maksudnya bukan dengan jadi tumbal, tetapi Yesusnya kemudian datang memberikan solusi hidup. Jika menerima dirinya sebagai utusan Tuhan, maka orang itu diselamatkan. Mana buktinya? Yesus mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Di dalam Matius 17 nomor 3. Cukup mengimaninya sebagai utusan Tuhan, selesai. Orang yang hidup di zaman Yesus, menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, surga dong. Kenapa? Karena orang ketika sudah mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, kudu hidup sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Apa perintah Yesus? Perintah Yesus Matius 5 nomor 19. Itu perintah Yesus. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, tempatnya neraka. Dan barang siapa yang tidak melakukan itu dan malah mengajarkan untuk melakukan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Tuh perintah Yesus. Kalau sudah mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, ikuti perintahnya. Berarti ujung-ujungnya hukum Taurat. Kristen bisa nggak ke situ? Nggak bisa. Karena Kristen tidak terikat oleh hukum Torah. Bagaimana dengan umat Islam? Alhamdulillah, umat Islam hari ini menerima Yesus sebagaimana kaidah yang muncul di dalam internal Yahudi. Domba adalah Yakub, keturunan Yakub adalah anak-anak domba. Yesus keturunan Yakub. Umat Islam menerima dia sebagai apa? Rasulullah ila Bani Israel. Rasul untuk Bani Israel. Nah, ketika kemudian di zaman sekarang ini menerima Yesus sebagai
rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel, Islam dong solusinya. Kenapa? Karena syariat Torah hanya berlaku untuk umatnya. Nah sekarang nggak bisa dengan hanya mulut mengatakan, aku percaya deh, Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Terus implementasi kepercayaanmu apa? Ya percaya doang. Oh nggak bisa, Islam sudah turun bosku. Ketika Islam sudah datang, maka harus beriman kepada nabi-nabi dan juga harus mengikuti aturan Tuhan kepada nabi terakhir. Apa itu? Berakidah dan bersyariat. Tidak bisa tidak. Harus kemudian menyembah pencipta langit dan bumi dalam roh dan kebenaran. Apa roh itu? Khusyuk. Bukan riya, bukan pamer, bukan ingin disanjung, bukan karena ingin dilihat, tapi benar-benar khusyuk beribadah, ikhlas. Itulah yang disebut ruh dalam beribadah. Kemudian kebenarannya ibadahnya berlandaskan firman Tuhan, bukan dibuat-buat, nyanyi-nyanyi, mingguan, apa segala macam. Tidak ada dalilnya, tak ada perintahnya. Kebenaran itu harus tertulis berdasarkan wahyu firman ilahi. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau dikatakan inilah domba anak Tuhan, anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Dunia bisa dihapuskan dosanya kalau menerima Yesus sebagai rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu maksudnya, bukan dia jadi tumbal di atas salib untuk dipersembahkan. Anda harus tahu, kalau Yesus Anda gambarkan sebagai domba yang dulu di perjanjian barunya Yahudi, maka Anda harus buktikan kepada kami bahwa orang Yahudi penebus dosanya adalah domba. Dan karena domba adalah yang menebuskan dosa mereka, maka mereka kemudian menyalib domba tersebut ketika mereka ingin mempersembahkan sebagai korban tebusan. Lalu setelah mereka salibkan, mereka menyembah domba tersebut. Adakah Yahudi menyembah domba? Adakah Yahudi menyembah kambing? Adakah Yahudi menyembah sapi, menyembah lembu? Karena lembu dan sapi ini telah menebus dosa mereka? Tidak ada. Berarti mulut lo yang mengatakan itu gambaran, sebenarnya itu cuma obat kuping. Sebenarnya inti daripada kekristenan itu adalah menyembah Kristus. Mau dia menebus dosa ke, mau dia disalib ke, mau dia apapun ke. Yang pasti yang mau diinginkan di sini, yang diinginkan di sini adalah orang Kristen didoktrin untuk pergi ke seluruh dunia, mengajak seluruh manusia untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur yang adalah Kristus. Itu intinya. Ya, gantian kita bicara. Silakan. Sudah. Oke. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus menafsirkan ini dalam Matius 11 ayat 25 sampai 28. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27. Inilah alasannya mengapa Yesus datang ke dunia. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang, sebentar, jangan dulu bicara. Aku dulu, gantian kita bicara. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Karena itu ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Allah Bapa di surga bukan mengutus batu dari sorga untuk menjadi utusan Allah untuk menebus dosa manusia, tetapi Tuhan sendiri sebagai utusan dari sorga untuk menjadi utusan Allah untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi bukan batu yang diutus dari surga. Itu jawaban saya. Terima kasih. Kok lari ke batu, Jos? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengar. Nabi Muhammad dengar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang ke atas muka bumi ini tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan mengutus batu. Nabi Muhammad kemudian itu diutus di atas muka bumi ini wa yuzakkihim, bukan untuk menebus manusia, tetapi untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Domba sebagai binatang tebusan, ditebus kepada siapa? Ditebus kepada Tuhan. Yesus sebagai anak domba tebusan, ditebus kepada siapa? Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau menerima tumbal manusia. Yang mau menerima tumbal manusia hanya Dewa Molok. Tuhan pencipta langit dan bumi hanya mau menerima binatang-binatang sebagai kurban persembahan.
Ketika kemudian Yesus sebagai tumbal, sebagai korban penebus dosa, kau korbankan kepada siapa? Apakah Bapa Elohim mau menerima korban manusia? Nehi-nehim rica ketum berjahe. Tuhannya Yahudi tidak menerima persembahan korban manusia. Tuhannya Yahudi hanya menerima korban binatang. Paham itu? Paham sampai situ? Nah, saya lanjut. Jadi, Nabi Muhammad datang bukan menjadi korban. Nabi Muhammad datang sebagai pembersih, sebagai penghapus, bukan sebagai penebus. Kalau penebus, seperti Anda menebus kemudian utang di Pegadaian, harus ada benda yang Anda bawa ke Pegadaian untuk sebagai penebus, dan benda itu akan disimpan kepada Pegadaian, dipersembahkan kepada Pegadaian. Yesus Anda persembahkan kepada siapa? Ketepak. Tuhan tidak mau. Persembahan darah manusia Tuhan tidak mau. Persembahan manusia Tuhan tidak mau. Nah sekarang Yesus yang mau kemanakan? Ke Dewa Molok. Iya, itu udah pasti. Nah sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan mengutus batu untuk menghapus dosa, kamu baca Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Di situ dikatakan kepada orang-orang Yahudi, ada sebuah batu bara, kalau kau sentuh dengan mulutmu maka dosa-dosamu dihapuskan. Kau baca kemudian Keluaran 29 nomor 14, tai sapi, kalau kau sudah bakar tai sapi itu, dosamu sudah ditebus. Baca itu. Nabi Muhammad, Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau diutus ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia. Manusia kalau sudah suci kemana perginya? Jannah, surga. Sedangkan kalian ditebus, harus ada korban. Kasihan Yesus korban. Dia yang harus ke neraka demi untuk dosa-dosa kalian. Pret. Binatang menjadi tebusan. Binatangnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan terima enggak? Terima. Karena Tuhan sendiri yang minta. Coba, ketika Tuhan minta korban manusia kepada Abraham, terkabul enggak? Tuhan enggak mau. Tuhan cuman ece-ece aja. Tuhan hanya ngeprank Abraham. Tuhan mengatakan, aku cuman main-main loh. Ini korban. Kamu mau mempersembahkan kepadaku? Nih, binatang. Aku cuma menerima korban binatang. Aku nggak mau manusia. Meskipun aku sendiri yang minta. Aku cuma bercanda lu. Cuman diuji doang. Datang Kristen. Tuhannya yang dipersembahkan. Siapa yang mau menerima korban dalam rupa manusia? Siapa? Tuhan hanya menerima korban binatang. Enggak loh bang, kami sudah menggantinya menjadi domba lu. Nah, tuh Yesus disetarakan dengan binatang. Sedangkan kalau Nabi Muhammad datang bung, beliau datang mensucikan jiwa-jiwa manusia, bukan datang menebus dosa. Nah, seperti kalian itu, Yesus datang untuk digadai kemana? Nggak tahu. Karena Adam tidak pernah mewariskan dosa kepada keturunannya. Jadi Yesus ini digadai kemana? Satu-satunya adalah yang disalib bukan Yesus, yang dibunuh bukan Yesus, yang digantung bukan Yesus, yang keluar dari kubur bukan Yesus, yang mengajarkan untuk menjadi pengikutnya kepada seluruh dunia juga bukan Yesus. Tapi dia tampil memakai nama bom-bom, tidak ada yang mau jadi pengikutnya. Tampil dengan nama Edis, tidak ada yang mau jadi pengikutnya. Tapi dia menggunakan nama Yesus. Laku keras, cok. Laku keras. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ayo, tidak dikatakan memakai nama Nabi Muhammad, tidak dikatakan memakai nama yang lain, tapi namaku. Berarti penyesatnya itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan. Nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, nyala daripada aku tidak mengenal. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Islam.
Siapa itu? Hindu, Buddha, atau Kristen? Ya Kristen dong. Di awal kalian berdua hanya seperti sapi perah di sini yang tidak bisa apa-apa selain hanya perpanjangan tangan iblis. Ketika saya minta dalil di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian seperti maling ayam yang kemudian ketangkep satu warga, kemudian diikat di pohon, kalian hanya bisa teriak, tolong, 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 ketepak, 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 tolong. Diminta, dari mana kau berasal? Nggak, tolong. Hanya itu, hanya modal suara doang, hanya modal teriakan doang. Diminta pertanggungjawabannya hanya bisa teriak, tolong, ketepak, tolong, ketepak, mana dalilnya? Tolong, ketepak, ketepak, ketepak. Hanya ini yang bisa kalian jual. Pantasan aja kalian punya agama masih tetap minoritas, karena memang tak berdalil dan tidak berdata di dalam menjalankan doktrin dan dogma. Demikian. Yang lain silakan ngopi dulu, ngopi. Jos, semangat Jos. Semangat saya. Saya tetap mempercayai bahwa yang dilambangkan di dalam perjanjian lama. Kopi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selesai. Mantap. Putus asa. Bang John, mau putus asa begitu Bang John. Ini Bang Juma. Oke, Bang Juma ini kan. Saya nggak putus asa karena begini. Kita udah berbeda iman, berbeda kepercayaan. Oke. Udah Bang John jadi ulang-ulang lagi gitu. Itu kan penonton udah tahu itu kan. Jadi karena berbeda kepercayaan, kita menghormati perbedaan itu. Iya. Jangan diulang lagi. Itu kan bentuk orang yang putus asa secara fisiologi kan seperti itu. Ini Bang Juma, ini ada pertanyaan nih. Tadi kan ngomong bom kan di bawah di WA saya. Pak Al anak baik, kenapa katanya itu Kristen 2 ini kok mati kutu katanya. Kenapa namanya Burundamu itu Juma itu kok pintar, cerdas, smart gitu. Tolong jelaskan Bang Juma. Ini kan edukasi, silakan Bang Juma. Ini dari bom ya. Yang lain diam dulu nih, tolong dijawab. Iya, jadi sebenarnya begini. Ketika Kristen ini datang dengan pola kebenaran, maka akal sehat akan menyambutnya dengan gegap gempita. Kenapa? Di Kristen itu sangat-sangat memanjakan tubuh biologis. Ketika tubuh ingin makan minum, maka seketika bisa minum. Ketika tubuh mau makan babi, maka seketika tubuh makan babi. Tubuh menginginkan dendeng biawak, maka seketika dendeng biawak. Tubuh menginginkan sop kudanil, maka seketika sop kudanil bisa masuk ke dalam tubuh. Maka nikmat sekali agama Kristen ini sebenarnya. Nikmat sekali. Mati tidak ada siksa kubur. Mati langsung masuk surga. Nikmat sekali. Tak ada yang haram di dalam agama Kristen. Semua boleh. Nikmat sekali agama Kristen ini. Cuman masalahnya tidak didukung oleh dalil. Jadi orang yang takut kepada Tuhan tidak mau memilih agama seenak perut itu, nggak mau. Hanya orang yang ingin memuaskan hidup di dunia ini sebagai manusia yang mau menerima itu. Tapi orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi tidak semudah itu tergoda. Seperti iblis datang menggoda Adam. Adam, jangan lagi kau mau terikat oleh aturan-aturan itu. Jangan makan. Justru kalau kau makan kau hidup kekal di sini. Jadi iblis selalu ingin melepaskan Adam dan keturunan Adam dari perintah-perintah Tuhan. Andai saja agama Kristen itu masuk akal dengan pola yang ada, siapa di bumi ini yang tidak mau masuk Kristen? Ayo, siapa? Siapa? Tidak ada aturan main dari Tuhan. Kemudian bebas jasad ini mau makan apa saja. Bebas tubuh ini mau makan apa saja. Mati tidak dibayang-bayangi siksaan kubur. Begitu mati langsung masuk ke surga. Kira-kira orang gila mana yang tidak mau masuk agama Kristen? Hanya orang gila yang tidak mau masuk Kristen. Bila mana? Apa yang dilakoni Kristen itu semuanya berdasarkan firman Tuhan.
Tapi kan faktanya nih, ibadah minggu tidak ada firman Tuhannya. Makan babi tidak ada legalitas standing ajaran Tuhannya. Tidak bersunat tidak ada perintah dari Tuhannya. Apalagi menyembah Yesus tidak ada perintah dari Tuhannya. Natalan tidak ada perintahnya. Memperingati kebangkitan dan kematian tak ada perintahnya. Lalu orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi, yang begitu dahsyat menciptakan alam semesta ini, mau masuk ke agama yang nikmatnya hanya sesaat, hanya di dunia saja. Oh, sorry lah, Cak Ayu. Bagi orang yang berakal, mustahil memilih Kristen. Makanya Barat sudah tidak lagi melakukan prosesi-prosesi kekristenan secara mutlak seperti dulu. Kenapa? Semakin canggih mereka, semakin berakal mereka, semakin merotak mereka, semakin jauh agama Kristen itu dari mereka. Kenapa? Karena agamanya mereka rasakan tidak masuk akal. Kenapa kemudian di Indonesia ini masih koar-koar, masih digaung-gaungkan kekristenisasi itu? Karena yang namanya barang bekas pasti diminati di negara kita ini. Kalau sepatu baru dari Bandung, ya, berapapun harganya, kalau masih dibilang dari Bandung belum bergengsi. Tapi kalau barang loak dari luar negeri, sepatu bekas dari luar negeri, bekas orang kusta sekalipun, kalau dia bermerek, namanya bekas dari luar negeri, pasti digemari banyak orang. Meskipun murah, tapi mereka merek dong. Lihat nih, Tuhan kita keren, bos. Dia bule, gondrong. Sedikit bulunya berbulu. Terus dia datang ke bumi, gagah, dia pernah jalan di atas air loh, dia pernah membangkitkan orang, kemudian bla bla bla. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Tapi itu lagi, barang yang sudah ditinggal orang Barat baru datang ke kita, kemudian kita lagi yang memilihnya, mengambilnya. Seperti itu. Sekali lagi saya katakan, kalau orang berakal sehat, mustahil mau menerima itu. Mustahil. Mustahil. Itu menurut saya. Silakan. Silakan dari Semenung Kalit ini. Dibuka mute-nya. Si Jos saking semangatnya. Si Jos saking semangatnya nggak nyadar kalau baterainya habis. langsung Sebentar dulu, host. Ya silakan. Sebentar dulu, kita harus siapkan dulu sebelum ke Bang Daril. Gitu Bom ya, Bom ada di bawah. Itu ya. Jadi kuncinya adalah Bang Jumani tidak pengikut iblis. Karena kalau Bom ingin pintar cerdas seperti Bang Juma gitu dan yang lain-lain ya dari apologet muslim, tinggalkan ajaran iblis. Itu aja Bom. Terima kasih. Lanjut Bang Juma, luar biasa Anda. Bom itu ular yang selalu ganti kulit. Silakan Daril Semenung Kalit. Gabriel dibuka mute-nya. Kenapa sih? Saya turunkan aja, saya ganti pemain aja. Itu masih ada John itu, Saudara. Sudah kapok boleh semua Chris. Logika sehat, selamat malam. Logika sehat, selamat malam. Logika sehat. Oi. Selamat malam, sehat, Bang Arif. Sehat ya. Iya. Ya, mudah-mudahan otaknya juga ikut sehat nanti setelah dapat pencerahan dari Guru Dayo. Silakan kalau mau melanjutkan. Iya, ada tadi yang menarik tuh ya, pernyataan Bang Juma itu ya. Di mana dikatakan di apanya Yahudi itu dengan mati seseorang jadi menghapus dosa. Di mana? Memang nggak ada kan? Nggak ada. Memang nggak ada.
Betul tuh Bang Jo itu. Itu satu hal yang harus dipikirkan orang Kristen itu. Gimana nggak ada? Nggak ada. Jadi bagaimana itu orang Kristen? Kenapa bisa Yesus yang mati jadi menghapus dosa? Kan terus jadi Mesias. Nah, gimana dong? Ternyata kalau Kristus ada di dalam diri kita, kita mati karena dosa. Ya, kalau kita mati karena dosa, neraka dong tempatnya. Maunya mati karena selamat, illa wa antum muslimun, kayak di Islam. Itu baru benar. Ini mati karena dosa. Gimana kita? Ada apa ini? Orang yang mati karena dosa ya neraka tempatnya. Mati dalam dosa. Bukan mati dalam dosa, mati karena dosa. Mati karena dosa. Iya, Roma 8 nomor 10. Mati. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ya ampun. Mati karena dosa. Bahasa yang rumit ya. Itu dicerna. Harusnya ketika Yesus sudah mati di atas salib, maka tubuhmu mati karena selamat. Harusnya gitu. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Harusnya jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka kamu mati karena berkat, karena selamat, karena damai sejahtera. Ini justru karena dosa. Ya mungkin kalau diterangkan itu maksudnya karena jika Yesus dalam kamu maka kamu mati dalam dosa. Mungkin maksudnya nggak berdosa lagi, itu maksudnya itu Bang Jum. Mati dalam dosa bukan dosa lagi, justru mati dalam dosa ya dosa Bang. Mati dalam air ya mati dalam air. Maksudnya tidak lagi untuk berkeinginan membuat dosa, itu sih kira-kira maksudnya kalau sudah ada mati dalam dosa. Maksudnya dia nggak berkeinginan lagi untuk berdosa, itu kira-kira makna dari pernyataan kalimat itu yang saya tangkap. Tidak bisa Bung, karena sudah didoktrin bahwa upah dosa adalah maut. Tidak bisa. Berarti Kristen mengalami maut karena upah dari dosa. Masalahnya ketika doktrin ini benar, Yesus mati untuk menebus dosa, harusnya Kristen ini tidak mati lagi. Karena upah maut yang adalah dosa, itu sudah ditebus dosa. Berarti tidak ada lagi maut karena sudah ditebus. Seperti utang di pegadaian, ketika sudah ditebus nggak ada lagi utang. Ini maut ditebus tapi orang masih mati. Matinya malah dalam dosa pula tuh. Jadi memang berat. Tapi kalau sekedar hanya untuk mendoktrin, ini kita selamat karena darah Yesus. Kita dirangkul sama Tuhan karena Yesus. Bapa memandang anak-anaknya dari surga dengan pancaran ilahi. Mari kita teguhkan iman pada Bapa dalam nama anaknya Yesus. Mari kita teguhkan iman dalam nama Yesus. Begitu. Betul. Nah, tapi faktanya
Disanjung Yesusnya, diterima darahnya, matinya karena dosa. Harusnya nggak ada lagi tuh. Kalau Yesus mati karena dosa manusia, dosa orang lain. Nah, kalau Kristen mati karena Oh, Kristen mati karena memang itu udah takdirnya dari leluhurnya Adam. masolang generasi. Kan kalau gini Bang Juma, upah dosa adalah maut. Kalau maut itu kita artikan sebagai mati artinya ini tubuh ini sudah nggak bisa berfungsi dengan baik. Berarti Yesus berdosa dong. Nah, itu Pernah mati kan? ya itu dia. Nah makanya maut di situ sebenarnya bukan itu maksudnya. Mautnya itu kekal di neraka, itu maksudnya di sana. Upah dosa adalah kekal di neraka, itu sebenarnya arti maut di sana. Jadi, Upah dosa adalah maut. Ya, kekal di neraka itu maksudnya. Tubuhmu memang Itu bukan mati. kembali ke sana. Itu kan hanya media kita di dunia ini aja. Tubuh ini, casing ini. Itu kan hanya media kita di dunia ini. Aslinya ini manusia roh, kan roh kita sebenarnya aslinya. Tapi dalil di kitabnya saudara, tubuh kita yang fana ini akan dibangkitkan kembali. Dosa-dosa Anda bukan tubuh lain. Bukan tubuh Anda yang memperkaos, kemudian tubuh lain yang di neraka. Enggak dong. Tubuh yang melakukan pemerkosaan itulah yang akan dicapcai nanti di neraka. Kita mati sementara karena menunggu padang mahsyar datang. Menunggu kiamat datang. Ketika kita mati, jasad menjadi tanah, ruh kembali kepada alam ruh. Tapi ketika nanti mau dimasukkan kembali bangkit, kembali di kehidupan berikutnya, tubuh yang tadi mati disatukan kembali dengan ruh yang tadi lalu dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi tubuh yang kau tidak jaga dari makanan-makanan yang diharamkan, tunggu saja, pasti nanti dijadikan sambal oleh api neraka di sana. Jadi jangan Anda berpikir tubuh ketika melakukan pencabulan, ya nggak apa-apa lah, karena kan dia nggak akan ke neraka kok tubuh ini. Udah puas-puasin aja. Salah itu. Tubuh yang melakukan pencurian, tubuh yang menyakiti orang, tubuh yang memukul orang, tubuh yang menampar orang, tubuh itulah yang kelak akan menerima pembalasan. Bukan Begini, yang lain. Itu nggak masuk akal kalau tubuh yang seperti ini akan dibangkitkan, ya kan? Loh, itu nggak dalilnya mungkin begitu. kita terima. Misalnya inilah dulu. bisa? Kan ada tuh Elia, Henok, itu kan terangkat ke surga. Masa kita bayangkan dia di surga sana dengan tubuh seperti ini? Harus makan. Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu nggak masuk akal karena di sana kan dimensinya ada berbeda di surga sana. Nah, Anda menggunakan dimensi akal dunia dengan dimensi alam lain. Itu nggak bisa, Bang. Seperti Yesus. Bisa terangkat gitu kan, tubuhnya bisa tiba-tiba ada dari balik dinding, bisa menembus dinding. Itu kan bukan tubuh seperti ini lagi tuh. Nah, saya kasih dalil ya. Bukan itu yang penting, bukan masalah tubuh ini yang penting, rohnya yang penting. Karena roh ini tidak bisa. Tuhan Tidak tahu bisa, Bu. caranya menyiksa roh. Sekarang begini pertanyaannya. Bisa tidak rohmu mencuri sapi tanpa jasadmu? Itu dulu. Ya kalau kita di dunia ini ya pasti kita kan dengan tubuh fisik lah. Nah, berarti pertanyaannya bukan di sini, karena keselamatan di akhirat dan kesengsaraan di akhirat ditentukan di bumi ini. Sedangkan di bumi ini yang melakukan peran adalah jasad dan ruh.
Ruh tidak akan mungkin mencuri kan tanpa jasad. Begitu juga jasad tanpa ruh tidak mungkin mencuri. Maka kedua unsur inilah yang kemudian menyatu, maka disebutlah jiwa. Ketika jiwa ini masih menyatu, maka dialah yang akan mempertanggungjawabkan. Nah, tak kasih dalil di dalam kitabnya Yahudi, kitab Yehezkiel 37. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Elohim, engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang itu. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dan segera sesudah itu aku bernubuat. Kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya. Lihat urat-urat yang ada di situ. Ada daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Maka bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka kemudian dikatakan, mereka kemudian menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuat kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Aku akan membiarkan kamu. Aku akan mengetahui dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Itu dalil. Kalau Anda masih membantah dalil ini, saya nyerah, saya angkat tangan. Sama seperti dalam Al-Quran. Wa daraba lana mathalan wa nasiya halqa qala may yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Sama di dalam Al-Quran surah Yasin, bahwa manusia tulang-tulangnya akan kembali diutuhkan, dagingnya akan ditumbuhkan, kemudian dibungkus kemudian oleh urat-urat dan kemudian kulit, lalu mereka bangkit untuk mendapatkan ganjaran dari apa yang dikerjakan ketika hidup dunia. Persis dengan kitab Yehezkiel 37 ini. Silakan. Oke, makasih Bang Juma ya. Aku senang nih dengar Bang Juma ini berkhotbah atau berceramah, membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia. Nyaman saya. Nah tadi saya gereja ya, saya gereja HKBP ya kan, berbahasa Indonesia ini kebetulan pendetanya. Nah dibacakanlah itu ayat Alkitab itu kan, tapi bermunculan kata Allah, firman Allah katanya. Padahal itu Alkitab, harusnya kan ya firman Elohim gitu, kayak ini firman Allah yang bermunculan. Saya jadi risih. Aduh, mendingan dia pakai bahasa Batak aja sekalian, biar nggak muncul kata Allah. Ini malah Bang Juma yang kemarin. Aku lebih nyaman dengan Bang Juma dibaca Alkitab. Tuhan Elohim katanya kan. Thank you Bang Juma. Semoga para di sana bisa sadar nih, disadarkan Bang Juma ini sekarang. Makasih Bang Juma. Thank you. Oke, tapi tentang itu tadi Bang Juma, aku rasa itu penglihatan kayaknya itu ya. Dibangkitkannya itu. Aku lupa sih, pernah aku baca sih, tapi aku lupa persis itu penglihatan atau kenyataan itu, kisah itu. Iya, ini nubuat. Nubuat itu artinya penglihatan pada masa yang akan datang, kejadian yang akan terjadi pada masa akan datang. Nubuah atau penglihatan nabi-nabi.
Tapi Bang Juma, aku menarik tadi, yang lebih tertarik tadi masalah itu. Kenapa ada orang yang mati, kenapa dosa saya jadi bisa terampuni? Itu menarik harusnya. Kalau saya udah lama mikirkannya. Jadi kesimpulan saya adalah enggak, bukan karena Yesus mati maka dosa kita diampuni, terhapus. Bukan. Penyelamatan itu ada prosesnya, ya kan? Mulai dari berceramah kesana kemari, berceramah kepada semua orang, melakukan mujizat, pelayanan segala macam. Nah, itulah yang punya risiko itu. Itulah Jadi Yesus itu. Dikatakan di dalam Matius 19 ketika ditanya oleh orang-orang pada masa itu, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga, memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengatakan, "Lakukanlah segala perintah Elohim." Artinya, perintah Elohim itu ya perjanjian lama. Lakukan itu semua. Apa kata orang tersebut? "Sudah, Guru." Nah, kalau kau sudah melakukan itu semua, maka juallah hartamu seluruhnya, berikanlah kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan itu, barulah kamu mengikuti aku. Betul. Nah, itu syaratnya untuk hidup kekal, bukan menerima darah Yesus di atas salib. Apalagi darah Yesus gitu ya. Kenapa darah? Darah Yesus. Darah Yesus. Kayak Dracula. Padahal Bang Juma, iya. ada hubungannya dengan Yohanes 17 ayat 3 itu sebenarnya. Mengenal engkau satu-satunya Elohim yang sejati dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Betul. Bagaimana mengenal Elohim yang sejati? Ya, Elohim yang sejati itu kan banyak di perjanjian lama dia kan, interaksinya kan. Di situ harusnya. Jadi orang Kristen harus tetap membaca perjanjian lama itu. Karena disitulah Elohim sejati itu istilahnya berinteraksinya, apa arahannya, apa sabdanya, ada di situ. Jadi nggak boleh hanya terpaku di perjanjian baru aja. Dan ternyata kan kayak misalnya di keluaran mulai keluaran 20 sampai keluaran 23 itu Bang Juma, situ kan ada banyak arahan yang menarik tuh. Misalnya kalau zaman dulu ya, kalau kamu punya ladang kamu itu kamu setahunnya kamu biarkan. Mana tahu ada orang lain yang kelaparan bisa ngambilnya. Mana tahu ada binatang yang butuh makan bisa makan dari ladangmu itu. Akan gitu. Kalau zaman sekarang ya kan mungkin udah ada, kita bayar pajak kan, biarlah pemerintah yang mengurusnya, kasih orang makan yang terlantar melalui pajak tadi. Berarti kan arahan dari Yang Maha Kuasa itu tersaji semua di sana, cuman konteksnya ya konteks saat itu. Jadi situlah pengenalan akan Yang Maha Kuasa itu di perjanjian baru itu juga. Plus yang di perjanjian baru, karena Yesus kan representasinya. Terus kalau darahnya itu kan cuma mereka yang euforia itu, yang malas mikir. Tersinggung pasti ini saudara Christian Jutri. Marah nanti dia. Sebenarnya itu kan cuma masalah simbol aja itu darah Yesus. Itu kan simbol pengorbanan aja semuanya darah itu. Bukan darah itu yang menghapus. Apa sih kalau orang Kristen kan banyak itu, apalagi yang karismatik kan. Oh, dibungkus dalam darah Yesus katanya, kan aneh kan? Dibungkus dalam darah Yesus kan simbol pengorbanan. Itu sudah dikatakan Yesus, inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ anggur. Inilah dagingku. Daging yang dimaksud Yesus roti. Kenapa pula dijadikan daging beneran, darah betulan? Waduh, kacau. Itu bahasa simbolik dari Yesus kan. Artinya ya itulah, nyawa pun dipertaruhkan Yesus kan gitu, demi untuk menyelamatkan manusia, demi datang ke dunia ini. Orang baik datang di tengah-tengah orang yang berdosa kan berisiko. Yesus siap bayar harga untuk itu. Betul. Luar itu biasa. sih yang saya mau ulas tadi, menarik tadi pernyataan itu. Gak ada itu orang Yahudi itu punya pandangan kalau ada orang mati di sana,
tersalib sekalipun, terus dosaku diampuni gara-gara itu. Memang gak ada itu. Gak ada itu. Kalau hanya gitu toh, berarti kan orang bodoh pun bisa kan ditawarin sama yang Maha Kuasa kan, hei kamu mau jadi Mesias nggak? Tapi nanti kamu mati tersalib. Setelah kamu mati tersalib nanti kubangkitkan. Kasih sama muka kekuasaan surga dan di bumi. Mau nggak? Terus banyak yang bersedia jadi Mesias. Untuk antri jadi Mesias. Kenyataannya kan tidak. Ini menjadi Mesias ini butuh intelijensia luar biasa. Dia harus tahu apa keinginan sang Bapa, apa yang bikin dia murka, bikin dia bahagia. Nah itu kan malaikat ternyata maaf nggak masuk kualifikasi. Hanya sang anak yang masuk kualifikasi. Nah gitu. Jadi orang Kristen ini memang malas mikirnya karena ada kenalan sama doktrin kan, kebanyakan doktrin jadi kayak gitu deh. Oke lah Bang Juma, thank you Bang Juma. Udah bisa ngobrol. Iya. Oke. Selamat malam. Malam. Malam Bang Logika. Christian, Bang Christian Jupri, silakan. Halo. Iya, silakan kalau mau masuk. Oke. Saya ingin memberikan evaluasi ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Bang Juma ya. Ada 3 poin yang saya sampaikan, tolong jangan dipotong ya. Yang pertama, ya saya memang sering ikuti Bang Juma dalam bernarasi, mengatakan ayat-ayat, ya membuat tema-tema yang mengambil dari ayat-ayat kitab Perjanjian Baru. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan evaluasi secara umum ya. Pertama dari segi secara personal Bang Juma ya. Bang Juma ini sebenarnya orang luar yang tidak pernah belajar Alkitab secara baik dan benar melalui proses pendidikan formal atau pendidikan teologi. Cuma hafal ayat Alkitab yang kemudian dinarasikan, ditafsirkan menurut pikirannya yang dipengaruhi oleh ajaran agamanya. Sehingga semua paparan Juma muaranya pasti ya, muaranya pasti. Pokoknya Yesus bukan Tuhan ya. Jadi ketika Bang Juma itu mengutip-ngutip ayat, pasti muaranya ke situ. Pokoknya Yesus bukan Tuhan yang sesuai tertulis di dalam Quran. Jadi secara akademik paparan Juma ketika membahas kitab kami tidak bisa dijadikan acuan keilmuan dalam ajaran teologi Kristen. Ibaratnya jika kita mau belajar ilmu teknik mesin, maka harus belajar kepada ahli mesin, bukan pada abang becak yang hanya sok tahu teknik mesin. Jadi secara keilmuan akademik, apa yang dipaparkan oleh Bang Juma ketika membahas kitab kami itu tidak bisa dijadikan acuan kebenaran ya. Tapi saya menghargai Bang Juma, silakan Anda bernarasi tentang kitab kami. Itu yang pertama. Yang kedua, dari fakta historis ya. Dari fakta historis, para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen. Yang mana istilah Kristen ini timbul dan jadi lembaga agama karena berasal dari keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga slogannya, jika Yesus bukan Tuhan, maka bakalan gak ada Kristen. Nah, oleh karena fakta Yesus adalah Tuhan tersebut, mereka menulis kitab yang termuat dalam kitab Perjanjian Baru. Agar berita tentang Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan dan Juru Selamat itu dapat tersampaikan kepada semua umat manusia dari generasi ke generasi. Nah, dari fakta historis tersebut jadi hal yang aneh dan konyol ketika isi kitab itu pindah ke tempat, yaitu ke tempat lain yang dihafal dan dibaca oleh seorang Bang Juma, yang endingnya bermakna Kristen itu diusir oleh Yesus, Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Yesus,
ya, yang intinya memojokkan kekristenan. Ya, sebab secara logika waras ya, mungkinkah para rasul atau orang-orang Kristen itu menulis kitab Perjanjian Baru kemudian isinya melawan Kristen itu sendiri? Secara logika waras jelas tidak mungkin. Ya, terus buat apa capek-capek menulis kitab yang isinya yang lebih tebal daripada Quran ini, kok endingnya melawan Kristen? Jadi secara logika waras jelas tidak mungkin. Jadi secara logika waras tidak mungkin Kristen menulis kitab kemudian isinya melawan Kristen. Tapi jika ada isi kitab itu melawan Kristen karena isi kitab tersebut sudah pindah tempat ketika dihafalkan, dibacakan oleh Bang Juma, orang luar, mohon maaf, penyusup gelap yang menafsirkan ayat menurut pola pikirnya yang Islam. Secara ilmiah, kajian akademik bukan basicnya untuk membicarakan kitabnya Kristen. Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan Injil itu ditulis, maksudnya adalah tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 31 yang mengatakan, yang tercantum di sini supaya kamu percaya bahwa Yesus anak Allah, Mesias juru selamat, dan oleh karena imanmu ya kamu dapat diselamatkan. Jadi intinya itu dari kitab Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu itu supaya mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias. Oleh karena nama Yesus kamu memperoleh hidup kekal surga. Itu ya. Kemudian berdasarkan ayat tersebut, maka semua apa yang disampaikan oleh Bang Juma sudah melenceng jauh dari maksud dan tujuan kitab itu ditulis. Mungkin bisa dipersingkat. Oh, ini bukan gereja, wah, poinnya saja. Sudah. Oke. Sudah. Sudah sementara. Loh. Kesimpulannya ya. Ya. Saya tidak melarang Anda Juma membicarakan kitab kami, ayat kami. Kemudian ditafsirkan atau dipahami menurut pikirannya yang muslim. Silakan saja. Tapi ketika Anda bicarakan kitab kami, di Komal ini bisa jadi bahan dagangan yang laris menghasilkan banyak cuan. Tapi itu tidak ada kebenaran. Yang benar-benar sebuah kebenaran. Yang ada adalah mutar balikan kebenaran. Supaya kelihatan agama Anda yang benar. Oke, ya. Silakan ngomong panjang lebar dari A sampai Z. Itu Anda bukan narasumber yang benar untuk dalam. Karena apa? Tolak ukur kebenaran ajaran Kristen tidak bisa diatur, diukur oleh Islam. Oke. Udah? Sudah. Oke, baik. Tolak ukur kebenaran Kristen tidak bisa diatur oleh Zuma. Tolak ukur kebenaran Tuhan tidak boleh diatur oleh Kristen. Saya ambil dari yang pertama. Bible itu kemudian ditafsirkan oleh Zuma, tetapi Bible itu bukan milik Zuma. Saya kembalikan data ini kepada Anda. Perjanjian Lama itu bukan kitabnya Kristen, tetapi dipretelin oleh Kristen. Oke? Sabar dulu. Sabar dulu. Aduh, tadi. Kitab Taurat itu milik hak kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 5. Nih, saya bacakan samamu. Musa memanggil seluruh orang Israel, berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Jadi hukum Taurat itu datang hanya kepada Bani Yakub yang hidup pada zaman itu aja. Kemudian Ulangan 33.
inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Elohim itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit dari Seir, tampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang di tengah-tengah 10.000 orang yang suci. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mulah mereka pada kaki mulah mereka tunduk menangkap suatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ketiga, Mazmur 147. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel, tetapi Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Berarti orang Kristenlah yang telah merampok kitabnya Nabi Musa, walaupun dalam bentuk terjemahan tanpa validasi, tanpa legitimasi, tanpa sah. Catat itu. Sedangkan kenapa Bang Suma kemudian mengkaji kitab saudara? Kenapa? Karena di dalam agama Kristen, begitu Anda menjadi Kristen, maka Anda wajib hukumnya mematikan akal. Wow. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dalil. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami mematahkan, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami tawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu dalil. Berarti kalau harus menjadi Kristen, akal itu dimatikan, kecerdasan dan pemikiran kemudian dirubuhkan, lalu menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan dilenyapkan. Itu dalil. Nah, sekarang ketika Anda sang pemilik buku, saya bukan pemilik buku, tapi saya orang yang belajar. Ibarat kata, ketika Bible diberitakan kepada seluruh makhluk, kepada saya juga dong, maka saya punya hak untuk mempelajari Bible. Seibarat anak SD, Anda kelas 3 beli buku cetak bahasa Indonesia. Anda yang punya buku, saya bukan punya buku, tapi saya guru. Maka saya yang menjelaskan isi buku cetak yang kau beli kemarin. Paham sampai situ? Bukan berarti kamu yang punya buku cetak, kamu lebih tahu buku cetakmu daripada saya. Saya seorang guru. Kenapa saya katakan saya orang guru? Karena saya lebih paham Bible. Kenapa saya mengatakan saya lebih paham Bible? Karena saya belajar. Saya menggunakan akal. Sementara kamu adalah orang-orang yang sudah dimatikan akalnya terlebih dahulu untuk menjadi Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa penulis Bible itu adalah orang Kristen. Bagaimana mungkin Bible menyerang Kristen itu sendiri? Ini menarik. Dengarkan uraian saya. Penulis Bible-mu itu bukan utusan Tuhan. 1. Penulis Bible-mu bukan murid para nabi. 2. Penulis Bible-mu bukan nabi-nabi. Penulis Bible-mu tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki validasi dari Yesus. Dan penulis Bible-mu bukan menuliskan firman Tuhan, bukan menuliskan sabda Yesus, sabda Nabi, tetapi menuliskan karangan-karangan yang mereka temukan kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dan kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada sekelilingnya. Pahami itu dulu. Kemudian Bible-mu antara penulis satu dengan penulis yang lainnya tidak pernah kemudian melakukan mufakat untuk kemudian mengajarkan kitab mereka, buku mereka untuk dijadikan sebagai kitab suci oleh kelompok tertentu. Yang selanjutnya, isi kitabmu itu tidak pernah kemudian tervalidasi oleh Yesus. Yang keempat,
kitabmu isinya itu dituliskan bukan pada zaman Yesus, tetapi dituliskan jauh setelah Yesus itu tidak ada. Kemudian kitabmu itu tidak kemudian dituliskan untuk seluruh manusia. Kitabmu kalau ditulis hanya untuk sekelompok manusia. Roma ditulis untuk orang Roma, Galatia ditulis untuk orang yang Galatia, Efesus ditulis hanya untuk orang yang ada di Efesus, Timotius ditulis hanya untuk orang yang bernama Timotius, Lukas ditulis hanya untuk seorang yang bernama Theophilus. Semuanya tidak ada kemudian ditulis untuk seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Itu yang perlu kau ketahui. Jadi ketika Anda tidak memahami Bible Anda, itu wajar. Kenapa? Karena Bible Anda bukan firman Tuhan. Hanya rangkaian cerita-cerita, kesaksian-kesaksian orang terkait Yesus, terkait Musa, terkait Abraham, yang mereka dengarkan kemudian simpang siur dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal siapapun orang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan Bible dituliskan. Jadi ketika kemudian Anda, bagaimana mungkin penulis itu menulis untuk diserang? Tidak bisa, tidak begitu. Harus terserang. Kenapa? Karena kamu mengatakan itu firman Tuhan, tetapi tidak masuk akal. Tentu akan mendatangkan serangan-serangan baik dari dalam maupun dari luar. Pasti diserang sama orang. Ketika kitabmu itu diberitakan kepada orang yang berpikir, pasti diketahui orang. Orang yang berpikir pasti tertawa. Nah, sehingga ketika dikatakan tujuan kitab ditulis adalah untuk kemudian menyelamatkan manusia. Mana coba? Dari yang pertama gagal. Yang kedua gagal. Yang ketiga apa lagi? Yohanes 20 ayat 31 ya. Yohanes 20 ayat 31 dibaca itu. Apa yang dikatakan di sana di Yohanes 20 nomor 31? Apa yang dikatakan? Coba kau bacakan kepada saya. Apa yang dikatakan di sana supaya semua orang tahu di sini. Apa yang dikatakan di sana? Coba. Coba. Ya. Coba kau baca. Coba. Maksud Injil ini dicatat. Ya. Supaya orang tahu bahwa Yesus itu adalah. Nah, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan. Coba kau baca dulu. Biar mata dunia menertawakan kamu. Kau baca dulu. Matius 20 nomor 31 itu. Iya. Baca. Coba. Ya. Kau baca. Maksudnya Injil dicatat. Saya tidak tanya maksudnya. Saya minta kamu baca supaya kamu ditertawakan oleh dunia. Coba kau baca. Saya baca judulnya. Kok kamu kok ngerocos? Coba kau baca. Ayat 30 ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Oke. Satu. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ya. Supaya 2, kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, Anak Elohim, dan supaya kamu tahu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, sekarang menurut catatan ini, Yesus itu harus dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Mesias? Kalau berdasar Mesias artinya Mesias itu Tuhan atau manusia? Mesias artinya juru selamat yang diurapi. Mesias itu Tuhan atau manusia? Mana ada Mesias juru selamat selain Yesus? Mesias itu Tuhan atau manusia? Mesias adalah juru selamat. Mesias itu Tuhan atau manusia? Itu makanya adekku yang sudah tua, dengarkan adekku yang sudah tua, itulah yang saya katakan, kenapa bumi ini, kenapa Indonesia ini membutuhkan Bang Suma? Kenapa orang Kristen membutuhkan Bang Suma? Karena hanya melalui lisan Bang Sumala, Bible bisa diuraikan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Paham kau? Kenapa kau tidak mau jujur? Mesias itu apa? Kenapa kau tidak mau jujur? Karena sebenarnya kau itu adalah perpanjangan tangan setan. Kamu setannya cuma. Kamu yang setan. Kutanya dulu kau. Mesias itu apa? Mesias Tuhan atau manusia? Mesias itu Tuhan atau manusia?
Sudah, saya tidak mau bahas isi ayat itu. Ya. Inilah harus kamu pahami. Kau itu perpanjangan tangan setan. Kamu punya mulut. Kamu punya mulut. Takut menyebut kalau Mesias itu manusia. Kenapa? Karena iblis sudah dinubuatkan oleh Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu tidak ingin menggagalkan misi iblis memakai nama Yesus dengan bergelar Mesias. Sehingga kamu takut menjelaskan Mesias itu Tuhan atau manusia. Mesias juru selamat Yesus adalah Tuhan. Nah, tengoklah teman-teman. Kira-kira nih orang-orang Kristen yang berakal sehat setelah melihat saya berdiskusi dengan bapak tua ini, yang pantas kemudian dijempol dia atau saya? Dia Kristen, dia punya buku, dia yang punya Bible, tapi dia tidak jujur menjelaskan isi Bible-nya. Kenapa? Karena dia adalah perpanjangan tangan setan. Saya sengaja memancing dia untuk mengeluarkan Yohanes 2 nomor 31. Karena disitulah kuncinya. Orang-orang Kristen ini adalah orang yang terperdaya oleh bisikan setan dengan memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Tetapi pada endingnya mereka menganggap Tuhan itu adalah Mesias. Mesias itu adalah Tuhan. Padahal saudara-saudara, Mesias itu adalah manusia yang diurapi Tuhan sebagai juru selamat untuk Bani Israel. Manusia perwujudan Tuhan. Nah itu, dirubah lagi. Manusia perwujudan Tuhan. Inilah penyesat. Inilah iblis tua, saudara-saudara. Inilah iblis tua yang akan mengajak manusia masuk ke dalam api neraka. Karena dia tidak ingin mengisi neraka dengan sendiri. Maka dia mengajak orang lain untuk masuk ke dalam neraka dengan menggunakan alat nama Yesus Kristus. Islam sangat dibutuhkan di Nusantara ini untuk mewaraskan orang-orang agar tidak terperdaya kepada iblis-iblis tua yang mengatasnamakan diri mereka adalah Kristen. Itu fakta, itu real yang tidak bisa kemudian dibantah oleh siapapun. Saya ulang lagi kepada saudara. Mesias Tuhan atau manusia? Manusia perwujudan Tuhan, karena tidak ada di mana saya bisa mendapatkan definisi ilmu yang berkaitan dengan adalah Tuhan manusia atau manusia Tuhan? Belajar yang lebih baik cuma. Di mana? Kau tunjukkan kepada saya, coba. Kau tunjukkan kepada saya. Di mana Yesus pernah disebut Tuhan manusia? Yang pernah dilantik sebagai Tuhan manusia atau manusia Tuhan atau manusia separuh dewa atau dewa separuh manusia hanya anak angkatnya Paulus, yaitu Timotius. Hanya Timotius yang pernah digelari manusia dewa atau manusia teos atau manusia Tuhan. Yesus tidak pernah digelari itu. Paham kau? Timotiuslah yang mendapatkan gelar manusia dewa atau manusia teos. Yesus tidak pernah digelari itu. Tetapi karena Anda adalah perpanjangan tangan setan, Yesus yang adalah rasul, Anda jadikan sebagai tumbal untuk mengajarkan ajaran setan dengan mengatakan Mesias adalah Tuhan dalam wujud manusia. Coba. Setan tua yang tidak punya malu. Di mana dalilnya Yesus itu adalah manusia Tuhan? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Mesias itu adalah manusia yang datang adalah Tuhan dalam rupa manusia? Ayo. Kau itu punya kemudian buku cetak. Tapi seperti anak TK, buku cetaknya tidak pernah dibaca. Bang Suma yang datang mengajarkan kau buku cetak tersebut. Saking tidak pernahnya kau baca buku cetakmu itu, kau mengatakan Mesias itu adalah Tuhan dalam rupa manusia. Ayo. Saya beritahu ya. Apa setan tua? Apa setan tua? Begini nak, ya. Apa setan tua? Dengarkan nak ya, dengarkan. Apa setan tua? Itu sudah saya jelaskan. Tidak ada kau jelaskan. Yang saya minta dalil. Mana dalilmu Mesias adalah Tuhan datang dalam rupa manusia? Mana dalilmu? Cara
kami memahami cuma. Saya tidak urus caramu karena ya, kamu jangan memang tanya. penyesat. Saya justru membuktikan kamu itu setan. Kamu Dengan setan caramu cuma. itulah, dengan Setan caramu teriak itulah kamu Ya. kamu membuktikan kamu itu setan. Setan teriak setan cuma. Caramu itulah yang kemudian membuktikan kamu itu setan. Mesias adalah orang yang diurapi Tuhan. Kau rubah. Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kau setan memang. Kau memang setan. Dan kau memperanakan anak-anak setan. Oh, setan teriak setan cuma. Enggak dong. Enggak dong. Yesus sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Hari ini kami sudah membuktikan setannya dalam rupa manusia bernama Christian Jupri. Setan teriak setan. Silakan hibur diri Anda mumpung masih ada waktu. Silakan. Saya tidak sempurna dalam memahami kitab saya. Ya, kamu tuh orang Mesias luar. adalah Kamu tuh orang luar, penyusup gelap. Mesias adalah Ya. Mesias adalah Mesias itu milik Yahudi. Kau rampok, lalu kau artikan seenak perutmu. Saya mengembalikan kepada kadar yang sebenarnya. Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan. Gak butuh cuma. Ketika kau merampok Mesias dari Yahudi, kau mengatakan Mesias adalah Mesias adalah Hercules, Zeus yang datang sebagai wujud Hercules atau sebaliknya. Padahal Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan itulah Mesias. Kau rubah, Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Inilah yang saya katakan, kau itu iblis tua. Sebentar lagi kamu akan dipanggang di neraka dalam kehidupan kekal di sana. Kasihan kali. Sudah cukup. Sudah puas. Ya, saya minta Sudah dalil. puas. Mesias itu apa? Mesias juru selamat. Mesias juru selamat yang diurapi. Oke. Yang diurapi ini siapa? Manusia atau Tuhan? Yang diurapi adalah manusia tapi perwujudan Tuhan. Kamu nggak percaya apa? Masolang generasi. Aduh. Ini nak ya. Cuma begini. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, cuma dengarkan, ayo, jangan banyak bicara dulu. Dari orang tua ngomong dihargai dong, ya. Nah, cuma begini. Kristen, ya. Kristen itu dalam memahami ketuhanan Yesus, ya cuma ya. Harus gila. Saya dengarkan dulu dong. Kamu kok suka fitnah toyo, yo. Hidupmu Kamu yang memfitnah Yesus barusan. Kukatakan bahwa Yesus adalah perwujudan Tuhan. Loh, Kau yang memfitnah Yesus. Nah, dengarkan. Ngomong belum selesai sudah kamu potong kok. Ya cuma saya kasih tahu nak ya, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kristen itu ya cuma ya di Pengikut Kristus. Dalam memahami Yesus adalah Tuhan itu Harus gila. Harus gila dulu. Oh, kamu yang gila tidak paham Yesus adalah Tuhan. Harus gila dulu dong. Dengarkan cuma. Bagaimana saya mau paham sesuatu yang tidak sesuai dengan ajarannya? Gimana ceritanya? Kamu kok nafsu banget. Ini nak, ya. Kristen dalam memahami Yesus adalah Tuhan. Itu Bukan cuma urusanku itu. Memang Bukan urusanku itu. Bukan urusanku. Ya. Kristen mau gila memahami Yesus itu bukan Ya. urusanku. Saya hanya Kalau sesuai kita dalil. tahu, jangan tanya Mesias saya. adalah manusia yang diurapi Tuhan. Dah, titik. Kristen mau memahami Mesias adalah kucluk, urusannya Kristen. Oh, itu juga Kristen mau urusan memahami Mesias adalah orang gila, terserah.
Tapi saya Itu juga tidak mau sama terlibat kalau kamu ngomong di dalam fitnah. kebotolan tersebut. Yang saya tahu Mesias adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Titik. Aku nggak butuh cuma penyusup gelap ya yang bikin gaduh ya. Karena Kristen dalam memahami ketuhanannya, Yesus adalah Tuhan, itu tidak perlu Tidak usah kau pamer ajaran gilamu di sini, nggak perlu. Kami udah tahu. Kami udah tahu Kristen di dalam memahami ketuhanan Yesus harus mematikan akal. Karena tidak mungkin Tuhan dibunuh manusia. Makanya harus matikan akal dulu, harus gila. Baru bisa menuhankan Yesus. Seperti di dalam Markus 5. Orang gila yang menyembah Yesus begitu waras tidak menyembahnya lagi. Saya kalau jadi Kristen malu ada pendebatnya seperti ini. Melarang kemudian kita untuk membahas Bible. Sementara Bible datang untuk diajarkan kepada seluruh bangsa. Kitabnya Yahudi tidak diajarkan untuk seluruh bangsa, tapi mereka pakai. Inilah dia iblis tua Christian Jupri. iblis teriak iblis. Sakit kali hatinya orang tua ini. Nggak tidur dia nanti. Nggak tidur dia ini malam. Nggak tidur. Hanya gara-gara ditanya Mesias adalah utusan atau Tuhan. Nggak tidur dia. Habis uang pensiun dipakai untuk beli balsam. Masolang tomatoai. Rasa ke sih. Habis uang pensiun pakai balsam. Beli minyak tawon. Hanya gara-gara ditanya Mesias adalah utusan Tuhan atau Tuhan? Hah? Mesias adalah utusan Tuhan atau Tuhan? Mesias adalah manusia yang datang dalam perwujudan Tuhan. Tomalasa. Anjo midikana tahu asu. Sudah tua tak berguna. Laskar tak berfungsi. Pasukan Bodrex. Masolang generasi. Sudah tua tak berlaku lagi. Ilmu tak ada manfaat. Diskusi tapi membodohi diri. Mesias adalah manusia yang adalah perwujudan Tuhan. Aduh, kasihan ini agama penjajah. Ada wakilnya nak kesini bukannya memberikan bantuan, malah makin menghancurkan agama penjajah ini. Allahu Akbar. Makin hancur nasibnya. Kasihanilah kami, wahai Bang Suma. Kami masih butuh jemaat. Kasihanilah kami, wahai Bang Suma. Kami masih butuh perpuluhan. Kasihanilah kami, Bang Suma. Jangan sampai gereja kami tutup hanya karena kau jelaskan isi Bible dengan pendekatan akal. Dompet tebal karena jemaat tak pakai akal. Kalau sudah pakai akal, dompet jadi kosong, isinya tinggal triplex. Fitnah yang nyata. Cuma jangan menangis, cuma jangan berdiri.
Mesias adalah Mesias adalah manusia yang durapi dan manusia itu perwujudan itu. berubah lagi. Sedikit agak malu dia. Ternyata Mesias adalah manusia. Berarti selama ini Kristen menyembah manusia yang diurapi. Kristen penyembah manusia yang diurapi. Manusia berwujud Tuhan. Oh, manusia berwujud Tuhan. Terbalik Bapak tua, terbalik. Harusnya Tuhan berwujud manusia, bukan manusia berwujud Tuhan. Masolah, habis balsam Pak. Habis balsam. Jubri. Nanti bininya gosip di sebelah sama tetangga. Atau aku heran nih, kenapa? Itu si bapak itu kok itu si bapak kok minyak tawonnya habis cuman semalam gara-gara dialog sama Bang Suma apa dia salah minum. Dikiranya minyak tawonnya itu adalah kopi, oh habis 1 botol. Ternyata minyak tawonnya dipakai siram kepala gara-gara Mesias adalah manusia yang datang berwujud Tuhan. Saya tidak Pas ditanya lagi Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan. Agak berubah saudara-saudara. Ternyata sedikit ada punya malu juga orang tua ini. Masuk lagi gitu asu. Aduh, kasihan dia. Aduh, kasihan. Ya. Aduh, tuh asu. Aduh, mimpi apa kamu semalam sampai bisa ketemu dengan Bang Suma? Kalau saya sih pengen tanya juga ini. Kira-kira gejala awalnya ini orang apa gejala awalnya? Lanjut Bang Andi. Lanjut. Pemalasa. Tacipi batulah sedanu. Tangga. Tacipi batulah sedana. Mantap tuh si Wali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wasu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Mau kabur malu, tetap bertahan malu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Dijawab DM saya yo, debat di DM aja. Di sini kamu mesti saya DM terus. Aduh. Di sini saya ngomong ya. Kalau debat cara tulis, oke cuma. Ya, saya telanjangi kamu di DM, ya debat di DM. Allahu Akbar, Masya Allah. Waktu di DM jangan di sini, cuma saya telanjangi kamu nanti. Ya. Kabur dia. Aduh. Dia yang ditelanjangi katanya dia mau menelanjangi orang, gimana dong? Puas aku tertawa, hilang ngantuknya. Allah. Pasien berikutnya. Marcelo. Saya bukan pasien, saya mualaf. Saya bangga bukan. Masya Allah, mualaf. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Marcelo. Alhamdulillah, Masya Allah. Istiqomah Bang. Maaf Bang, kita main tertawa karena lucu gitu. Ada yang Aduh.
Saya aja Mesias sampai dimusuhin di keluarga. Aku bisa bang. Bisa lah, karena saya yang pertama pindah. Oh, ya, masya Waktu Allah. saya pendeta, ponakan sepupu saya pendeta, semuanya. Saya sama Allah. kelakuannya sama Zuma kalau di lingkungan saya. Iya bang, dimusuhi kita bang. Apa? Dimusuhi kita. Ya biarin aja. Buka. Allahu Akbar. Kan? It's okay lah. Akhirnya saya pindah, adik saya pindah, Sultan pindah, akhirnya bapak saya juga pindah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, masya Allah. Jadi bapak saya meninggal ya dengan keadaan Muslim. Alhamdulillah. Udahlah pokoknya saya bangga Masya sama Allah. kalian. Ini Makasih, Bang, makasih. Jones Muslim apa Kristen? Jones. Saya di bawah John. aja, seru dengerinnya. Oke bang Marcel, thank you bang ya. Kalau saya lihat foto-foto Joni sini kayak orang stres juga nih. Siapa? Si Jonis. Iya, saya kakaknya. Jonis. Panggil dulu Jonis. Jonis. Kita butuh hiburan ini Jonis. Kenapa Anda mualaf Pak Marcelo? Saya mualaf karena ya mungkin saya diberikan ini kali ya hidayah ya. Kecil sekali suaranya, ada dikit Bang. Oh, sorry. Ya mungkin saya diberikan hidayah karena di tempatnya Oten itu dogmanya terlalu nggak masuk akal. Maka itu memang perlu diberi akal. Kira-kira yang mualaf karena tacip ibatlasnya Bang, enggak ya? Gimana? Gimana? Ayo Bang Andi, tanggung jawab Bang Andi. Iya, ini kita ada absen satu-satu dulu. Ini Jonis turunkan kalau nggak ngomong ah. Ini Ratna laki-laki ini Ratna. Ratna. Oh, Ratna ini Oten ini. Laki itu. Kalau laki kan Ratna, kalau perempuan Ratni. Kalau nggak Ratno. Di bawah ada mualaf atas nama Ebi katanya, Ebi ya. Ada juga mualaf nama Ebi ya. Siapa? Namanya? Ebi. Ibe. Kalau Lotus siapa Lotus? Oh, Lotus Bang Raja Bintang. Bang Raja Oh Bintang. Masya Allah. Nggak pernah dengar suaranya. Apa bintang? Itu. Gimana kabar Bangku? Sehat. Kabar baik. Aku mendengarkan Bang Juma ketawa. Tapi kalau aku bersuara nanti memutuskan. Coba sampai berairan mataku Bang. Lucu bapak tua tadi itu. Masya Allah. Udah mau kiamat alhamdulillah nih. Ya Allah, Masya Allah. Sekarang dia mau telanjangin saya lewat DM katanya. Aduh, parah. Buset deh, ketawa. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, ya masih ada. Ya Allah ya. Ya Allah ya. Orang nipu diri sendiri berat kali emang kan. Allah.
Tapi terakhirnya bang, aku DM kamu juga ya, aku DM kamu. Permalukan. Ya Allah. Oh iya, artis benar ya. Oh benar nih Pak Marcelo yang artis nih. Pak Marcelo ini. Bang, Iya. saya bang, lanjut bang. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Tahun kemiut abangku. Dibuka mute-nya bang. Beliau artis Bang Andi. Iya. Oh, Masya Allah. Kemiut Berarti dia abangku. tertawa Dibuka juga mute-nya. Kemiut. Tertawa juga berarti tadi. Ya, kemiut lagi. Aku buka. Ya. Kemiut lagi bang. Ya udah. Tapi Bang Juman di bawah katanya itu banyak di DM saya dibilang itu jangan Juman jangan ketawa bikin jemaatku sakit hati katanya. Dia bilang itu jangan ketawa. Saudaranya Thomas Jorgi bang, bukan? Iya. Ya iya saudaranya Thomas Jorgi bang Juman. Iya nih Thomas Jordi bang. Allah. Angkatannya almarhum Uje. Iya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Tapi bukan temannya Pak Christian Jupri yang tadi, bukan? Aduh. Iya sih. Ya kasihan aja sih. Ya udahlah. Terus mau diapain lagi? Pilihan dia begitu. Iya bang. Cuman apesnya karena dia berani nongol di ini komal-komal debat lintas agama, itu masalahnya. Padahal ya kalau saya sih nilai Zuma itu sudah pakai bahasa yang sangat sederhana loh. Tapi masih juga nggak masuk, saya bingung. Aduh, gue nggak habis pikir aja. Saya dengerin semuanya, komal kalian, saya dengar juga di YouTube. Itu bahasanya sangat-sangat mudah sekali untuk dicerna. Tapi kok masih tetap ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Namanya hidayah ya. Iya bang. Ya tapi ya baguslah. Kita harus ada usaha juga seperti ini. Iya bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Ya pokoknya. Jadi di miswar juga ada di bawah di monitornya. Jadi di miswar juga monitor di bawah nih. Alhamdulillah. Abang Tiap malam di bawah. Masya Allah. Coba komentar. Kalau di zaman sekarang enak, bisa seperti ini. Zaman dulu nggak bisa. Iya. Zaman dulu cepet sekali, nggak bisa. Tiba-tiba udah di Polres, kita ribut di situ. Gitu. Iya. Zaman sekarang masih bisa lah, kalian beruntung lah. Alhamdulillah. Ini saya curiga Kang Deddy ini gayanya tertawa juga, keluar air mata juga dia di bawah itu. Nangis gue sampai nangis dengan Zuma ketawa. Allahu Akbar, Masya Allah. Christian Jupri. Ya semoga kalian dimudahkan lah dengan gaya kalian seperti ini. Bagus banget. Makasih abangku, makasih Bang Marcelo. Kalau nanti saya bisa dukung apa, kasih tahu aja ya. Siap Bang Marcel. Makasih Bang. Ya sama-sama Mas. Salam. Bikin ketawa juga bang. Ketawa juga dia. Ketawa juga dia kan. Aduh. Ada di miswar. Ya dinaikkan bos, naikkan Bang Deddy miswarnya. Nggak mau kalau Bang Deddy miswar, cuma lewat telepon aja sama Bang Deddy. Iya, itu ketawanya yang khas itu loh. Tahu juga dia. Yang penting terhibur ya bangku ya. Iya. Alhamdulillah. Ada di miswar. Naikin naga bonar, waduh. Ini Marcelo Jorgi juga ada nih bang, mualaf ternyata Marcelo, Bang Haji. Iya, saya mualaf dari 88. Ya siap Bang Haji. Terima kasih Bang Haji, mantap lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Masya Allah. Ya harus berterima kasih juga kepada Pak Christian Jupri karena dia yang hibur kita. Christian Jupri. Kita bisa tertawa. Tapi harus banyak yang seperti Zuma juga ya. Kesian dong kalau Zuma terus-terusan. Kalian juga harus dong. Insya Allah lah Bantu juga. akan banyak. Ya semoga Zuma disehatkan. Selalu diberi. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Amin, Banyak amin, ya seperti Rabbal Bang Zuma. Di tahun-tahun sekarang. Tapi apalagi. abang bersaudara udah mualaf semua ya bang? Belum. Tinggal siapa bang? Tinggal kakak saya yang di luar sama Thomas. Thomas belum? Thomas belum. Masih botol. Oh, Masih benar. kita doakan Nama lah lengkapnya semoga Thomas siapa? Oh, Thomas Jorgi. Thomas Jorgi. Oh, Oh gitu. Ya kalau saya sih tipenya keluarga saya terbuka, lepas. Ya gara-gara saya pindah, ya sama lah seperti anak-anak lain pada umumnya, diusir juga, tinggal di jalan berapa bulan gitu, sama aja. Tapi akhirnya ya semuanya Bertiga bersaudara ya, Thomas, Sultan. lima. Thomas, Sultan, sama abang Ada kakak Marcelo. saya yang paling tua, yang kakak saya perempuan udah Islam juga. Alhamdulillah. Gitu. Udah tinggal Thomas sama kakak saya yang di Amerika belum. Masih Iya, bertahan dengan kebotolannya, nggak apa-apa lah, biarin aja. kebotolannya. Nanti juga pindah kok. Amin. Nanti juga pindah kok. Banjir mualaf ini. Ya. Banyak lagi yang mualaf tuh. Nyaris tiap malam kami memaafkan Gurunda Zuma, orang-orang yang sudah lurus otaknya. Padahal saya itu anaknya pastor loh, kesayangan pastor loh dulu. Saya yang bunyiin bel di gereja Tresia, di gereja katedral, masuk paroki tetap aja nggak bisa juga. Iya. Nggak masuk di nalar saya itu, nggak masuk, beneran. Nggak masuk ya. Nggak masuk sama sekali, beneran. Kok Masya seperti Allah. itu standarnya itu loh, kok ada Tuhan manusia kok begini ya, aneh aja bagi saya waktu saat itu, aneh sekali. Ya standar lah ya, bahasa-bahasa seperti itu, jadi saya nggak mau ngulang, malu. Dulu gue bilang ya kasihan lah sama yang belum diberikan keterbukaan pada akalnya. Sangat kasihan. Tapi gini bang, kalau selebritis itu pindah agama ya, jadi sorotan publik bang. Oh ya, sorotannya kadangkala bisa diterima, kadangkala tidak bisa diterima. Resiko. Dan saya lihat juga tayangan-tayangan TV sekarang ke arah-arah ini religi. Gini, kalau religi untuk tayangan ya, tapi bahaya juga sih ngomong di sini. Kalau untuk tayangan kadangkala itu diatur. Jadi maksud saya ini kesempatan untuk Bang Zuma dengan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah saya suka banget keterbukaan ini. Karena apa? Kalau di TV itu tidak bisa seperti ini. Karena apa? Banyak gap-gap di dalamnya. Gitu loh. Jadi keterbukaan ini emang harus seperti di online aja. Di TV kita belum berani kok. Di TV kita nggak ada nyali. Jujur aja. Cenderung komersial yang banyak ya bang. Mereka berani begitu kalau ada duit masuk, ada timbal balik. Bahaya.
Gak ada Ji. Oh berarti berarti abang saudara juga dengan Sultan Jorgi ya? Ya saya kakaknya. Ya Allah. Ya. Kalau beliau kan memang mu'alaf kan ya? Ya Istrinya mu'alaf, juga. makanya itu. Iya betul. Kalau saya sih bilangnya begini, misalnya ada debat gitu kan. Oh. Kalau misalnya ada debat di keluarga, Marcel kamu jangan begini dong. Kalau yang ngomong kakak saya, gimana nggak begini? Lu Tuhan lu kan sama gue beda. Begituin aja udah beda. Oh iya. Ya kan, ya, lu jalanin aja menurut Tuhan lu. Gue mau jalanin menurut Tuhan gue. Gitu. Jadi udah saya bikin selepas itu. Itu aja. Masya Allah. Ya dengan begitu. Keren. Bang Thomasnya sekali-kali diajak gabung bang. Ngobrol. Mana bisa? Sibuk. Enggak lah, udahlah biarin dia punya jalannya sendiri, silakan. Saya pernah bilang kok, kalau kamu nggak mau masuk sekarang dengan segera, ya udah nggak apa-apa. Nanti kepenuhan juga surganya sama orang-orang munafik, gue gituin. Janganlah. Iya. Ya tapi ya nggak tahu ya, gue seneng aja lihat kalian begini nih, beneran. Jelas, konkret, nggak bertele-tele, nggak ada pakai bahasa yang sok-sok dibagus-bagusin. Ya udah apa adanya. Ya memang harus begitu, itulah Islam. Gitu loh, nggak usah bertele-tele gitu kan. Masya Allah. Buat apa bertele-tele? Mereka yang bertele-tele kok. Abang di Jakarta bang? Saya lagi di Bogor sekarang. Bogor. Ya. Wah Bogor bang. Abang kapan jumpa kita? Boleh. Silakan. Terbuka, wah. Buat kalian silakan, boleh. Ajak ngopi Bang Hendi, kayak Bang Deddy Miswar. Kan sering ngopi sama Bang Hendi. Ya ngopi-ngopi kayak lu mau cari ya terserah deh. Bertukar nomor ya bang. Abangku, aku sebut nomorku abang. Ya di DM aja ya. Mana DM-nya bisa ya? Bang arti DM nih gue. Catat aja, tulis aja di bawah Bang Andi, di komentar. Janganlah. Teman-teman catat nomorku di bawah teman-teman. Di DM aja, gue follow dulu. Kalau Bang Suma semuanya akun dia gue follow, cuman hilang terus ya. Iya, hilang. Ganti ke tombak. Iya, sampai ada berapa tuh, ada Bang Suma 04, 02, 03 banyak. Fallback. apa-apa. Baik. Biasalah. Kita udah berteman bang, udah. Seperti kalian kan musuhnya juga banyak. Ya kan? Betul. Apa? Mari kita berperang juga. Alhamdulillah. Bangga kali kita ya, teman-teman. Ada Bang Marcel di sini. Allahu Akbar. Nggak pernah nyangka beliau bisa bergabung. Sama seperti ketika Kang Deddy juga hadir di tengah-tengah kita aja kayak gitu. Sebenarnya banyak yang pengen gabung, cuman mereka dengan gayanya sendiri, misalnya nanti mampir ke tempatnya Bang Suma, atau misalnya mampir ke tempatnya Donitan, atau gitu banyak kok. Oh iya. Banyak. Saya juga bikin janji juga sama Donitan. Ya pengen ngobrol aja supaya makin dalam, gitu loh. Ntar. Iya. Saya mau mampir. Bang Suma di Makassar ya? Di Makassar bang, Makassar. Ya udah. Sekarang Banyumas Jakarta, bisa lah kita kalau jadwal. sekarang masih di Jakarta. Jakarta di arah mana? Daerahnya aja sebutin. Selatan. Pak. Oh selatan. Kalau saya di Jakarta di timur, selatan juga ada. Oh siap. Tuh. Itu nomor aku bang di bawah bang. Mana ini? Iya tunggu deh. Gua salin dulu. Siap. Ini bang ini, jadi paling bawah. Kelihatan nggak teman-teman nomorku? Kau itu mendingan di DM dong. Kalau di DM kan jadi nginep. Ngawur aja kau. Datang lagi. Di DM aja bang Handi. Iya. Wah, di DM gua. Loh, di japri melalui akun. Ini nomor saya banyak nih bang, di bawah nih bang.
Di screenshot aja bang. Kalau di bawah nggak bisa di ini dong. Oh. Jadi deh aku coba nanti deh. Simpen. Tunggu dulu. Coba bagaimana DM-nya coba ya. Kirim pesan lewat akun TikTok. Iya lewat pesan. Iya kali ya. Lalu klik dulu orangnya. Oh itu tadi. Oh ini dia. Mana itu nih? Sambil ini bisa nge-DM nggak teman-teman? Nggak bisa ya? Nggak bisa, udah nanti ya santai aja bos. Mau kemana lu mau belanja? Bisa. Gak kemana-mana juga gue. Paling gue bolak-balik doang kok ke Singapura, pulang gitu doang. Gak ada lagi nih Oten nih naik. Trauma kayaknya bang. Trauma gara-gara Christian tadi tuh. Biasanya banyak sih. Tapi trauma kayaknya. Tapi jujur ya, semenjak gue denger saya ngomong gue nggak apa-apa ya supaya lebih Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasa aja, santai aja bang. Supaya kita seumur lah gitu loh. Gue Iya, juga seumur kalian. Gak maksudnya sampai apa ya? Saya dengar kan kadang-kadang kalau di YouTube itu kan dengar suara aja kan, nggak perlu begini kan? Iya. Jadi obat tidur gue tuh. Jadi obat tidur. Kan ada tuh yang kalau di YouTube 1,5 jam, 2 jam gue dengerin tuh sampai iklan aja gue dengerin. Allah. Tapi jangan begitu, automatically saya jadi buka-buka lagi, belajar lagi gitu lah. Iya. Bagus lah. Di tahun sekarang. Pertama-tama saya bingung. Orang-orang bicara, Sel, lo tahu Zuma gak? Zuma siapa? Pertama saya nggak tahu, jujur aja. Itu yang lagi di TikTok, di YouTube. Oke, nanti saya lihat coba. Oh ternyata di zaman saya itu saya sama almarhum Uje sempat bicara-bicara bukan keras ya, strict gitu, tegas gitu, tapi masih sulit di zaman itu, sangat sulit. Akhirnya saya nonton, wah, oke banget nih sekarang nih, oke banget. Udah bisa diskusi lintas agama terbuka ya bang ya? Sudah, ya samalah seperti Dr. Zakir Naik. Zaman dulu mana bisa. Iya. Betul. Dari saya nonton dari zamannya Ahmad Didat. Akhirnya sampai ke Dr. Zakir Naik. Sebelum Dr. Zakir Naik sampai belum apa-apa. Sekarang kan kalian tuh beruntung loh di tahun ini. Jujur aja. Iya. Banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kalian pakai. Alhamdulillah. Wah repot tuh. Beneran mas. Masya Allah. Luar biasa. Ayo Kang Arif dinaikkan teman kita dari Oten. Ayo Ted silakan kalau mau menimba ilmu masuk sini kali-kali aja. Masya Allah. Minimal debat dulu lah. Nanti setelah debat kepikiran 2 hari ya. Ini mudah-mudahan ini Oten Gurunda. Pak Rabas Kocu, selamat pagi. Assalamualaikum. Islam saya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan syukur alhamdulillah. Ya bang. Udah kalian jangan. Ini ada komen di bawah tulisan Mesias adalah
Aduh. Mesias adalah tadi dibilang apa? Tuhan manusia dalam wujud Tuhan. Waduh, berarti kita semua ini adalah Tuhan. Diurapi. Aduh. Tuhan yang diurapi Tuhan. Lucu memang. Ya, tapi saya merasa terwakili lah dengan adanya Bang Cuma. Karena gini ya, Rom, jujur bahasa saya tuh sangat-sangat langsung juga loh. Cuman anak saya sekarang udah besar yang perempuan. Dia hanya mengingatkan, Pak, hati-hati mulutnya. Udah bukan zaman papa lagi. Itu aja. Adalah pokoknya yang kayak papa itu ngomongnya nggak bisa direm gitu. Iya. Alhamdulillah. Ada siapa lagi itu yang bahasanya kenceng juga tuh? Siapa? Kitab Bible. Siapa tuh? Terus apa? Korsi. Siapa itu? Ada tuh. Kitab Bible. Kata Bible. Sama yang satu lagi yang pakai kacamata itu ada kok, tapi namanya susah saya ingat. Bibil berjalan. Ya, itu pokoknya kelompok kalian itulah bagus banget. Memang harus ada yang seperti ini kok. Jadi ada bagian-bagiannya, betul banget. Iya. Saya coba ya. Saya bawa sepupu saya. Itu yang pendeta itu. Saya kadang-kadang saya kirimin loh. Yang pendeta Bang. Iya. Responnya nggak mau negor gue lagi dia. Nggak mau negor lagi dia. Ya, aku juga tidak rugi punya saudara kau gue gituin. Iya. Alhamdulillah gue terbebas sama saudara-saudara yang penyembah berhala, gue gituin aja. Nggak butuh saya begitulah. Ya kan? Saya kadang-kadang bahasa itu tuh anak perempuan saya marah. Udah papa, diam begitu. Allahu Akbar. Luar biasa. Tapi gini ya saya sih ya mau dianggap ini senior atau enggak. Contohlah Zuma untuk saat ini dengan cara komunikasinya. Zuma itu tahu loh kapan dia harus menyerang, kapan dia harus sabar, kapan dia tahu lawannya seperti apa. Ilmu komunikasinya kalian pelajari deh. Itu tidak mudah itu. Jujur aja. Tidak mudah. Nggak mudah sekali itu. Iya. Saya lihat kok banyak yang mualaf juga di sini, yang ibu-ibu, ya kan, yang satu keluarga. Alhamdulillah. Iya. Kalian tuh berhasil lagi. Kejadian deh. Di Indonesia tinggal Islam, Buddha, Hindu, udah Kristen udah lewatin aja. Dulu tuh saya ya, waktu saya masih Katolik. Iya, gimana Bang ceritanya? Waduh. Coba. Iya. Yang pakai hijab bisa 2 hari jalan sama saya pakai rok mini loh. Hah? Iya. Iya. Sedajal itu saya tuh. Gue jujur aja lah. Dulu gue bandel banget. Ya. Iya. Terus hijab saya bilang kol omprengan. Dulu kan kalau angkot kan bilangnya, kalau angkot itu kan bilangnya kol omprengan di zaman saya ya. Akhirnya saya sekarang lihat wanita hijab itu justru itu yang menarik. Penasaran kan? Oh iya. Iya dong.
Nah kalau lihat perempuannya buka-buka, lu sama aja menebar permen jatuh di jalan, lu ambil lah. Iya kan? Gitu Bang ya. Ya ngapain lu punya pasangan yang orang lain udah liatin badannya, terus lu nikmatin apa hidup lu? Iya. Iya dong. Masya Allah. Gak bisa. Justru, waduh, yang kayak begitu banget gua. Iya. Alhamdulillah. Saya Kayak abang, sama. kayak misionaris juga dong bang, abang seperti itu ya. Gimana? Kayak misionaris dong. Dulu. Oh, gokil bos. Ngawur saya mah dulu. Ngawur banget hidup gua. Bener. Tapi kok momen-momen bisa berbalik arah begitu bang? Momen-momen, ya inilah ya namanya jalan. Kadangkala saya dalam satu hari saya berhenti minum, dengan saya dikasih mungkin hidayah dari situ ya. Saya minum tuh bisa berjuta-juta gitu loh. Sementara saya setelah baca ada satu ayat, di situ tidak boleh minuman yang memabukkan. Nah saat itu pun dan besok saya langsung berhenti, tidak minum lagi sampai sekarang. Saya udah hampir 30 tahun saya nggak minum. Alhamdulillah. Setetes pun enggak, yang namanya wine kayak apapun enggak. Jadi saya ambil yang simple ya, yang simpelnya seperti ini. Seperti dulu tuh kan jalan tol cuma ada Jagorawi doang ya di zaman saya ya. Bukan di zaman kalian nih, jalan tol udah banyak. Ya? Zaman aku juga bang. Kita sejaman bang. Kita sejaman. Oh sejaman ya, oke. Sekarang Jakarta Bogor itu kan ada 3 jalan. Ada jalannya dari lewat Depok, Sawangan, sama lewat Cibinong, iya kan? Iya, tol baru. Lalu ada Jagorawi. Nah, saya anggap Jagorawi itu Islam. Sekalipun Jagorawi ada kejadian macet, tetap jalan. Kalau yang lain kan tidak bisa diprediksi. Sesimpel itu saya berpikir. Ngapain harus repot? Lalu saya baca, kok Tuhannya 3, kenapa nggak 5 ya sekalian? Sampai saya ngomong apa, pastor, akhirnya saya diusir. Tanggung banget, cuman 3 gitu loh. Filosofinya dalam itu banyak mak. Kata Jagorawi maupun macet, ya artinya apa? Kalaupun misalnya dalam Islam itu ada perintah sholat, ada perintah ini, tetap di situ jalannya. Itu maksudnya Pak Juma. Iya. Sama ini macetnya tuh kadang-kadang kan ada aja ya dari orang dalam juga yang kadang-kadang suka ngaco kan juga ada. Tapi kan tetap jalan gitu loh. Iya kan? Jadi ada kebenaran dan kebenaran lagi di dalam situ gitu loh. Dan tidak bisa diganggu gugat. Tetap nyampainya lebih cepat. Jelas gitu loh. Sama satu ayat. Kita ini dikasih gratis untuk masuk surga. Tapi kenapa banyak dari makhluk yang lain membayar untuk masuk surga? Ya kan? Kesenangan lu mau enak lu bayar. Padahal kita dikasih sama Allah tuh gratis loh. Iya. Semuanya gratis, nggak pakai macam-macam. Masya Allah. Masih juga lo masih mau bayar? Unbelievable. Iya, ke masjid gratis ya bang ya, ke masjid. Iya, ke masjid gratis. Lo ke diskotik? Apa? Ke diskotik bayar. Bayar. Lo sedang cuma 2 jam, 3 jam, paling lama 6 jam. Besok bego. Iya benar. Iya kan, besok bego, berat pala lo. Abis. Dulu saya ngalamin seperti itu. Saya pikir lebih baik gue beli kalung, gue beli gelang, beli emas, berlian buat istri anak gue, beli sepeda, gitu kan. Iya. Hal-hal yang kecil aja dulu lah di keluarga gitu. Aneh. Dikasih gratis, nyari yang bayar. Nah dari situ, berjalan dari situ, kebetulan teman-teman saya juga alhamdulillah waktu itu dapat yang benar, bukan yang baik.
Karena baik itu belum tentu benar. Iya, iya. Tapi yang benar sudah pasti baik. Baik. Masya Allah. Lalu saya diangkat anak sama salah satu orang tua. Lalu saya masuk pesantren. Yang biasanya pulang jam 5 pagi dan saya harus bangun jam 5 pagi. Coba tuh ya. Yang dari situ saya dimualafkan di situ. Saya sunat 2 kali. Kalian kan cuma sekali, betul? Iya betul. Sunat dengan gayanya Katolik, dengan sunat gayanya Islam. Saya dari nol lagi. Karena ada ustadznya bilang waktu itu kiai ya, kamu udah sunat? Sudah di Katolik. Ya udah nggak usah, nggak mau sunat lagi. Karena saya mau Islam ya Islam dari awal. Jangan ada campur-campur. Itu. Masya Allah. Di pesantren Darul Amsor situ di Cisalak. Ya lumayan 3 bulan. Alhamdulillah. Keren. Gitu. Masya Allah. Ya banyak lagi lah. Ya, hal-hal seperti itu. Tapi lingkungan memang benar kata Bang Zuma. Kita mualaf bukan sekedar mualaf, tapi kita harus juga pilih lingkungan. Itu yang utama. Tinggalkan yang lain. Iya. Tinggalkan. Jujur, saya hilang teman, saya hilang usaha, saya hilang bisnis, semuanya saya hilang. Saya dari nol lagi loh. Saya nol lagi. Iya. Mungkin guru saya ngajarin hal-hal yang sebelum kamu masuk Islam, kamu tidak tahu mendapatkan yang halal atau yang haram. Akhirnya saya berpikir lebih baik saya ada yang saya berikan, ada yang saya buang, ada yang saya jual. Ya sudah, dari nol lagi. Iya. Alhamdulillah. Ya namanya kita masuk mualaf emangnya terus langsung jadi bagus gitu, ya enggak lah, diuji juga kali. Iya. Ini orang serius gak nih kata Allah? Ayo, kamu boleh mualaf, tapi kalau kamu nggak serius ya sama aja bohong. Sama aja. Iya kan? Benar. Harus serius. Kamu jalanin ini, jalanin itu, semuanya kita jalanin. Kewajiban kita jalanin. Alhamdulillah kembali lagi seperti malah lebih dari yang sebelumnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu aja sih. Itulah hebatnya. Ya. Masya Allah. Sampai saya dibilang apa ya? Dibilang radikal pernah. 3 bulan di dalam pernah. Gara-gara dibilang itu. Coba. Iya Pak. Udah pernah pesantren ya Pak? Nyantri di dalam ya? Tidak. Pesantren beneran pernah, pesantren bohongan juga pernah kok. Iya paham banget. Ya gara-gara ya saya keras gitu loh. Saya keras banget. Maka itu saya tuh ngomong tuh sekarang aja saya tuh hati-hati gitu loh. Takut kalau misalnya ada teman anak saya di sini nonton, lalu dia kasih tahu ke anak saya, akhirnya suka. Janganlah. Tapi Papi di sini lagi berbagi edukasi dan motivasi. Ya, semoga ada mengikuti jejak bisa memeluk Islam juga kan, yang ragu-ragu di luar sana. Gak ada hal lain kok. Dan saya yang paling favorit boleh dong ya, sahabatnya Nabi Umar bin Khattab. Itulah yang tadinya saya tuh paling lawan, bahasa saya tuh paling, kalau kalian dengar bahasa saya dulu ya, masih zamannya goblok ya, itu kalian bisa berantem sama saya gitu. Sama seperti Umar bin Khattab dulu kan ngelawan kan. Iya betul. Ngelawan banget kan. Sama saya itu ngelawan loh. Aduh kalau saya itu cerita ya. Saya masuk masjid itu saya bisa dorong orang loh. Lagi ruku. Coba kelakuan apa yang ada setan apa di badan gue dulu. Coba. Iya. Akhirnya sekarang inget-inget itu tuh
sangat-sangat bodoh gitu loh. Ya, iya. Mengingat Ya, itu kan- bang, kalau mengingat itu gimana perasaan bang mengingat masa lalu bang? Ada dua, kebodohan sama ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan itu karena apa? Karena tidak mau belajar. Orang belajar itu bisa berubah. Yang tidak mau belajar tidak akan pernah berubah. Itu aja. Menyimak aja dulu, nggak usah dibantah, nggak usah protes. Simaklah dulu, baru pelajari, baca, jalanin. Nggak usah langsung protes. Gitu. Iya. Iya kan? Betul. Belum apa-apa, mempertahankan ini supaya nggak malu. Udah gengsi turunin dulu. Kan mau belajar nih. Dengar, simak baik-baik, simpan. Baru buka lagi konteksnya apa. Begitulah. Akan ketemu kok. Kalau belum apa-apa udah bantah ya repot. Ya sama kayak tadi kan. Mesias itu apa? Kenapa nggak jaga kubur sekalian bilang? Jaga kubur. Ladang. Bang, sudah berapa lama mengikuti diskusi ini dan tanggapan abang gimana diskusi lintas agama ini bang? Jujur saya baru 2 bulan ini rutin setiap hari, ya, setiap hari. Tanggapan saya, gue bangga punya kalian itu aja. Gak ada kata-kata lain selain itu. Alhamdulillah. Gue bangga banget punya kalian. Inilah apa ya, pejuang-pejuang. Kalau bahasa saya zaman dulu mas serdadu nih. Wow. Keren banget. Alhamdulillah. Keren. Kan baru kenal Bang Juma bang udah lama, terus gimana Bang Juma menurut abang? Ini contoh. Harus banyak muslim-muslim yang seperti Juma. Ini harus diturunin ilmu ini. Cuman tanya sama Bang Juma, belajar komunikasi. Jadi mana? Itu perlu. Jujur ya, kadang-kala saya perhatiin ada yang tidak sabaran, ada yang tidak bisa menyimak lawannya, dia langsung serang juga. Janganlah. Bang Suma bisa seperti itu karena dia pelajari psikisnya orang itu juga, maka itu dia bisa bicara seperti itu. Kalau ada orang yang memang beda, Bang Zuma juga gak mungkin nyerang kok. Perhatiin aja. Saya perhatiin satu persatu. Kenapa? Ya karena teman saya bilang, lo tahu Zuma gak? Emang Zuma siapa sih? Nah saya tuh tipe kali penasaran. Nah saya cari tahu. Itu. Oh ternyata oke. Bukan hanya sekedar belajar. Psikolognya juga jalan dia ini. Ini harus dibelajarin buat sama-sama ya, yang mau meneruskan dakwanya Zuma juga. Ada bahasa-bahasa yang sindiran, ada bahasa-bahasa yang mungkin kita ya di angkatan tua kali tahu ya, kalau angkatan muda mungkin nggak tahu ada itu. Emang Zuma usianya berapa Bang Zuma? 46 bang. Wah bentar lagi beda berapa tahun sama saya, beda 11 atau 12 tahun. Iya. Semangat masih muda abangku. Bos, jangan pernah pikir tua bos. Kalian bengong aja tua datang sendiri loh. Iya. Ngapain dipikirin? Iya. Ayolah kalian tuh yang muda-muda ini yang harus kasih contoh. Ini bagus banget. Jangan pernah pikir tua, karena tua itu datang sendiri. Gak usah lu gubris. Tua kan cuma angka. Bisa dewasa apa tidak? Itu pertanyaannya. Karena pendewasaan itu tidak semua orang bisa. Gitu.
Masya Allah. Luar biasa. Ini pelajaran yang kita dapat ke malam ini sangat mantap sekali, teman-teman sekalian. Kayak yang bercermin aja gitu loh. Oh, ini kayaknya Marcelo zaman dulu tapi dengan gaya yang berbeda, dengan kata-kata yang kalau udah nusuk nih, kalau Zuma ngomong kalau udah nusuk, gue udah sangat, saya tuh ngakak sampai teman saya di kantor. Kenapa, bro? Enggak, gue ketawa aja. Itulah, lu lagi nonton apa sih? Zuma, lu nonton aja. Satu kantor nonton. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Pesta ulang tahun, orang pada karaoke. Saya lihat di HP kan, saya ketawa sendiri, tiba-tiba keras karena saya pakai handsfree kan. Terus teman saya tanya, lo lagi nonton apa? Ini lagi nonton komal orang. Dimasukin lah di TV besar. Nggak jadi karaoke, nyimak kalian lagi pada ngomong. Coba, itu di hotel bintang 5, salah satu bintang 5, ada TV besar, kalian pada komal, kita pada ketawa semuanya. Iya. Ya bagus lah. Dan di situ juga yang nonton ada yang Kristen. Ada yang Kristen juga. Akhirnya kita jadi dia jadi bahan kan. Kau sama gak tuh sama yang di komal itu kelakuannya digituin? Hah? Kau dengar? Itu Bang Zuma lagi bicara di sini. Lalu lu juga mau bantah itu bahasa. Gue gitu. Kasian banget sama umur kau. Masa bahasa sederhana itu nggak masuk? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Cerita seperti ini banyak kami dengarkan, Bang, dari teman-teman kita yang dari pemerintahan. Iya, banyak, mereka juga mutar di televisi juga di kantor. Satu kantor juga yang nonton. Lucu, ada juga Oten yang nonton, itu yang lucu tuh. Iya. Bener. Malah nggak tahu ya, malah saya ada ide, misalnya saya mau ngadain apa ya, seperti Jumat Berkah, gue mau pasang TV di depan, terus bagi-bagi, pasang Zuma lagi ngoceh aja, lagi dakwah, lagi ngoceh, lagi bahasanya. Di kantornya bentar lempari batu sama Oten. Berani gitu masuk ke lempar batu di tempat gue, gila-gila loh. Iya. Bahasanya gini, memang harus dipelajari bahasa gaul, namun akademis itu. Iya. Cuman bahasa saya tuh, aduh, saya pengen kalian juga tuh nerusin gitu loh. Kadang-kala saya lihat Zuma tuh capek loh. Ayolah kalian gantian loh, jangan Zuma terus loh, gitu. Kan saya pernah tuh komen di bawah, gantian dong, jangan Zuma terus. Saya udah nonton 4 jam. Zuma ngomong terus, ya kalian bantulah kadang-kadang loh, gitu. Iya. Kesempatan minum, atau dia mau sholat dulu, atau mau makan dulu. Ini lo dihantam aja Zuma, lo pada dengerin aja di bawah. Janganlah. Kasihan juga. Kalau sudah ngobrol sama Bang Zuma ini, Pak, pada minder. Bukan pada minder, nyandu. Enggak. Minder mah itu bagi yang ini aja, bos. Nyandu aja. Karena itu ciri khas Makassar itu nggak lepas loh. Itu yang gue suka tuh. Allahu Akbar. Sampai saya cari ini di balik maskernya tuh apa. Gue cari semua media. Ketemu juga. Saya tuh sampai segitu kalau cari orang. Alhamdulillah. Oke, bagus, alhamdulillah. Kapan waktu kalau saya senggang, saya mau mampir ke tempatnya Jama juga. Saya mau belajar juga dari Zuma. Siap abangku, kita tukar pikiran, tukar ilmu lah bang. Jangan saling mengisi. Jangan ditukar. Biar lu aja. Lu jangan pakai ilmu gua. Ilmu lu aja. Bukan bos, karena gini loh, generasi gua ini kan udah pada besar-besar nih. Ya. Gaya
gaya kau itu bagus untuk generasi sekarang. Alhamdulillah. Jangan ditukar pakai gue, jangan. Udah usang. Sudah usang, jujur aja. Gue suka. I love it. Iya, thank you. Sehat selalu Zuma. Amin, amin. Abang Berkah juga ya. selalu buat kalian juga dan Zuma juga. Masih. Dilindungi keluarga semuanya. Amin. Ini juga nih bang nih, ini Pak De Sugi nih, bebel berjalan nih. Mau nyalamin, silakan Pak De. Assalamualaikum Bang Marcelo, Masya Allah. Saya dengerin dari bawahnya tadi. Subhanallah, Alhamdulillah bisa berjumpa di sini ya. Ya, Alhamdulillah, amin. Ya kebanggaan lah saya bisa jumpa kalian. Kan tidak semua orang bisa jumpa kalian. Alhamdulillah. Baguslah. Lu abang masih di layar kaca, Pak De Sugi itu di balik layar gitu. Ngetrop dong. Waduh, hanya nonton aja, nggak menyangka juga kalau bisa berbincang-bincang di sini, Bang Andi. Ya kan zaman berubah Pak. Sekarang lebih mudah bos. Kalau dulu kan susah. Dari zaman kirim surat Pak. Betul. Sama juga lah. Ada. Jadi saudara sisa 2 yang belum mualaf ya abangku? Ya 2 belum. Thomas ya? Ya Thomas sama kakak saya. Yang satu lagi yang laki. Thomas. Ya mungkin segeralah. Kalau Amin. Kita doakan beliau dapat hidayah. Amin. Haruslah. Aku udah DM abang. Nanti Ya, siap. tukar nomor. Udah waktu kita bisa bersualah sambil sharing-sharing gitu. Ya, siap. Harus dong. Dilarang mendahului kecuali nginjek rem. Ayo Oten mana Oten? Ya, kita sambut. Silakan teman Kristen naik. Nah ini dia nih. Apa nih? Saya tutup kamera ya. Iya siap abangku. Saya tutupkan aja. Ya udah. Kok kebuka? Udah. Oh udah, thank you. Turun dia. Grogi dia. Jangan grogi dong. Jangan grogi Banyak kok lah. Ilmu gratis loh. Iya. Kalian belajar Bible, sekolah bertahun-tahun, bayar. Lu dapat gratis, singkat, padat, tegas. Masih juga gak bisa terima. Ngawur otak kalian. Aneh banget. Coba ini batu apa nih? Batu sura. Batu sura selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Batu sura. Naik dong, nggak ngomong. Batu sura. Ada aja nih di bawah nih. Batu sura, ayo ngomong kalau nggak tuh di bawah. Ganti. Mana hostnya ini nggak naikin orang nih? Gue yang jadi Ini sambil connect nih gue nih. Ini saya sambil naikin. Steki, silakan Steki. Selamat pagi sekarang. Steki. Oh ini dia steak ini. Teki, Silakan Bang. ngomong lu. Oke. Halo. Ya, gimana? Masih kayak dulu? Udah ada perubahan? Sudah ada perubahan. Masih menuhankan anak orang? Masih. Ya itu kan anak orang bro.
Terus apa hubungannya dengan kau? Ya kan dikasih tahu atuh. Nah, ini susah nih murid saya kalau udah jadi begini. Belum apa-apa udah lawan guru. Guru siapa? Wah, sensitif. Iya. Tentu berhubungan kawan. Kenapa berhubungan dengan kami? Karena kekristenan itu dibentuk awal mulanya dipersiapkan untuk mengkristenkan dunia. Matius 28 nomor 19-20. Pergilah ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi kami juga ini ada hubungannya. Kenapa? Karena kami adalah sasaran tembak untuk dikristenkan. Namun sebelum kemudian kami menjadi Kristen, ya sampaikan dulu poin-poin apa yang kami dapatkan ketika kami menjadi Kristen. Kan begitu. Kalau di agama kami sekarang kan jaminan keselamatan. Nah kalau di Kristen kami jadi Kristen kami dapat apa? Kau sudah menjadi Kristen kah? Kalau Kristen itu diartikan sebagai pengikut Kristus, ya kelihatannya kami lebih Kristen daripada kalian, kan gitu. Karena Kristus itu kan orang yang diurapi Tuhan. Buktinya kau di mana jadi Kristen? Kalau diartikan secara gramatikal bahasa, Kristen itu kan katanya pengikut Kristus. Kristen itu kan orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan itu kan rujukannya kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan kemudian menegakkan ajaran lurus, tiada Tuhan selain Tuhannya Abraham, dan dirinya hanyalah utusan Tuhannya Abraham kepada Bani Israel. Ya kalau dari makna bahasa, kami lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Karena Kristen ini justru bukanlah pengikut Kristus. Terus dalam arti kata bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Terus kenapa kau tidak makan babi? Karena Kristus tidak mengajarkan makan babi. Justru kalau ada orang makan babi, kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang membatalkan haramnya babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ayo. Kamu mau? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, kalau makan babi, di dalam Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang membakar habis semua orang yang makan babi. Ayo. Mana mau kami makan babi dibakar api? Mana mau kami nggak mau. Jadi apa untungnya jadi Kristen? Dibakar api, diusir Yesus, masuk neraka. Apa untungnya jadi Kristen? Ayo. Coba tak tunjukkan kamu ayatnya ya. Apa tuh? Tunggulah, kamu ceramah dulu sama yang lain. Nanti meja. Daripada nggak ada, biarin aja banyak. Daripada nggak ada. Iya, kita tunggu Mi. Ayo. Iya. Ya, mana dalilnya? Iya. Jadi dalil apa yang mau dibawa? Tunggulah. Orang Kristen itu kan anak-anak Tuhan. Di dalam diri-diri Kristen itu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Tuhan kalian. Sebagai pribadi yang ketiga yang ada dalam diri kalian, sejatinya kalian itu bersifat Tuhan. Kalau bersifat Tuhan itu maha tahu. Ngapain saya harus menunggu? Harusnya kau langsung tunjukkan dalilnya di mana. Masa ada manusia separuh Tuhan harus cari dalil dulu? Pemain anak babi anak. Lo ngapain kau sebut makananmu di sini? Emosi dia dibilang anak Tuhan mencari dalil. Stekik siapa nggak ngomong gitu Dam? Bikin ngana yang emosi babi. Ngana habis minum cap tikus ngana mabok ngana. Kong, apa hubungannya dengan ini? Kayak oding ngana. Babi. Bermain ngana ya.
Baku ampun Mabuk tuh. dia. Mabuk dia ini, mabuk. Macam semua boning tutup masker babi le. Seboneng-bonengnya Suma itu dia ganti sempak 3 kali sehari malah. Ada yang menggelantung di pohon tidak pernah ganti sempak sudah 2000 tahun. Disembah lagi kan aneh. Gimana itu bang? Halo, Steki. Steki, jangan kurang ajar ngana. Sopan-sopan yang ngana di sini ya. Mabut dia nggak bisa buka mic-nya. Gak bisa pegang HP dia. Mabuk. Kepleset kayaknya, beler. Habis minum cap tikus dia itu. Steki. Ya begitulah kualitas Kristen. Thank you dong bro. Itulah kualitas Kristen. Itulah nih, kenapa dinonaktifkan babi ngoni? Babi ngoni yang babi, siapa? Jangan dia nonaktifkan. Berapa botol kamu minum malam ini bro? Berapa congor nganape pakai Nganape body poco-poco. Kau malah asa. Yang balenggang patah-patah. Apa? Ini Stek, kapan rencananya kau meninggal dunia? Nantilah kau duluan baru saya ikut. Orang kau yang ditanya, aku serius. Rencananya Aku meninggal dunia jawab kan. kapan? Duluan lah baru aku. Kamu yang kutanya rencanamu meninggal dunia kapan? Iya, kamu lah duluan baru aku ikuti. Saya tidak tanya giliran, saya tanya kapan kamu rencana meninggal dunia? Babi ngana. Orang tanya serius kok. Rencananya kapan? Dijawab, kau lah duluan baru saya ikut. Kamu rencanamu kapan? Kau kapan baru saya ikut? Kamu ini ditanya baik-baik. Saya jawab baik-baik juga. Nggak lama saya sliding kau ya. Saya sliding juga kau. Bagaimana mau sliding orang kau ngomong aja susah? Bagaimana saya mau sliding kau orangnya nggak jelas? Emosi kau rupanya. Coba jelas di mukaku. Emosi kau rupanya. Enggak juga. Oh syukurlah. Ya sudah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Dalil apa? Iya. Jadi tadi kami menunggu ini apa? Dalilnya janganlah kau minum kencing onta. Masolang generasi. Jadi kami tadi disuruh menunggu dalil. Hah? Kami tadi disuruh tadi menunggu dalil. Sadarlah kau babi. Orang parah ini mabuknya dia ini, parah ini. Parah ini. Parah mabuknya kau ini. Bang, I love you. Abang Suma ini, Udahlah, turunin aja, celeng kayak gini ngapain dipelihara? Ada suruh buka mulut dulu, buka mulutmu dulu, buka mulut. Padahal celing-celing Udahlah, celeng turunin lah, nurunin derajat kita itu, nggak ada gunanya juga. Percuma orang kayak gitu dia. Ayo pendeta naik pendeta, kita dialog pendeta. Jangan kau suruh maju yang model-model kayak gitu, hancur Kristen nanti. Bukannya semakin baik, Kristen semakin buruk nanti. Naiklah yang pinter-pinter tuh. Silakan ditunggu.
para pendeta, pastor, lulusan S3 teologi, yalah. Jangan orang-orang mabuk di kedai tua kau suruh maju. Orang mabuk ya. Orang mabuk. bicara tidak lurus dia ngomong. Disuruh kita tunggu, cari dalil katanya. Jadi tunggu nggak muncul dalilnya. Mau cari dalil, pegang gelas. Lupa dia. Lupa betul. Aduh, aneh dia. Tapi rata-rata gitu ya, heran aku. Ya karena kan dosanya udah ditebus, jadi dia bebas. Betul juga. Gue gak mau ikut campur bahasa, gue kadang-kadang suka kelepasan. Janganlah kalian berbuat dosa. Tapi seandainya kamu berbuat dosa, kita punya pendamai, pengantara, yaitu Yesus Kristus. Kan gitu akhirnya. Iya. Iya, mereka nggak takut berbuat dosa, orang ada dagangannya. Naikkan lagi host. Kalau ada Christian Jupri naikkan lagi, biar nanti saudara kita Bang Lotus yang hadapi. Lotus ini Islam Kristen Lotus. Bang Raja Bintang, Kalimantan. Bang Raja Bintang, Ustaz Sugi. Oh. lucu. Barusan saya menerima telepon dari Pak RT, tetangganya Jupri. Gara-gara Banjuma, kata Pak RT nih. Gara-gara Banjuma, Jupri sekarang lagi manjat pohon nggak mau turun. Manjat pohon nggak mau turun. Aduh, Bang Andi. Ada aja. Lagi setrum. Ditanya sama Pak RT, kenapa? Gara-gara Banjuma. Emang kenapa? Saya kalah debat. Malu saya katanya. Ya udah turun, udah nggak mau katanya. Gitu. Jadi sampai detik ini masih di atas pohon. Dia mau permalukan saya lewat DM. Lewat DM tadi belum jawab. Jangan dia naksir sama Juma. Aku lewat DM aja ya mas. Mas Solang. Aduh. Aku di sini katanya banyak anggotamu. Nanti kita DM aja. Ya Allah. Masya Allah. Kasihan. Kasihan. Bukan kasihan Juma, prihatin kalau gue. Prihatin. Karena Ya. dia tidak perlu dikasihani lagi. Sudah taraf prihatin. Masya Allah. Kan bener kan? Prihatin. Iya. Betul. Orang-orang seperti itu tidak perlu dikasihani lagi. Udah prihatin, udah nggak bisa diapa-apain. Tapi betul loh, ada orang yang bisa, ada orang yang memang tidak bisa diapa-apain lagi, Pak. Iya. Itu termasuk dia ini berarti. Iya, banyak banget. Banyak banget. Ada banget pula tuh. Lucu. Banyak pasukanmu di sini katanya. Nanti lewat DM. Kamu di sini, aku di sini kamunya banyak pasukanmu. Kita DM aja. Di sini aku kalah sama Pak Juma katanya. Tapi kalau nanti kita DM, kita ketemu dua aja. Aku permalukan kau lewat DM. Kebayang gak sih
Si Zuma Eman jempolnya bengkak dia, ngerangin terus. Kebayang gak sih itu jebol itu layar itu. Allah. Woi, Van itu Jam jangan film diganggu. ada DM. Itu emang di DM ada yang menyaksikan gitu? Nggak tahu dia makanya. Heran juga saya. Permalukan di DM ada yang nyaksikan debatnya. Enggak cuma aku kalah di sini katanya banyak anggotamu. Nanti kita DM aja kamu. Ini dia. Ini lagi nih. Informasi terakhir, barusan. Udah turun, tapi malam-malam Ayan. dia mau jual rumahnya, dia mau pindah. Dia punya rumah. Pindah rumah. Ya Allah ya. dari tadi aku dengar terakhir aku kalah ke Juma di sini banyak anggotamu kita main DM aja di on banyak anggotamu ya. Padahal kalau sama saya di Komal saya itu biasa buka kamera dia. Memang sudah tua. Oh itu. Udah tua juga emang. Udah mulai licin kepalanya. Bau tanah. Kalau dia buka kamera dia kelihatan kali mukanya emosi tapi dibuat senyum. Jadi lucu saya lihatnya. Senyum terpaksa tapi emosi. Tapi saya pernah emosi loh. Pernah saya emosi pada saat Zuma masuk ke Komalnya Oten. Yang mana bang? Siapa sih itu? Si siapa itu yang kumisan kacamata gemuk gak jelas itu? Oh bom. itu sampai saya tuh typing di bawah naikin gua. Iya. Sumpah gue pengen pijak itu orang. Oh iya. Dia nggak tahu orang Sulawesi kayak macam mana ya. Oh iya bom betul bom. Bom ya. Nah, iya. itu giliran kalah itu. Terus langsung ya sudah ya Juma terima kasih ya begini ya dia malah begitu terakhirnya. Aduh itu asli. Ada yang ya disitulah. Sabar. Deki, so sadar ngana Deki? Deki, so sadar ngana? Hei. Oh bom juga Sulawesi. Saya Bom juga ada Sulawesinya. Bombong orang Tator tapi sekarang stay di Papua. Oh gitu. Saya campur. Orang Makassar apa? Bukan, saya Minahasa. Ibu saya Minahasa, Minahasa Maluku. Bapak saya Irlandia, Jakarta. Oh, Masya Allah. Oh, Minahasa ya. Ya, Minahasa. Minahasa ketemu Pelupesi. Iya, ada Malukunya saya. Iya. Dilawan. Orang Timur dilawan. Mana bisa diancam bang ya? Mana bisa? Belum diancam gue udah datang depan. Iya betul. Itu udah mendarah daging tuh. Wah gak bisa. Itu. Gak bisa gue. Nah, tapi Zuma masih bisa nahan Jom. Gue gak bisa Jom. Saya seumur kamu Jom. Sudah Jom. Berantakan udah. Iya. Bener. Saya tuh hobi bolak-balik Komdak gue dulu. Nggak sama seperti Jeki nih bang. Jeki ini ribut tiap hari memang dia paling ribut. Se-RT orang tahu dia jago ribut, tapi ributnya sama kucing. Steki ini kalau dia emosi gitu ya dia acak-acak sampah. Oh. Nyari steki gue mana nih?
Gak berani dia buka mic-nya. Aduh. Atau dia ngomong terus itu tadi. Dia Nggak tahu, nggak tahu buka mic udah. Nggak tahu, udah. Lagi mabuk Udah itu, sipit, mabuk. matanya udah buram. Mabuk, jangan mabuk. Sudah kan diundang, iya. Terima Steki. Oke. Nah, apa lu tiba-tiba oke? mabok berapa? Aduh. Jujur nanya lo, malam ini kamu minum apa? Ganjalnya pakai apa? Ganjalnya makan babi. Aduh. Minumnya apa? Minumnya Mansion House Chivas. Asli Masih apa? murah lo, Asli cari yang apa, KW? mahalan dikit, kenapa sih? Ya KW lagi. Orang Soalnya yang Cina lain mah di Sabang. Orang Cina mah jelas minum Mansion House Chivas. Orang lu minum Pertalite kok, nggak bener lu. Kau yang minum Pertalite, bodoh kau. Babi kau. Kenapa kau omong yang sering kau makan? Karena yang sering saya makan saya omongin. Soalnya aku lagi di Malalayang ini, kau kesini lah. Hah? Aku lagi di Malalayang sini. Kau kesini lah. Kau di mana? Malalayang sini. Sini. Di mana kau? Malalayang. Malalayang di mana? Udahlah, sinilah. Malalayang banyak tampak. Tempatnya orang paling kau tidak bisa bodoh sentuh. kau. Di mana? Malalayang 2. Nah ini nih, kerupuk kulit nih. Nah ini juga pintar. Teman-teman, saya pamit dulu Siap, ya. Bang. Saya istirahat dulu. Siap bang. Ya, terima kasih ya. Siap abangku. Aku udah DM ya bang. Ya, siap, Di siap. telepon saya. Nanti saya miss call ya. Siap. Oke, terima kasih Zuma. Terus ada Aris, ada Lotus, Kang Dito, Hendy, Zuki, sama kru. Terima kasih bang. Terima kasih banyak. Sehat-sehat kalian. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dulu itu kalau bilang komdak, orang dulu yang tahu kalau bilang komdak. Anak sekarang nggak tahu, nggak ngerti bilang komdak. Anak sekarang tahu nggak kalau bilang komdak? Nggak ada yang ngerti. Nggak tahu. Nggak ada. Komdak itu Polda Metro. Oh. Ini baru masuk Santo. Gimana dek? Mau kirim KTP sekarang? Iya, saya undang barusan. Iya, aku juga undang dia. Enggak, saya jamba dari luar penonton. Saya jamba langsung. Santo, gimana Santo? Ya bang. Silakan tanya-tanya. Kerupuk kulit ini apa ini? Kerupuk kulit ini Kristen apa Islam? Saya alhamdulillah Muslim, Islam. Oh, iya, Alhamdulillah. Saya bukan soal bertanya lagi, tapi untuk dari tadi saya sudah berpikir keras pakai logika dan hati bahwa kebenaran yang sesungguhnya sudah ada di depan mata, meskipun saya hanyalah manusia biasa, sulit untuk menerima sebuah kenyataan itu. Itulah saya merenungkan dari tadi
tak terhenti. Memutuskan untuk? Oke, saya menyampaikan apa yang saya rasakan saat ini. Jadi saya menyatukan kebenaran dari Al-Quran dengan kitab suci, bahwa ada satu poin yang saya temukan di dalamnya dari seluruh para nabi, bahkan sampai Yesus selalu mengajarkan sujud dan sembahlah kepada Allah yang Maha Esa, yang pencipta langit dan bumi, Maha Suci, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha segalanya, yang memberikan setiap kehidupan di muka bumi ini. Dan saya juga berpikir lagi, jika Allah itu memang datang ke bumi, maka bumi tidak akan mampu menampungnya, karena kekuasaannya lebih dahsyat daripada matahari. Matahari yang kecil dapat menyinari dunia, apalagi wajah Allah yang sesungguhnya tak bisa satu orang pun manusia yang bisa melihat dan memandang, karena kuasa Allah sangatlah dahsyat. Bumi tidak bisa menampungnya, bumi tidak bisa sanggup menerimanya. Dengan demikian, sampai di titik ini saya masih dalam, artinya saya di tengah-tengah, entah gimana lah. Saya saat ini hanya di tengah-tengah. Oh, Anda di persimpangan sekarang ya? Bagaimana ini teman-teman kalau udah begini, anak ini udah di persimpangan? Kasihan saya Bang Handi. Kalau orang yang ada di tengah-tengah itu ya banyak was-was, kekhawatiran, takut mau maju ambil, mau mundur sudah kepalang basah. Ya, iya Bang, benar kita sekali. bisa bantu. Abang baca isi hati saya nih Bang. Benar apa yang dikatakan oleh Abang Bang. Ya, saya hanya bisa bantu doakan mudah-mudahan hidayah itu full. Kenali manusia yang mulia diutus oleh Allah yang terakhir, namanya adalah yang disebutkan oleh Nabi Isa Ahmad, yang kami kenal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sembari sudah di sini, kalau Gurunda belum istirahat atau mau tanya apa tentang Islam boleh silakan. Ini anak ini sebenarnya udah akalnya itu sudah menganggap bahwa Islam itu yang benar. Cuma problemnya ini masih berat meninggalkan kisah lamanya. Benar Bang. Begitu malah. Nah itu. Situ dia Kang Dek. Apa ya, gimana Bang? Sulit untuk saya ungkapkan ya Bang. Kalau jika saya mengungkapkan sesuai kemauan, nanti dikatakan bahwa saya mengatakan sesuatu ikut kemauan saya. Tetapi semua yang dikatakan oleh Bang Dito, Bang Handi, itu adalah kebenaran apa yang saya rasakan saat ini. Tidak ada paksaan memeluk Islam. Kita hanya berdoa semoga Anda benar-benar dapat hidayah, bulatkan tekad. Itu aja sih. Terima kasih Bang. Amin ya rabbal alamin. Ya, dari beberapa faktor juga itu benar sekali ya. Nah, nggak pernah tadi mendengarkan ya kisah apa namanya tadi, artis lawas gitu ya, artis senior Pak Bang Marcelo Giorgi itu. Beliau itu setelah memeluk Islam itu habis segalanya begitu. Bahkan start dari minus, tapi alhamdulillah sekarang beliau di Islam dengan bahagia. Di sisa perjalanan di dunia ini kan begitu. Nggak ada yang kita bisa bawa bro, nggak ada yang kita bisa bawa.
Nggak ada. Orang yang mengantar kita ke kuburan itu nanti itu pulang. Kita di alam kubur mendengarkan langkah kaki meninggalkan kita seorang diri dalam kuburan. Apa yang mau dipertanggungjawabkan? Nggak ada lagi kalau the bread. Nggak ada. 50-50. Semua terjawab ya dengan apa yang kita pernah lakukan di muka bumi ini dengan ajaran Islam. Itu aja. Nggak ada yang lain. Itu sih dari saya, bro. Semoga dapat hidayah ya. Oke. Saya benar saat ini merasakan getaran dan sentuhan yang begitu dalam, tetapi itulah kembali saya di titik ini sangat berat, Bang. Saya gimana ya, sulit mengatakannya. Bisa dikatakan kami paham kok, kamu masih takut dengan keluarga, masih Ya, takut Bang. dengan pekerjaan, sanak saudara, handai tolan, teman-teman yang masih lakukan di sana. Itu pasti itu. Itu selalu keluhan, Pasti, keluhan Bang. klasik, itu pasti itu. Tapi apakah Anda ingin mempertaruhkan itu? Apakah mereka akan menolong Anda nanti? Tidak ada tolong menolong. Ya, itulah ujian saya, Bang. jawaban. Itulah ujian Kepada- ujian saya, Bang. Ujian saya. Ya, Bang. Benar, Bang. Itulah ujian saya saat ini, Bang. Jadi saya bisa mengatakan bahwa nanti pada kenyataannya pasti soal penolakan tentang pekerjaan, tentang kehidupan pasti banyak yang akan menjauh, banyak yang akan membenci, tak akan terima suatu kenyataan ini. Apa Anda nggak tahu? Semua Muslim itu bersaudara. Semua Muslim bersaudara, bro. Tapi ini nggak maksa loh ya. Ya, Bang. Ya, ini kita kan sering diskusi gitu ya. Nah kalau akal sudah berfungsi gitu ya, itu pasti introspeksi diri dan selalu bertanya dalam hati dan menjawabnya sendiri dan berkesimpulan sendiri, kemudian respek ke belakang. Ini saya lakukan, ke depan apa saya mundur lagi atau saya di tengah-tengah aja gitu loh. Nah itulah namanya dalam istilah anak muda sekarang lagi galau. Benar, Bang. Abang bisa mengetahui isi hati saya, Bang. Benar sekali, tepat sekali, Bang. Ada di mana sekarang? Saya sekarang di Kuala Lumpur, Malaysia. Oh, Malaysia. Warga negara Malaysia apa Indonesia? Indonesia, Bang. Oh, Indonesia. Nama asli siapa, Bang? Domingos Dos Santos. Dari NTT? Dari NTT, Bang. Iya, paham. Ya kalau sudah bulat ya silakan. Kalau enggak jangan dulu lah. Oke, dan saya juga berpikir keras tentang saksi kehidupan saya. Saya selama ini dibantu oleh saudara-saudara Muslim sudah banyak kali dan saya tidak bisa hitungkan dan saya tidak bisa membalasnya satu persatu. Mungkin hanya Allah sajalah yang bisa membalas semua kebaikan itu, tapi saya tidak bisa menyebut satu persatu. Saya juga hanya bisa mendoakan kebaikan itu dan saya benar-benar merasakan di perjalanan hidup saya kebanyakan saudara-saudara dari Muslim bantu saya dan ramah-ramah semua mereka. Cuman di saat ini beratnya di situ seperti yang Abang sampaikan itu. Saya di tengah-tengah itu, Bang. Ya memang sulit ambil keputusan ya. Sulit, Bang. Ya sulit. Tapi itu harus diambil, Bang. Sulit tapi harus diambil. Inilah ujian saya, Bang. Ujian saya saat ini, Bang. Saya harus gimana, Bang? Inilah ujian saya harus tekadkan hati, Bang. Tapi Anda udah
setuju bahwa semua yang pernah bernapas di muka bumi itu adalah ciptaan Tuhan, termasuk Yesus. Saya setuju bahwa Yesus juga adalah utusan Allah yang datang hanya penyampai firman, menyampaikan kebenaran. Bahkan nabi siapapun yang pernah datang ke muka bumi ini, mereka hanyalah jalan dan penyampai kebenaran Allah untuk mendapatkan keselamatan di surga. Saya yakin dengan iman. Berarti Anda udah percaya Al-Quran, kalau Al-Quran adalah kitab suci? Gini ya Bang, saya ungkapkan malam ini, saya percaya adalah Al-Quran, kitab suci dan Alkitab. Saya percaya bahwa semua yang diajarkan oleh Yesus dan bahkan semua para nabi. Selain dari para nabi dan yang diajarkan oleh Yesus, saya tidak yakin. Oke. Anda percaya ada nabi terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya percaya Bang. Ya tinggal ikrar Kang Dito. Masya Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Ya. Sudah pengakuan iman dan secara berakal sudah bisa dianggap Islam dan Muslim. Ya tinggal meneguhkan keyakinan tersebut. Ya secara akal, ya itu Islam deh. Alhamdulillah. Secara akal ya. Secara akal kamu sudah Islam. Tinggal kamu berani mengikrarkan sesuai apa yang kamu yakini tadi, insya Allah terjadi. Iya Bang, karena saya mengatakan dari hati saya ingin sekali memeluk kebenaran itu, dan saya sekali memeluk dan ingin sampai mati, sampai pada maut yang datang menjemput untuk selamanya bahagia di surga bersama Allah yang Maha Esa, Maha Suci, Maha Mulia, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Domingus, kamu usianya berapa Dek? Saya sekarang usianya 27 tahun Bang. Masih bujangan ya? Masih bujang Bang. Masih bujangan usia begini bisa berpikir loh. Jarang-jarang loh anak muda mau berpikir kayak gitu kan. Saya di dalam satu kesedihan yang sangat mendalam ketika menerima kebenaran semua ini. Meskipun selama ini dalam prosesnya waktu ya Bang, prosesnya waktu berhari-hari, saya tidak pernah melupakan itu. Sampai detik malam ini saya ungkapkan semua. Dan apa yang dikatakan oleh Bang Dito sama Bang Handi benar. Apa yang dikatakan oleh Bang Dito, Bang Handi, itu yang ada di hati saya saat ini. Benar-benar saya rasakan di hati saya saat ini. Sudah berapa lama sih kamu ikuti diskusi ini Bro? Kalau mau dibilang belum sampai 1 tahun sih, tapi hitungan 7-8 bulan Bang. Tapi sempat lama saya tidak aktif Bang. Ya. Yang jelas ada hikmahnya ya mengikuti diskusi ini, ada ilmu yang didapat di sana ya. Bukan hanya ilmu tetapi ada hikmah, ada jalan untuk tentang rezeki, tentang kehidupan, ketenangan hati dan batin dirasakan. Itu ada Bang. Meskipun saya belum memeluk Muslim. Ada nggak ajaran Islam yang kau tidak sukai? Semua saya suka Bang, semua, apalagi tentang di dalam Muslim untuk berdoa harus mempersiapkan diri, membersihkan diri, baru bertemu dengan Allah. Karena presiden saja kita mau bertemu, kita harus bersih, apalagi Tuhan. Ya, itulah yang dilakukan Yesus ke sinagog dulu. Bersih diri, buka kasut, dan seterusnya. Buka sendal ya maksudnya. Masa mau ketemu Tuhan pakai sepatu kan nggak banget gitu ya. Saya mau lakukan seperti yang Yesus lakukan juga Bang. Apa yang Yesus berdoa dan bersujud, saya juga ingin begitu. Apa yang Yesus lakukan Bang. Tapi lebih kompleksnya itu sholat.
yang dilakukan oleh umat Islam. Ya kalau berkenaan mau syahadat atau kapanpun ya silakan hubungi kami. Tapi tiap malam kok live di sini. Ya. Ya Bang, beri saya waktu. Saya mengatakan dari hati saya Bang. Bukannya saya mengatakan yang lain di luar hati saya, tapi ini saya mengatakan semua dari hati saya. Beri saya waktu. Meskipun saat ini Abang entah terima atau tidak terima, tapi saya mengatakan jujur, berikan saya waktu. Dan saya selalu berdoa, semoga Allah menunjukkan kebenaran itu kepada saya di sisa hidup ini, di sisa umurku. Yang hidup cuma sekali di dunia ini. Saya menyadari itu Bang, saya sangat menyadari bahwa hidup hanyalah sementara, tak ada yang abadi. Tak ada yang saya membawa pulang, bahkan pekerjaan yang saat ini saya kerja dan uang semuanya saya tidak akan bawa. Yang saya inginkan hidup mendapatkan keselamatan bersama Allah di surga nanti. Bro, kamu masih percaya salib itu menebus dosa? Masih percaya nggak? Kalau sesuai dengan kebenaran saja, apapun yang dikatakan oleh Yesus, itulah yang saya percaya, itulah yang saya ikuti. Apapun, entah tentang berdoa, tentang bersujud, tentang memohon, tentang apa yang diajarkan oleh Yesus dan semua para nabi, saya ikuti itu. Itulah yang saya mau lakukan Bang. Saya persiapkan diri. Jadi kau percaya Yesus itu orang mulia ya? Yesus itu adalah manusia mulia, suci, dan diutus oleh Allah, dan hanya menyampai firman, hanya menyampai dan memberikan jalan, dan yang menyelamatkan adalah Allah itu sendiri. Dan nggak mungkin dia orang seperti itu disalib, terkutuk ya? Pasti Allah memuliakan Yesus, karena Yesus adalah manusia yang mulia, manusia yang suci. Jadi menurut kamu yang dikutuk bukan dia dong yang disalib? Ya tidak mungkin Yesus dikutuk. Pasti Allah memuliakan Yesus. Itulah di Al-Quran itu kan Dito ya. Nisa 157. Jadi yang disalib itu orang yang diserupakan. Dia diselamatkan. Setuju ya bro ya? Ya Bang, tapi saya meminta doa dari Bang Handi, Bang Dito, dan semua saudara-saudara muslim yang saya kasihi dengan segenap hati saya. Meskipun ada saudara-saudara yang belum yakin dengan saya, tidak apa-apa. Saya tetap berdoa dengan iman untuk menguatkan hati dan batin saya sampai kepada titik kesungguhan di sisa hidup saya, di sisa umur saya ini Bang. Kami menunggumu bro. Nanti kau saat-saat kau akan bersyahadat, kau adalah saudara seiman kami. Betul. Kami menunggu itu. Silakan Andito. Ya, Amin Bang. Kalau saya jujur ya Bang, kalau abang saya sendiri, abang pertama saya sudah muslim dan dia sekarang sudah jadi haji, tapi saya sekarang jarang kunjungi dia di Indonesia Bang. Tapi saya tidak pernah belajar dari dia. Iya, Masya Allah. Ada muslim, pantesan. Ada yang sudah, ada yang Ya, satu orang, abang saya yang pertama, dia sudah memeluk muslim sudah 10 tahun. Tapi dia di Indonesia sekarang. Iya, saya kasih advice dari ayat suci Al-Quran. Santo dicatat surah Al-Ankabut ya, ayat 56 sampai ayat 58. Nanti dibaca terjemahannya. Sabar ya Bang, saya catat. Surat apa Bang? Iya, dicatat. Surah Al-Ankabut. Surah ayat 56 sampai Al-Ankabut. Iya. Ayat 29. QS 29. QS ayat QS 29 ayat 56 sampai 58. 56 sampai 58. Ya, izinkan saya membacakan ayat suci Al-Qur'annya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna
أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجر العالمين. Sadaqallahul Adzim. Kalau kita baca di ayat ini maknanya adalah ya kenapa kita harus merasakan emosional pada saat membaca ayat suci Al-Quran ini? Ternyata isinya tentang kita umat manusia. Diseru oleh Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Di mana saja kalian dapat melakukannya dengan mudah. Umpamanya kalian berhijrah dari suatu tempat yang kalian mendapat kesukaran untuk melakukannya ke tempat yang kalian akan mendapat kemudahan untuk melakukannya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslimin Mekah yang lemah karena mereka mendapat tekanan dari orang-orang kafir Mekah yang tidak menghendaki Islam berkembang di negerinya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kalian akan dikembalikan. Sesudah kalian dibangkitkan, maka lafal turja'una dapat pula dibaca yarja'una. Yakni dimanapun kalian berada, maut pasti akan mendapati kalian. Maka jadilah kalian orang-orang yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dimanapun kalian berada, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian. Karena sesungguhnya hal ini lebih baik bagi kalian, sebab maut pasti akan menjemput kalian tanpa bisa dielakkan. Kemudian hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Barang siapa yang selalu taat kepadanya, maka dia akan membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya dan memberikan pahalanya dengan penuh. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwinahum manal jannatil ghurafa. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, sesungguhnya kami akan tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah Ta'ala mengisab. Masya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Kematian itu tidak dapat dielakkan. Kalau kita manusia bernyawa pasti akan mati. Tinggal kita hidup di dunia ini dengan kebenaran yang seperti apa yang kita mau cari. Di ayat yang ke-58-nya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan ditempatkan mereka, akan diberi tempat tinggal. Tempat tinggal, tempat-tempat yang tinggi di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal. Mereka ditakdirkan hidup kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baiknya pembalasan bagi orang-orang yang beramal. Imbalan yang terbaik. Maka tadi sempat kita nukil ya dari gurunda kita. Jadi kita jangan sampai mati dalam keadaan kafir atau tidak memeluk agama Islam.
Itu saja Dek ya. Coba nanti dibaca lagi dari terjemahan, kemudian ambil beberapa tafsir untuk mengerti ayat ini. Insya Allah kalau kita merenungkan tentang kematian, maka sebenarnya kita hidup ini untuk mati. Iya bang. Hidup ini untuk mati. Mati sekali, dan nanti kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja. Insya Allah kalau sudah banyak, ada kakaknya yang sudah masuk Islam, coba minta referensi, minta bimbingan, karena kakak itu adalah satu tempat yang sama di dalam rahim ibunda. Kalau kakak itu sayang sama adiknya, akan diberikan kisi-kisi untuk memeluk agama Islam juga. Dan di Islam tidak ada unsur paksaan. Dipaksa mau seperti apapun, kalau hidayah itu belum ada, maka sia-sia. Itu bukan hidayah. Kecuali dari kata hati sendiri, mencari kebenaran, kemudian menyebut asma Allah, bukan Allah. Allah itu adalah sumpah serapah. Kalau Allah itu adalah nama Tuhan kami umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama turun, ya, wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nama Tuhan kami siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di ayat yang kedua dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi hanya Allah, bukan Allah, ya. Subhanahu wa ta'ala artinya adalah yang maha suci dan maha tinggi. Jadi banyak pemahaman pengetahuan untuk dicari tentang Allah, asma Allah, pengenalan akidah, menjadi umat Islam yang hafal, penuh dengan risiko, tetapi pondasinya adalah berserah diri, memasrahkan diri kita kepada Allah. Yang disebut dengan menyerahkan diri artinya adalah Muslim. Muslim itu artinya berserah diri. Tidak peduli apa yang terjadi, yang jelas aku punya Allah. Aku punya junjungan, aku punya Rasul namanya Muhammad. Coba kalau kepala sudah ada di lantai, sujud seperti yang dikatakan baik di Bible. Sujud itu adalah meletakkan kepala, kehormatan sebagai manusia terletak di bawah. Di bawah yang paling bawah namanya bersujud. Maka sujud itu adalah bentuk dari penghambaan diri yang melepaskan kesombongan, memasrahkan segala kepentingan kehidupan ini, bahwa semuanya lillahi ta'ala. Saya pasrahkan hidupku kepada Allah. Jadi kayak gitu. Kita sujud, ya Allah, ampunilah segala khilaf kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ketidaktahuan kami, karena kami dilahirkan dari rahim bukan keluarga yang beragama Islam. Ya Allah, tuntunlah kehidupan kami, jadikanlah kami sebagai umat pilihan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Artinya aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad adalah nabi dan rasulku. Maka la ilaha illallah, tauhid itu akan terjaga. Jadi itu deh, supaya tidak nanti dikira mendoktrin. Mudah-mudahan kami hanya bisa berdoa dalam keselamatan iman Islam, bisa menjadikan perantaraan, diberikan hidayah Allah kepada kamu, dan sekaligus nanti kami ingin pada waktu kamu berikrar, kami ingin mendampingi. Itu aja. Insya Allah kita akan ketemu semuanya setelah wafat, mati di yaumul hisab, kita dipersatukan di janahnya Allah.
kalau sebagai saudara beriman. Amin, Bang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu aja. Jadi saya juga pernah bertanya ke abang saya. Abang sama saya dari rahim ibu yang sama, tetapi di dalam perjalanan kehidupan abang sekarang sudah memeluk Muslim. Apakah ini takdir? Apakah ini ujian hidup? Abang hanya mengatakan semua itu adalah takdir. Abang tidak tahu. Semua ikutlah jalanmu saat ini dulu. Abang hanya mengatakan gitu. Nah, itu kebenaran Islam, Dek. Kakakmu saja tidak mau memaksakan kamu masuk Islam. Biar kamu yang mencari sendiri, biar kamu mendapatkan hidayah sendiri, menjadi manusia yang memiliki free will untuk diuji apakah akalnya berfungsi untuk mencari kebenaran dalam beragama yang tujuannya hidup. Memang fundamentalnya adalah setelah hidup itulah mati, kemudian hidup yang kekal itu. Nah, kalau salah pilih ya neraka selamanya. Kalau benar memilih ya insya Allah di surga, kan gitu. Jadi umat Islam selalu mengedepankan akal, menjadikan kepala dengan kolbu ini nyatu, sehingga pada waktu kita mengutarakan sesuatu yang isinya adalah tentang firman-firman Allah, maka kolbu itu akan connecting dengan kognitif. Indra-indra yang kita tidak tahu fungsinya semuanya menjadi peka karena Allah Ta'ala. Pada saat kita berzikir, apa itu zikir? Mengingat Allah. Apa lafaznya? Astaghfirullahaladzim. Artinya apa? Artinya aku mohon ampun ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah dosa hamba ya Allah. Itu istighfar, itu zikir. Bagaimana umat Islam diajarkan berzikir pada saat setiap hari, takut lisan kami menyakiti orang yang tidak kita sengaja, ataupun yang kita sengaja, kita bertobat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, supaya Allah itu yang maha melihat, yang maha mengetahui, mengampuni apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Karena hablum minan nas tetap ada kaitannya dengan hablum minallah. Ya, itu aja mungkin, sambil lalu tetap saksikan perdiskusian, tidak perlu ikut tidak apa-apa, tapi ambil inti-intinya, ya Bang. Terus mencari kebenaran dalam beragama. Insya Allah hidayah itu full ya. Ya Bang, saya hanya mengatakan berikanlah saya waktu. Ini saya hanyalah manusia biasa Bang. Saya hanya ingin berserah diri dan memohon ampun dari Allah. Berikan saya waktu Bang. Saya hanya memohon dan bersujud kepada Allah. Semoga saya dikuatkan iman, hati dan batin saya. Karena saya hanyalah manusia biasa Bang. Ya. Coba dilatih ya, jangan sebut Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Ya Bang. Udah itu aja. Yuk kita kembali. Host, ada tamu host. Bang Handi monitor. Udah lapar Bang Handi lagi. Ucu Bom, selamat pagi. Ngorok, buset. Buset. King, selamat pagi King. Selamat pagi King. Selamat pagi King. Selamat pagi King. Aduh, berhala juga. Ya buat Iman Villa teman-teman semuanya, kalau yang sudah mendengar menyaksikan ya, umat Islam itu diajarkan husnudzon bukan suudzon. Tetap kita doakan sebagaimana doanya Nabi Ibrahim kepada ayahnya ya, yang termaktub di dalam Al-Quran surah Maryam. Tetap beliau seorang anak yang selalu sopan kepada orang tuanya.
dan tetap berusaha mendoakan orang tuanya, ayahnya, supaya diberikan hidayah oleh Allah. Tapi Allah berkehendak lain, kan begitu ya. Jadi saudara kita ini Domingus yang saat ini di KL juga lagi mempertaruhkan ya, berjuang ya, istilahnya juga berjihad untuk kelangsungan kehidupannya, mencari nafkah, hijrah ke sana. Ini ada kaitannya dengan surah Al-Ankabut tadi, surah 29 ayat 56 sampai 58. Jadi kalau orang sudah teguh imannya, sudah yakin tentang Islam, maka poinnya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, wa ilaina turja'un. Itu sih, ini makin pagi nggak ada lagi hotelnya naik ini. Ayo, Ustaz Arif. Kalau nggak ada tutup aja gitu. Oke, baik. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan juga ada gurunda kita Bang Zuma, Masya Allah, ada Bang Handi, ada Pak Lotus, ada Santo juga yang baru hadir di akhir penghujung acara kita, diskusi lintas agama. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Besok masih ada waktu lagi, kita akan berjumpa lagi. Kita tutup dengan hafratul majelis. Ya teman-teman semuanya, mohon izin. Jadi saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turunkan, takut nanti jatuh ke rawa-rawa, ke komalnya bom-bom, Gurunda. Saya turunkan satu persatu. Jatuh ke rawa-rawa nanti kalau langsung rukan. Pak Lotus nanti jatuh ke janda muda nanti. Aduh. Aduh. Ya, assalamualaikum semuanya. Ayo bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berdosa, katakan kita lingkup universal aja ya, orang muslim yang berdosa gitu. Dengan cara apa, Bre? Kalau orang itu apa namanya? Berdosa. Cukup satu, Bro. Apa? Taubat, Bre. Taubat. Itu ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 160. Kecuali orang-orang yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya. Akulah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Nah, kalau ada orang muslim seperti saya itu dulu itu dulu itu kenakalan remaja ya. Suka minum-minuman. Waduh, pokoknya minum-minuman. Lalu saya sadar, ternyata minum-minuman keras itu dilarang ya di Quran. Jangan kamu minum khamar. Itu perintah Allah. Bagaimana caranya saya itu kembali kepada Allah dan meninggalkan perbuatan itu? Dengan cara bertobat, tobat nasuha, meninggalkan semuanya, meninggalkan dunia-dunia malam dulu itu. Saya tinggalkan semuanya, kembali ke jalan Allah. Ada teman saya yang nawarin, ayo Sabtu malam minggu kita minum mabuk-mabuk. Oh, terima kasih Bre, saya tidak mau. Wah kamu itu udah soalim gitu kan, ustadz soalim gitu kan. Ya silakan gitu. Ada orang-orang muslim gitu, ya saya tidak pungkiri itu gitu loh. Tapi tergantung, makanya Quran itu, orang Islam itu harus menggunakan akal. Kalau akalnya main ya itu jos. Ya contoh, ya bukannya saya ya, pasti ada di luar sana itu muslim-muslim itu, orang Islam itu banyak yang bertobat.
karena sudah pernah melakukan kejahatan yang dulu. Akhirnya kembali ke jalan Allah itu. Dan itulah sudah dijanjikan oleh Allah. Akulah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Itu Allah sendiri yang bilang, bro. Kalau kalian bertobat dengan sungguh-sungguh, kalau kalian kembali ke jalanku, kembali mentaati perintahku, menjauhi laranganku, aku akan mengampuni segala dosamu gitu. Aku akan saya tambahin sedikit, Bang Rio, sedikit aja. Iya ya Bang ya. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi, maka dia akan keluar dari neraka. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Terima kasih Bang Rio. Iya. Nah seperti itu Karadin. Banyak kok orang-orang Islam, orang-orang Muslim bukan Islam ya. Islam itu udah sempurna. Tapi Islam itu udah sempurna bre. Tapi orang Muslimnya ini belum tentu sempurna. Bagaimana orang Muslim ini harus sempurna itu tadi. Kalau dari orang Muslim itu tadi bejat gitu kan, pernah melakukan kejahatan-kejahatan. Kalau dia itu memang ingin kembali kepada jalan Tuhannya, dengan cara apa? Bertaubat. Karena taubat itu adalah sesungguhnya mereka itu adalah yang benar-benar ingin kembali ke jalan Tuhannya gitu. Benar-benar tobat lo ya gitu. Itulah orang-orang yang akan selamat gitu. Oke. Apakah Bang Rio sekarang ini berani mengklaim bahwa sudah melaksanakan hukum-hukum Tuhan Bang Rio itu 100%? Jadi tidak ada satupun yang dilanggar gitu. Berani enggak klaim seperti itu? Oh belum tentu juga bro. Belum tentu juga. Saya juga kadang sholat itu juga ini ya, saya jujur aja. Saya juga sholat kadang ya ada yang lupa, tapi saya bayar gitu dengan cara mengganti sholat itu. Bisa aja. Ya, saya rasa manusia sampai mati, manusia kita ini sampai mati, kita itu akan terus melakukan dosa atau pelanggaran. Itu fakta lah. Nah, dengan melanggar satu pelanggaran, Anda itu dicap sebagai orang yang taat atau pendosa. Contoh begini Bang, dalam hukum dunia ya, ketika Anda membuat satu pelanggaran terhadap hukum di dunia, Anda itu tidak dicap sebagai orang yang taat hukum. Satu saja Anda langgar, maka Anda itu dicap sebagai pelanggar hukum, bukan sebagai orang yang taat hukum. Jadi ketika Anda melanggar satu saja hukum Tuhan, Anda itu adalah seorang pendosa, bukan orang yang taat atau orang yang bertakwa gitu loh. Jadi mungkinkah seorang pendosa itu bisa masuk ke dalam surga? Nah sedangkan Adam sendiri saja kalau dalam perspektif Islam ya, karena satu dosa itu dibuang dari surga. Artinya kan Tuhan itu selalu memberikan hukuman itu setimpal dengan perbuatan manusia, karena dia itu Tuhan yang adil kan. Nah artinya satu pelanggaran itu sudah cukup setimpal untuk membuang Adam dari surga. Karena Allah itu kudus. Jadi tidak mungkin satu dosa itu bisa masuk ke dalam tempatnya yang kudus itu gitu loh. Gimana? Oke Bang Rio, sebentar saya jelaskan hadis yang tadi saya bacakan. Mungkin saudara Yudas paham nggak makna dari yang saya katakan tadi gitu loh. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Bukhari Muslim dan Sahih. Barang siapa di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi, maka dia akan keluar dari neraka. Paham sampai di situ Bang Yudas? Oke, Bang Rio. Maksudnya gimana itu? Maksudnya dibakar dulu di neraka? Iya, kita tetap melakukan, kita tetap dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dengan neraka, tapi kita akan masuk surga nantinya walaupun iman kita itu sebesar biji sawi. Gitu loh. Apa itu Bang Kos? Apa sih, suara apa itu? Detak jantung. Lanjut. Ya kan? Di situ hadisnya sahih. Boleh cek. Bukhari Muslim. Iya, jadi maksudnya gimana Bang, dibakar dulu di neraka. Jadi semua muslim dibakar dulu. Dengerin, saya ulangin lagi. Barang siapa di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi, maka dia akan keluar dari neraka. Nah, di situ jelas, walaupun imannya dia, mohon maaf, hanya sebesar biji sawi, kan kecil, dikit gitu, maka dia walaupun dari neraka, nanti dia akan diangkat ke surga. Maknanya dari arti dari hadis tersebut itu, gitu loh. Berarti orang muslim itu yang punya dosa masukkan dulu ke dalam neraka. Ya, dibakar dulu. Kita tetap menjalani, gini loh. Kita tetap menjalani hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita perbuat di dunia ini, walaupun kita Muslim, kita tetap menjalankan, gitu loh. Oke. Berarti yang punya dosa itu kan dibakar dulu di neraka gitu kan Bang ya? Iya. Nah berarti semua Muslim itu dibakar di neraka. Karena dibakar dulu di neraka. Pahami kata-kata saya. Iya, saya paham. Tapi kan orang yang punya iman nanti itu dikeluarkan dari neraka gitu kan, setelah dibakar. Enggak, gini, jadi maksudnya seperti yang Bang Rio katakan tadi, dia bertobat, minuman keras ya Bang Rio tadi ya. Tadi kan Bang Rio ngomong itu, dia bertobat, dia dia memiliki sebesar biji sawi imannya, gitu loh. Ya, tapi saya mengerti itu Bang. Tapi ketika Anda membawa dosa, tentulah dosa itu dicuci dulu di dalam neraka, betul? Pastinya. Oke. Nah, karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna dalam melakukan hukum Tuhan, ya kan kalian sering mengatakan tuh, manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Jadi sampai kita mati, kita akan selalu terus-menerus melakukan dosa itu. Kita tidak bisa sempurna melakukan hukum Tuhan, tidak bisa. Gini saudaraku, makanya di dalam Islam itu kita diajarkan namanya doa-doa. Contoh, kita mulai masuk toilet pun kita doa diajarkan. Ya, kita mau makan, mau minum, diajarkan memakai tangan kanan dan tangan kiri, ya kan? Nah, dalam Islam itu ya diajarkan semua, gitu loh, dikupas tuntas semua, apa yang nggak boleh, apa yang tidak boleh. Nah, manusia itu tidak luput dari namanya dosa, sekecil apapun, gitu loh. Ya tidak luput dari yang namanya dosa kan. Artinya manusia itu akan terus-menerus melakukan dosa atau pelanggaran. Sampai mati Bang. Jadi ketika Anda mati, Anda itu bukan sebagai orang yang taat gitu. Anda itu pendosa, Anda membawa dosa. Jadi saya bisa pastikan bahwa semua manusia itu akan masuk ke dalam neraka itu. Abang boleh katakan itu untuk mencuci dosa, tidak masalah. Tapi apakah orang yang masuk ke dalam neraka itu dikatakan orang yang selamat? Tidak. Bukan keselamatan itu yang kita mau. Yang kita mau keselamatan seperti apa? Tidak menyentuh api neraka sama sekali. Iya. Itu baru selamat. Ya tunggu dulu, kan saya mau jelasin. Gimana saya mau jelasin, Anda jelasin terus. Contoh, puasa Ramadan, ya kan? Contoh sunnah-sunnah yang lain, puasa Daud. Contoh sholat tahajud. Contoh
kita sodako, contoh kita membangun rumah ibadah, masjid, ya kan, sholat 5 waktu apabila bila kelewat waktunya atau itu bisa bisa sholat tersebut lagi. Nah, nanti itu ditimbang oleh amal dan perbuatan kita ditimbang. Sebelum kita masuk itu, sebelum kita lewat jembatan namanya Shiratal Mustaqim, kita ditimbang dulu nih, gitu loh. Dosa kita yang lebih besar atau amal kita yang lebih besar, gitu. Paham sampai di sini? Berarti amal manusia yang menentukan dia masuk surga atau tidak. Gini loh, kalau kita membangun masjid atau rumah ibadah, ya kan, ataupun sodako segala macam apapun namanya bentuknya sodako, itu yang menuntun kita menuju surga, jaminan. Oke, begini Bang. Dengan uang yang halal, ya kan, dan doa anak-anak yang soleh. Baik. Oke, contohnya begini Bang ya. Kalau misalnya ada satu orang nih melakukan pemerkosaan, pembunuhan, terus perampokan. Dia dihadapkan ke persidangan gitu. Ini kita berbicara hukum dunia ya. Oke, bicara hukum ya, dihadapkan ke persidangan. Lalu dia berkata kepada hakim, "Ya Pak Hakim, memang saya telah melakukan perbuatan yang buruk-buruk itu, tapi saya sudah menyumbang untuk masjid. Saya memberikan perlindungan kepada yatim piatu, kepada janda-janda. Apakah amalnya itu bisa menutupi perbuatan jahatnya yang menyebabkan kerusakan atau kerugian?" Gini, saudaraku, ini kita bicara hukum acara pidana atau tentang agama. Kau mau bicara hukum pidana atau perdata, saya sanggup. Ayo. Oke. Saya lawyer juga, saya lawyer. Oke. Kalau secara hukum dunia, apakah memungkinkan amalnya itu atau perbuatan baiknya itu menutupi kejahatannya atau melepaskan dia dari konsekuensi hukum? Bisa nggak Bang? Di dalam hukum Islam itu ada namanya kisos. Tahu kisos? Apa tuh? Kisos itu kalau di hukum Islam itu ketika ia membunuh, dia harus dibunuh juga. Contoh di negara Malaysia, di negara Islam lainnya itu diberlakukan. Contoh Brunei dan yang lain, gitu. Nah, ketika dia ini takutnya kena ini ya, Bang Deddy, kena ini nggak peringatan nggak nanti saya ngomong kayak gini. Makanya ngomongnya bun-bun aja Bang. Ini nggak pakai itu soalnya itu. Oh iya dah. Bun-bun aja ngomongnya Bang. Bun-bun ataupun mal-mal, ya kan, tangannya dihukum, gitu. Itu hukum Islam, jelas kita diatur. Ini hukum agama ya, agama Islam diatur itu semua, gitu. Oke, baik. Tapi bisa nggak misalnya pelanggarannya itu digantikan dengan amal orang tersebut. Kita kan bicara ya udah Bang Rio, coba jelasin Bang Rio, ini bicaranya hukum agama. Bang Rio dah silakan. Enggak, Bro Karadin, ini kemana dulu? Ke hukum agama atau hukum ini perdata apa pidana gitu? Iya, pidana. Ini makanya saya juga bingung menangkapnya. Kalau hukum pidana, kalau orang itu dari amalannya ya nggak bisa, ya bagaimana nggak bisa lah Bro? Nggak bisa. Berarti menurut hukum Islam, amal tidak bisa menutupi pelanggaran. Menurut hukum Islam lah. Betul nggak Bang Rio? Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Lantas kenapa
ketika dalam penghakiman nanti amal Anda bisa menutupi dosa Anda. Itu dalam konteks nanti. Ya kenapa? Bukankah hukum Islam itu juga dari Tuhan? Kenapa gini Tuhan loh, tidak menghakimi kalian itu menurut hukumnya sendiri gitu loh? Iya, makanya gini ya. Ini kita ke agama atau ke pidana? Kalau ke agama. Tadi kan udah disampaikan ada hukum agama nih yang namanya kisos. Ya. Ya kan, artinya mata dibayar mata gitu kan. Ya. Nyawa diganti nyawa gitu kan. Ya. Nah, menurut hukum Islam yang berasal dari Tuhan, ini kan standar kalian tuh. Amal perbuatan Anda tidak bisa menutupi dosa Anda. Tidak bisa. Anda tidak bisa membayar dosa Anda dengan amal Anda, itu tidak bisa. Lantas kenapa pada penghakiman nanti Tuhan menghakimi kalian itu ya bukan berdasarkan standar hukumnya sendiri, lalu mengatakan bahwa amal kalian bisa menutupi pelanggaran kalian gitu loh. Ini kan aneh, rancu. Nah, belum lagi. Kalau saya bertanya, tadi kan Anda menyatakan ada timbangan amal di situ. Artinya amal Anda itu menentukan kalian masuk surga atau tidak, betul? Ya, ridho Allah itu. Loh, itu bukan ridho. Kalau ditimbang, misalnya amal Anda lebih besar daripada dosa, maka secara otomatis kalian masuk surga, betul enggak? Ya. Nah, artinya itu amal Anda yang menentukan kalian masuk surga atau tidak. Iya. Nah, masalahnya adalah ada satu hadis yang mengatakan tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Ya, ini kan kontradiksi, Bang. Tidak akan masuk surga. Tolong sebutkan hadisnya dulu, Bang Tio, baru kita jawab. Beliau bicara hadis, tadi saya jelaskan hadis. Dia juga harus menjelaskan hadis riwayat siapa itu. Ayo silakan. Ya gimana apa namanya hadisnya? Tidak ada seorang yang masuk surga kecuali apa tadi katanya Bro Karadin apa tadi? Nggak tahu dia tadi. Hostnya ini dia tadi juga ngomongnya buru-buru, makanya nih biarin dia tuh lagi nyari hadisnya, biarin. Jangan tidur hostnya ini. Nggak tidur, siapa yang tidur? Aman ini. Aku sambil buka aplikasi satu ini. Apa? Tidak akan masuk surga kecuali apa tadi itu katanya? Apa Bro? Nah, nyari hadis pun nyari. HR Muslim nomor 2817. Hadis riwayat berapa? Nomor HR Muslim nomor 2817. Jadi 17. Itu ada dua pertanyaanku. 17? 107? 2817. Bentar ya. Aman Maria, aku bakal sampai pagi sampai siang ini. Sore aku bangun terus sore. Aman. Apa dikatakan di situ, Bro? Ya, intinya tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Karena amalnya. Nah, makanya itu ditimbang amalnya itu, Bro. Ya betul memang ditimbang. Hari penghakiman. Kalau amalnya itu lebih buruk dari amal kebaikannya, dia masuk neraka. Kalau amalnya itu kebaikannya itu lebih berat dari amal buruknya, dia masuk surga. Ya berarti amal Anda ada suatu hadis. Ya santai Bro. Ada suatu hadis Nabi. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu nanti saat ditimbangkan ke timbangan mizan, namanya itu mizan ya, ditimbangkan gitu, lalu dosa orang itu segunung Uhud. Tahu nggak kamu gunung Uhud itu di daerah mana ya, itu tinggi, besar tinggi, itu dosanya orang itu, lalu ditimbangkan dengan kalimat la ilaha illallah itu. Langsung gini Bro, kalimat la ilaha illallah langsung gini berat gitu. Padahal orang itu berdosanya itu segede gunung, tapi dia punya kalimat la ilaha illallah itu, ditimbangkan ke situ. Berat kalimat itu Bro. Jadi timbangannya itu berat. Otomatis kemana orang itu? Surga. Itu Bro. Banyak Bro hasilnya Bro. Tapi itu saya tunjukkan di hadis Nabi gitu.
Betul kata apa hadis yang tadi itu. Tergantung amalannya, memang betul. Makanya orang muslim itu amalannya apa dulu? Baca Quran kah? Membaca Quran juga apa? Amal jariah. Bersedekah juga amal jariah. Kita beli mushaf Quran, kita bagikan kepada hafiz Quran, itu nanti jadi apa ladang pahala untuk kita. Banyak, Bro. Gitu loh, amal jariah itu. Lalu membahagiakan kedua orang tua, banyak di Islam itu, Bro. Gitu loh, itu amal jariah itu nanti untuk kita, gitu, untuk kita. Makanya amal-amal jariah itu untuk kita, bukan untuk Allah, gitu loh, untuk kita, untuk menuju surganya Allah. Karena kita ini sudah taat melakukan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah, sudah dilarang oleh Allah, kita taati itu, gitu. Apa yang menjadi sunnah Nabi itu banyak, Bro. Kalau masalah amal jariah di Islam itu, abang perhatiin nggak narasi dari hadis itu? Iya betul. Apa? Tidak, gimana? Tidak ada apa namanya? Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Artinya amal Anda tidak bisa membawa Anda ke dalam surga. Ini kan kontradiktif dengan timbangan amal. Karena timbangan amal itu amal Anda yang menentukan Anda masuk surga atau tidak. Amal Anda yang membawa Anda ke surga. Nah, sedangkan hadis ini menyatakan tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya, termasuk juga Nabi Muhammad. Paham? Gimana maksudnya? Hadis itu menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga karena amal. Pahami hadis, coba dibaca lagi dari awal sampai akhir. Ayo. Artinya kalaupun ditimbang tak ada guna, karena kan udah disebut tak ada gunanya. Oke, bisa diem nggak? Bisa diem nggak? Oke, sabar Bang, sabar ya. Oke, di Quran surah Ali Imran ya, ayat 136. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka ini? Orang-orang mukmin ini Allah. Dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Ya, itu Jadi amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang muslim itu diterima oleh Allah. Itu tadi sholat, lalu menunaikan zakat, puasa, haji bila mampu, yang punya ekonomi lebih bisa haji. Kalau saya ini orang ekonomi ke bawah ya, walau alam gitu kan, gitu. Itu amalan baca Quran. Kita beli Quran untuk hafiz Quran, nanti amal jariahnya itu mengalir terus, Bro, gitu. Sedekah ke orang fakir miskin, gitu. Ini loh, Bro, Quran yang berkata, Bro. Allah sendiri yang mengatakan, gitu. Berarti antara Quran dan hadis bertentangan? Bukan bertentangan, Bre, gini ya. Kalau masalah hadis yang sampean bawa itu, ya, itu ada hadis pembandingnya nggak? Apakah hadis itu mutawatir atau ahad? Ya sudah, Anda gini ya, hadis ya. Apa Bang Dedi? Bukan saya. Siapa yang ngomong? Apa katanya tadi? Iya, kalau gitu Anda tentukan hadis yang saya bawakan tadi. Iya, hadis yang seperti apa? Ya gini, Bro. Hadis yang kau bawakan itu hadis mutawatir atau tidak? Hadis yang mutawatir itu hadis yang perawinya itu banyak. Nah, itu kan kamu bawa di hadis riwayat Muslim. Ada tidak di lain hadis narasinya seperti itu semua? Di perawi hadis riwayat Bukhari ada atau tidak? Imam Nasai, Imam Tirmizi, Imam ada sebetulnya 12 imam ya kalau nggak salah ya itu. Nah seperti itu, Bro, gitu loh. Harus mutawatir, hadis itu harus mutawatir, gitu. Perawinya juga gitu. Itu kalau saya memang kritis memang di hadis itu, apalagi yang dibawa teman-teman Kristen. Ya memang
Seperti itu gitu. Kalau hadis ahad itu hadis yang perawinya itu satu, yaitu tadi. Mungkin itu ada gak hadis pembanding itu gitu. Bukannya saya menabrak-nabrakkan hadis gitu, bukan. Kalau seandainya kita bicara seandainya, hadis yang saya bawakan itu benar. Ya, bukan seandainya, Bre, nggak bisa. Kita umat Islam seandainya nggak bisa, Bre. Harus ini seandainya. Bukan seandainya. Kita bicara pakai data kan. Ya. Ya kan saya sudah bawakan datanya tadi. Iya, coba betul. Bang Rio tentukan, coba Bang Rio tentukan hadis itu benar atau palsu. Bukannya hadis itu palsu atau tidak, Bre. Makanya hadis itu mutawatir atau tidak gitu loh. Apa tuh? Kan itu tadi kan hadis riwayat Muslim. Ada tidak di hadis riwayat Bukhari? Kalau ada tidak apa? Gimana? Kalau tidak ada di hadis-hadis yang lain misal. Kalau tidak ada di hadis-hadis yang lain itu hadis yang ahad. Perawinya itu cuma satu. Itu belum pasti. Belum tentu gitu benar. Loh. Nah, bukan belum tentu benar, belum pasti. Hanya dugaan, Bre. Hanya dugaan. Kalau hadis mutawatir itu perawinya itu tidak bisa berbohong. Hadis mutawatir itu yang perawinya itu tidak pernah bohong. Itu hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh beberapa perawi dan itu pasti. Kalau hadis ahad itu masih dugaan gitu. Nah, seperti itu. Itu bro hadis itu. Mustalah tadi dibilang pasti apa? Pasti betul. Karena Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmizi dan yang lain-lain itu menarasikan hadis tersebut sama gitu. Jadi pasti itu tidak ada yang berbohong. Kalau misalnya hadis yang saya bawakan ini terdapat juga dalam hadis-hadis yang lain, maka Bang Rio sudah dapat memastikan bahwa hadis itu pasti betul gitu kan? Gimana maksudnya? Iya, tadi kan metode Bang Rio untuk mengetahui sebuah hadis itu. Bukan metode, bukan metode, Bung. Terus apa? Itu yang dikatakan oleh Jurunda Bang Rio itu hadis mutawatir atau bukan mutawatir, artinya Anda itu setiap mengucapkan hadis itu apakah itu ada di riwayat Bukhari, Muslim ataupun yang lainnya gitu, ahli-ahli hadis ya. Paham nggak sampai di sini? Iya. Kalau mengungkapkan hadis itu harus jelas dulu. Iya, jadi maksudku gini, tadi kan Bang Rio sampaikan bahwa ketika hadis yang saya bawakan ini ditemukan juga dalam hadis-hadis lain yang sahih. Tadi Anda mengatakan itu kan dipastikan. Tadi kan Bang Rio mengatakan sudah pasti betul. Betul kalau kan? Tadi Anda kan bilang kalau. Ya betul. Iya kalau saya bilang kalau sudah pasti betul gitu kan Bang Rio. Sebentar, apa yang membuat kalian HR Muslim itu ragu? Anda kalau nggak tahu diem, gantian. Nanti lawan saya Anda. Hadis HR Muslim tidak ada diragukan itu, bro. Ini Petra ini Muslim apa non Muslim, Bang Deddy? Kristen. Ya udah, dia diem, nggak tahu. Kalau Anda nggak tahu hadis, nggak tahu. Bisa diem nggak? HR Muslim itu sahih. Tahu sahihnya dari mana? Ayo. Ya, HR Muslim. Iya, dari mana? Tahu sahih apa enggaknya? Ayo. Mana ada? Coba aku tanya kamu. Ada enggak dikatakan HR Muslim itu doib? Ada yang bilang doib, ada yang enggak. Banyak yang bilang itu riwayat banyak. Itu sekelas Tirmizi tuh. Aduh, Anda kalau nggak ngerti soal hadis diem. Ada ilmunya, Bu. Nah, gitu kalian. Kalau menyakitkan itu doib. Ya Allah. Lanjut Bang Dia sama Bang Yudas, udah nggak usah dengerin orang ini. Nanti lawan saya dia. Dia dilanjutkan lagi sama Bang Yudas. Saya saya nanti lawan Bang Petra ini. Ini orang boleh juga tuh Bang Rio. Apakah HR Muslim itu sahih atau doif? Anda harus tentukan dulu itu. Betul bro, sahih. Tapi kesohiannya itu, ya kalau masalah sahih doif itu sahih ya. Aduh, mana sih ini? Anda bisa diem nggak?
Saya memperjelas berarti udah sahih ya, udah diakui ya. Tunggu dulu kan belum dijelaskan. Ada juga yang doif, ada juga yang maktub, ada yang ini, ada juga yang maudhu juga ada, gitu loh. Makanya kesohiannya itu, apakah di riwayat Muslimin tadi, ya memang betul sohi, memang. Kalau kita merujuk kepada sohi, soha, sohi, memang banyak sohi. Tapi yang dinarasikan itu sohi itu, apakah hadis itu mutawatir atau tidak, gitu loh. Paham nggak mutawatir ini orang-orang ini? Oh berarti sohi belum tentu mutawatir gitu? Iya, harus mutawatir itu bro. Oh berarti sohi dan mutawatir itu beda. Berarti sekalipun hadis itu sohi, harus ditentukan juga ini mutawatir atau tidak gitu? Iya, berarti sohi itu, jadi label sohi itu belum pasti menentukan bahwa hadis itu pasti betul gitu? Bukan pasti betul, itu harus di-compare lagi dengan hadis perawi hadis yang lain gitu loh. Apa yang dimaksud dengan sohi bro? Iya. Itu sohi itu benar. Nah kalau udah benar kenapa diragukan lagi? Benar itu. Mana sih kalian Iya, benar itu ya. Bukan hanya satu orang. Apakah bisa di-compare dengan hadis yang lain gitu loh. Paham nggak? Paham ya? Mutawatir bro, hadis itu harus mutawatir. Saya nggak ngerti sih. Nah, kalau sebuah hadis sudah dikatakan sohi, artinya benar. Benar itu kan bukan salah. Iya betul. Betul, ya sudah, memang hadis itu betul kenapa semuanya. harus diragukan? Apakah gitu? perawi hadis itu tidak bertentangan dengan perawi-perawi yang lain? Itu loh bro. Lah berarti kalau misalnya ada hadis itu berisi udah yang salah, memaksakan, sudah dijelaskan tapi tetap maksa aja ini. Aduh ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Iya maksudnya ketika sebuah hadis sudah diberikan label sohi atau benar, ya kan artinya tidak salah. Kan sudah tadi dijelaskan oleh Gurunda Bang Rio, harus mutawatir, cukup dong. Mana Bang Rio? Ya kan? Wah, ada yang ini, ada yang itu tuh. Coba naikin aja Bang Petrol. Bang Rio juga udah turun. Bang Rio kemana ini? Bang Dedi. Bang Dedi. Bang Rio nya kemana? Kepental paling dia. Kok bisa ini kali ya sama Oten? Nggak tahu sih baca panggil lo. Iya itu biasanya di ini sama Oten. Dari tadi di hadis bolak-balik udah jelasin, masih ngotot, maksain aja. Lagi denger lagu Bang Dedi. Panjul Petra naik. Nah ya Petra mana? Oh Bang Rio. Ya kenapa Bang Rio? Jaringan. Oh jaringan, siap. Saya pikir di ini nama Oten apa di jaringannya sih. Gimana dia? Petra mana tadi? Ada Petra. Mana tadi Karadin tadi Bang Ded? Turun ntar aku undang lagi. Lagi sakit gigi dulu. Oh siap Pak Jul. Ya kalau nggak ngerti hadis, jangan bawa hadis. Pelajari iya. Gitu loh. Ini itu yang susah. Udah dijelasin dari tadi harus mutawatir, bolak-balik, tetap maksain gitu loh, Bang Rio.
tetap maksain gitu, apa yang dia ucapkan tuh harus mengiyakan gitu. Kan nggak bisa, makanya tadi saya bilang Anda udah dijelasin dari tadi harus mutawatir, tapi nggak mudeng-mudeng gitu. Terus ada temennya lagi satu otan, siapa itu Bang Dedi tadi? Yang tadi itu otan satu itu? Siapa? Kan ada tuh satu otan tuh. Yohanes, naik Yohanes. Tadi mana itu si itu kabur itu si Yudas Iskariot. Soalnya kalau tadi maaf Gurunda Bang Rio, itu dia itu saya tangkapnya kok dari ilmu hukum acara pidana kok lari ke hukum agama, kan nggak nyambung gitu loh. Iya. Kalau hukum pidana perdata, ayo saya ladenin sampai dimanapun, ayo. Itu belum saya bawa ke Bible-nya nanti, tapi biarin aja lah, biar kebuka pikirannya. Semoga dapat hidayah. Tuh udah pernah dia Bang mualaf Bang. Keluar lagi. Iya, si Karadin dulu itu. Ya itu tadi orangnya. Tapi sekarang kita juga hati-hati Bang Rio, suka ada perusak yang masuk ngaku-ngaku mualaf, tiba-tiba menghasut itu banyak Bang Rio. Iya. Makanya kan kalau di kita kan hukumnya jelas, ketika kita ini ya kisos, kita ini tangan kita, ya kan? Iya. Pakai nanya lagi, ini lagi muter. Oke lah, saya ikutin ya di situ tadi. Oke lah, saya ikutin aja ya Bang Ded ya Bang Lau. Ini. Iya. Jadi maksud tadi situ, jadi bukan ini kan maksudnya kan, tidak akan masuk surga kecuali dengan amalan, tetapi tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Dan amal soleh adalah sebab datangnya rahmat tersebut. Nah, kita beramal soleh itu, ya itulah datang rahmat Allah. Jadi Allah itu ridho. Oke, siap. Iya. Gitu, istilahnya gitu. Amalan kamu bagus, silakan kamu masuk surgaku. Gitu. Jadi amalan itu yang mendatangkan rahmat dari Allah. Gitu. Oke lah, kita ikutin lah di situ tadi. Oke lah, itu. Ya ini jawabannya itu. Kita beramal soleh, itulah yang mendatangkan rahmat Allah. Jadi Allah itu ridho, gitu. Bagus ya, tapi amalan. Kan, tapi oten itu kan keras kepala dia, benar nggak Bang Leo? Iya, ya emang gitu semua, memang nggak apa-apa. Biar main gitu pikirannya. Iya Bang Ded, jangan tidur Bang Ded. Aman. Sampai siang. Gimana nih, atau apa tempenya nih? Kita nggak kebagian nih, Bang Leo nih. Iya. Bikin mendoan aku tadi. Kata Bang Dedi bisa terbang itu, ada yang bisa terbang itu Bang Dedi ya. Iya. Gitu. Yang tadi nggak mau naik lagi Bang Dedi, si siapa namanya? Siapa yang mau naik? Judas Iskariot tadi itu yang sama Bang Leo tadi. Oh Bang Tiger mana? Sama si Panjul tuh tadi temennya itu, penasaran saya sama dia tuh. Panjul sama si Petra. Oh iya Petra, mana Petra? Ada di bawah, tiba-tiba turun dari dia. Ada dia, masih ada. Ayo naik Petra, ayo. Udah nggak ada. Udah nggak ada.
Makanya dia suka ini. Kesel saya jadi. Subuh-subuh sini sama Edi biasanya jam-jam segini, jam-jam 3 sini. Edi biasanya itu kesini. Orang populasinya aja di Inggris sendiri saja sudah merosot. Boleh dicek. Ya Bang Rio ya kan, populasinya kan sudah merosot. Kekristenan, iya. Iya, belum lagi di Jerman, ya kan? Belum lagi di Itali. Nah sendiri ada data, saya mau bicara data, orang mau laporin dong, saya bicara by data kok. Iya. Iya kan? Ini temanya Kristen pembangkang. Weh, saya baru ngeh ini. Loh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tiger. Waduh, Bang Tiger. Assalamualaikum. Sudah Tiger garis. Bang Tiger. Bang Tiger kayaknya lagi muter-muter nih nyari hotel nih. Gersom ini yang sebelah saya ini Muslim apa non Muslim? Assalamualaikum. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Tadi aku lewat itu waktu ada Petra itu. Sama si Yudas itu longor semua itu. Sebenarnya. Iya, makanya tadi dia maksain gitu loh. Dia ngira kalau sudah tertulis di situ sohi, lalu itu betul-betul sohi, itu kan harus dilihat dulu perawinya siapa gitu loh. Iya. Karena kan banyak sekarang itu penulis-penulis itu, contohnya Syiah kan, contohnya itu beda hadis kita dengan Syiah. Kadang-kadang itu Syiah yang merubah-rubah seperti itu, sohi, padahal di situ tidak ada perawinya. Ya, Syiah kadang-kadang buatan dia, imam dia sendiri, dia yang nulis. Jadi makanya rata-rata yang mereka bawakan itu data-data dari Syiah. Saya sering itu ngecek semua itu data-data yang sering dibawa Oten itu. Saya kan punya buku hadis juga. Iya. Sudah dijelaskan oleh Bang Rio tadi, itu masih ngeyel. Ya itulah Bang, sesuai dengan temanya itu, Kristen pembangkang. Makanya aku udah naik tadi itu Bang, karena saya kalau sudah ngeyel orang seperti itu dijelaskan tidak, masih protes, padahal penjelasan itu sudah masuk akal, itu langsung saya emosi itu lihat orang seperti itu. Iya. Ingin aku tampar sekalian orang-orang begitu. Sekalinya nanti dikasih ayat Bang. Kalau dikasih Biblenya. Tadi Bang Tiger lewat komalnya ini nggak ada tuh yang botak 2 orang tuh. Enggak. Oh, Papi Gembala. Oh iya. Iya. Kalau Papi Gembala itu itu jarang saya naik di situ, karena ngapain kita naik di situ kalau sudah banyak senior di atas. Iya, betul. Jadi kita cari itu komal-komal yang memang bukan merendahkan sesama apologet ya, tidak. Istilahnya yang kadang-kadang ada apologet itu bisa menyerang pakai Bible, tapi tidak bisa menjawab ketika Oten itu tidak bisa menjawab tentang Al-Quran dan hadis itu ketika ditanya gitu loh. Iya. Makanya kalau saya mau naik itu Bang Rio, itu saya lihat dulu siapa-siapa di atas. Iya. Siapa-siapa di atas. Jadi makanya kalau kita sudah lihat itu, oh ini sudah jadi ini aja, satu orang aja ini sudah bisa menghandle itu pertanyaan orang Kristen itu contohnya. Iya.
Karena kalau kita kumpul semua contohnya di situ, kasihan komal-komal itu yang lainnya itu Rebutan diserang jadi, terus. Bang. Iya betul. Iya, kalau saya gini ya, di Komal Islam itu jadi rebutan gitu ngomong, aduh, ya udahlah gini. Makanya aku itu Turun kalau saya gitu. iya sama saya bang, kalau saya mau bicara lalu saya narasi lalu dipotong sama salah satu apologet yang istilahnya baru saya kenal, artinya belum memahami karakter apologet ya, belum mengenali seperti apologet-apologet yang lain. Jadi maka saya turun di situ bang. Jadi nggak mood jadinya. Yang kita pernah itu di Komalnya Pak Duka ya, jujur. Pernah itu di Komalnya Pak Duka. Saya lagi narasi, saya lagi diskusi sama Yanti itu, Yanti Oten itu. Tentang Markus 12 nomor 29 itu. Yesus bertuhan. Tiba-tiba ngongol itu ada akun itu, tidak usah saya sebut namanya, pokoknya saya lihat cara narasinya itu, saya tidak merendahkan dia tapi belum bisa melawan OT yang berat. Memotong itu, waduh, langsung turun aku. Lalu Pak Duka itu telepon aku, kenapa turun Bang Tiger? Aku bilang bagaimana saya tidak turun kalau begitu, saya lagi diskusi langsung dipotong. Baru larinya ke ayat lain yang gak ada hubungannya dengan ayat yang kita narasikan. Lari-lari kita namanya kok begitu. OT-nya malah lari. Makanya saya itu makanya bilang orang, Bang Tiger kok jarang mau naik di Komal saya. Ngapain saya naik di situ kalau sudah ada di situ istilahnya senior di situ. Itu sudah bisa menghandle 5 OTN juga sekaligus itu contohnya. Kalau masalah pertanyaan dari OTN itu, cuma itu yang perlu dulu. Kalau itu menyerang itu gampang, kita menyerang itu banyak itu ayat-ayat bisa menyerang, ayat apa saja itu dikasih sama OTN itu pasti kebelingar itu. Cuma yang dipentingkan itu dulu menjawab itu, karena tidak mungkin itu kita membuka Komal itu cuman satu arah, pasti itu mintanya mereka itu 2 arah kan gitu. Tapi jangan dikasih pertanyaan, kalau dia tidak bisa menjawab itu pertanyaan kita, jangan dikasih pertanyaan, jangan disuruh bertanya karena belum diselesaikan pertanyaan itu. Kalau dia sudah mengakui itu baru mereka bisa bertanya. Iya. Makanya saya sering di Komalnya Bananda itu. Kalau di sana aku cuman moderator aja, jarang diskusi saya di sana. Kalau ada OTN yang menghujat itu langsung saya kasih ludah rohani saya itu. Iya harus digituin emang. Makanya aku bilang kalau kamu mau menghujat itu open cam. Disitulah dilihat. Coba kalau saya membahas itu Bible itu, kubongkar itu ke contohnya, kubongkar itu porno-pornonya Bible itu. Saya tantang mereka untuk melaporkan aku, nggak ada. Itu cuma ngancam-ngancam aja, nggak ada polisi sampai ke aku. Bahkan alamatku sudah kukasih. Aku bilang, kelompoknya Munte juga itu tidak pernah saya naik-naikkan itu kalau dia naik itu. Karena dia sukanya nyerang Muslim, bukan nyerang OTN dia, mereka. Iya. Bahkan itu ada organisasinya itu Bang, itu warna hijau-hijau kayak itu yang gambar kayak apa itu ya? Itu gabungan OTN itu. Lo gitu ya? Iya, karena ada Texas juga yang memakai, aku namanya Texas OTN itu yang memakai lambang itu. Oh yang hijau itu ya Bang Tiger ya? Iya itu yang hijau itu, yang ada coret-coret hijau-hijau ke bawah itu kan? Iya. Hijaunya dulu atas itu paling besar itu hijaunya di atas, lalu coret-coretannya ke bawah itu agak kecil. Siapa? Itu kelompoknya Munte itu, gabungan itu. Ada OTN juga yang pakai lambang itu. Iya, kayak tadi saya juga diserang sama dia. Lah kok saya tanya, Anda Muslim atau non Muslim?
Dia bilang Islam, tapi kok Anda nyerang saya bilang. Si Munte ini bukan orang baik ya? Atau gimana? Dulu bagus. Awal mula naik di Komal itu bagus. Orangnya bagus, tapi lama kemudian dia terpengaruh oleh kelompoknya Tristan. Itu Munte, Ekoliser dulu. Kalau Ekoliser mulai sadar sudah itu. Munte. Tapi yang lucu mah bom sama Edis TV itu saya ketawa ngakak itu Bang Tiger itu. Baik aja berantem-beranteman itu. Aduh, saya bilang. Ya, pada berantem. Jadi kita nontonnya enak ya kan? Videonya nih. Video apa? Ada videonya kemarin sama Kang Dito. Siapa sama Kang Dito sama-sama? Munte. Ada putar bang. Belum tidur teman saya Ilham ini. Baru bangun dia. Udah tidur Bang. Ya, alarm subuhku bangun dengar masih heboh nih. Komal Bang Dedi. Itu si Munte dulu itu kan dekat rumahnya dari Aba Iksan itu. Cuma Aba Iksan waktu itu dia tidak labrak dia karena kasihan sama istrinya. Karena dilihat itu istilahnya orang-orang inilah yang dibilang orang kaya itu miskin lah gitu. Tapi sama-sama kita miskin juga, aku miskin. Yang orang-orang yang nggak punya gitu loh. Iya, Jadi- Lord Indra itu loh, Pak Ihsan. Jadi itu kan. Oh iya. Jadi Ya Pak Ihsan itu. Cocok lah sama-sama permasalahan itu kan. Jadi mereka jadi terpaksa aku ambil alih waktu itu. Nah itu tim saya kan punya tim ini, bukan ini tim saya yang ada di foto saya itu, bukan tim Tegar Sebar yang saya pernah pernah saya bangun itu, tapi lain. Ini tim saya waktu ini mantan anggota Front Pembela Islam. Iya. Itu ada 2.000 orang itu tergabung di situ sebelum saya dulu itu membentuk tim Tegar Sebar sama Pak Irawan itu waktu itu. Tapi itu sudah dibubarkan, sudah kita bubarkan itu tim Tegar Sebar. Itu tim saya itu ngejar di sana. Ternyata sampai di sana itu hari ini si Munte sudah minggat dari tempat itu karena sudah merasa terancam itu. Besoknya itu baru sampai tim saya di situ. Rumah itu sudah kosong. Di mana Bang Tiger tinggalnya dia, Munte? Di daerah Padang waktu itu. Oh. Jadi lalu Tristan itu kan itu menipu 2 orang perempuan itu berkedok pesantren. Saya sudah bicara sama orang yang ditipu itu. Itu teman apologi kita juga, tinggal di luar negeri. Itu yang di luar negeri itu ditipu 2,5 ikat. 2,5 ikat. Lalu ada kabar saya dengar itu ada di daerah Batam. Itu kebetulan di sana juga ada tim saya di situ. Jadi termasuk tim saya itu yaitu Ustadz Malik. Apologi juga itu. Berarti waktu Sebentar bang. Kumit dulu. Ini video kapan? Kau ada ngatakan itu nggak? Kemarin yang ada Bang Juma naik di Komalnya Pak Edel tuh. Aku tanya sama kau ada mengatakan hal itu nggak? Kau takut tanya? Aku tanya sekarang dulu. Sekarang kerjaan buruk ya? Ya sekarang dulu nih. Sekarang ini. Kau mau validasi nggak? Aku mau syahadat di sini biar dapat koin buruk. Coba tangan ke atas. Oh gitu. Ya cari duit lah kita ya buruk gini. Kelihatan kali kau pengangguran deh. Kalian ya. Akunya membantu kau yo.
Kau sampai kau kerja di mana nih, Man? Kau kerja di mana nih? Pribadi. Ya, itu jurusan di mana ya? Emang kau barusan. Ingatkan dulu bang. Untuk gua kan, aku kata-kata. Soalnya kok kecil bang Ilham. Tapi apa berdali membentengi akidah orang tuamu, ku kata-katai, bener nggak? Kalau orang tuamu loncat atau bukan? Ngapain kau kata-katai? Jadi kata-katai sama ngapain orang tuaku kau kata-katai coba? Kau sekolah dulu ya, kau sekolah sampai kapan? Bukan kau dek. Kau sekolah kata-kata. Bahasamu itu menyakiti hati orang. Oh, kamu nanya di tempat yang benar itu menyakiti hati orang nggak? Nah, coba kalau yang lain coba. Oh, masih anak-anak ya, kok anak-anak yang mampu. Apa yang mampu? Apa yang bukan mampu itu yang aku bisa ada dulu. Nggak perlu. Ini, aku bantu buat. Iya. Apa sih poinnya? Apa sih itu? Itu Sadat dia, itu dia apa bang? Apa namanya? Kemarin masalah dia kepang apa namanya? Yang buat temanya itu masalah PPI itu. API. API. Tuh. Yang bang Juma tuh. Assalamualaikum, saudara-saudaraku, izin ya, saya besok ada giat. Iya. Iya bang, siap. Ya, ya saudara-saudara. Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bang Ilham? Itu kemarin itu yang ada Bang Zuma. Aku naik pertama kali di komalnya Kak Edel tuh yang pertama kali sama Bang Zuma itu. Nah, gak lama kan turun aku baru ku spill tuh Kang Dito yang live ada si Munte di situ berdua mereka. Itu yang masih ditutup tuh aplikasi TikTok itu. Oh. Masalah PPI itu terus masalah yang mau blender. Situ. Udah lama ya masalah mungkin kaipang itu lah. Yang udah sadatkan aku biar dapat koin kita cepat sadatkan aku katanya gitu. Karena baru-baru kemarin itu ternyata yang pas bulan kemarin berarti yang pas ada demo itu loh. Nah aku kira belum ada yang pernah lihat muka Munte itu kan. Seringnya aku ngeliat. Nggak Bang Tiger tuh kan sama siapa namanya Melon sama siapa lagi Tristan tuh kan terlalu ini sama mereka kan. Oh, kalau Melon itu yang sampai sekarang nggak tahu aku mukanya yang mana itu. Yang kemarin tuh kan di Kumal siapa tuh sama Bang Tiger tuh open cam ya. Sekalinya open cam disuruh Bang Tiger tuh si Melon yang pakai muka coklat itu nah bisa. Mereka mana berani itu si Mango itu atau si Melon itu satu orang itu Mango sama Melon itu sama orangnya sama itu. Iya. Mana berani dia open cam sama saya? Nggak berani. Karena apa? Dia tahu kalau sampai dia open cam itu maka ku kasih jangka seminggu aja ku kasih waktu itu. Maka bonyok itu. Seperti Oten yang kemarin itu 5 bulan yang lalu itu yang menghina Hajar Aswad di open camp katanya sama milih perempuan itu saya kasih waktu seminggu 3 hari dapat di daerah Solo itu bonyok masuk penjara. Ngomong apa dia bang? Katanya dia tampilkan itu gambar apa namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngomong apa dia bang? Gambar Hajar Aswad lalu dia framing seperti barang perempuan. Dia sebut barang perempuan tapi memang disebut nama barang itu. Tahu aja lah itu ya. Jadi kita pelintir aja di sini karena apa? Karena itu nggak enak juga kita sebut itu kalau karena itu milik perempuan. Penistaan agama gitu. Jadi kebetulan ada bang cyber di situ, bukan sabar ya, cyber itu ada teman kita cyber itu, cyber Indonesia itu. Iya. Jadi aku minta sama bang cyber itu, aku bilang aku minta ambil alih nih ya, saya ambil alih nih masalah ini ya. Lalu bang cyber bilang iya,
silakan. Ku ambil alih. Ku kirim data-datanya ke anggota, ke teman-teman tim saya. Saya kasih waktu seminggu. Ku bilang tunggu 1 minggu ya. Tunggu 1 minggu. Jangan kamu nanti sudah merasa dirimu sudah didatangi, lalu kau naik di Komal minta maaf, itu tidak berlaku lagi maafmu itu. Nah, 3 hari kemudian didapatkan di daerah Solo. Bonyok. Bonyok itu. Penistaan agama, Bang. Lalu di Bonyok kan banyak masa Minggu itu yang datang. Minggu itu Bang Tiger yang bilang itu. Makanya beda lagi. Beda itu beda. Itu 5 bulan yang lalu kejadiannya itu. Di Komalnya Bang Saber. Komalnya Bang Saber waktu itu. Tapi ada cyber di situ. Iya. Langsung itu. Aku bilang, kok turun siang gitu. nah, begitupun itu saya lakukan itu gitu. untuk itu penghujat yang taping itu banyak sudah itu diselesaikan oleh tim saya, banyak itu. Makanya aku kalau naik di Komal itu jarang diskusi, tapi aku perhatikan di bawah. Biar taping itu ku ambil juga. Harus gitu. Kalau mereka pakai akun asli lalu taping di bawah menghujat Nabi Muhammad, selesai. Karena sampai di sana nanti sudah di kirim datanya, nanti HP-nya pelaku itu nanti kita periksa semua sesuai dengan akunnya, sesuai fotonya. Karena pasti otomatis yang pertama dia mengaku-ngaku itu bukan akunnya, tapi ada yang memakai kan. Jadi kita periksa dulu itu. Iya. Kalau sudah nyata ada akunnya seperti itu di HP-nya atau di TikTok-nya, selesai. Selesai. Banyak itu sudah itu. Cuma kita memang nggak bisa publikasikan di TikTok itu mengenai masalah waktu didatanginya. Karena apa? Karena itu menghindari jangan sampai itu banyaknya oten-oten itu memakai akun-akun yang 100 pengikutnya, cuman 5 pengikutnya, taping lalu atau naik di Komal itu menghujat. Itu yang kita hindari. Iya. Di Komalnya Bananda itu yang paling banyak itu saya selesaikan itu yang taping yang pakai akun-akun asli itu. Bahkan foto-fotonya itu yang diposting seringkali diposting itu. Lalu saya screenshot itu tapingannya. Kalau udah dikasih begitu Bang, nggak ada yang jerah-jerah itu. Meskipun itu contohnya yang lainnya tetap menghujat, tapi setidaknya itu sudah berkurang. Iya. Bang, aku izin turun dulu ya, sudah bunyi masjid ini, mau ke masjid aku ini. Nanti gitu ya, ya Bang, siap. Iya. Iya karena iya. Jadi aku turun dulu ya. Siap Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak diajak ngobrol, turun dia, malu dia. Mampus kau. Mantap juga Bang Tiger, gak diajak ngobrol dia. Aku juga nanggapin Bang Tiger, turun dia. Orang kayak gitu, orang kayak gitu udah sedihnya kayak gitu kan tadi. Itu aja Bang. Mantap itu. Gak usah ajak ngobrol, malu-malu sendiri, turun sendiri dia. Masa nggak dianggap kan? Makanya Bang Tiger ngomong kan nggak dianggap gitu kan? Nggak dianggap sama Bang Tiger tadi, onta komik tadi. Ya saya nanggapin Bang Tiger juga gitu. Turun sendiri. Mampus kau. Ada untuk komik tadi naik Bang? Iya. Ada. Tapi dia gituin aja sama Bang Iqbal loh Bang.
Bagus aja dia kok. Apanya? Si Onta Komik itu pernah naik 1 Komal sama Bang Iqbal di Komal Bang Iqbal. Bagus aja dia. Oh belum, Iqbal belum kena anunya tuh. Nanti kalau sudah terkena dikit, oh Iqbal itu orangnya tegas keras loh. Orangnya jangan salah itu. Makanya itu Bang Det, aku pertama yang 2 kali lah masuk Komal Abang tuh kan, yang dia datang tuh yang langsung diserang sama Bang Charles sama Bang Semi itu. Nah, ke 3 hari selanjutnya gitulah. Ada aku tengok dia naik di Komal Bang Iqbal. Ih, kok ini Onta Komik bagus, aku pikir. Iya, Ya memang bagus bang ngomongnya kalau orang nggak paham orangnya ngomongnya itu kan awalnya kan ada nggak kayak abahnya nggak waktu itu kan. Jadi pun diserang kan memang nadanya nada rendah kan, bagus lah kalian gini-gini. Bang Ujat pun nada rendah. Bilang orang Jawa tuh dia tuh pelannya ngece gitu loh. Iya. Dia tuh, nah itu tuh gitu untuk kami begitu karakternya tuh ngenyek gitu loh. Ya itulah dari Komal Abang itu lah yang dibilangnya itu kan lebih bagus kalian pelajari Al-Quran kalian sendiri daripada kitab orang kan. Itu masuk juga ke akalku kan. Ya pula pikir kan. Iqbal sama kata Bible kan? Iya, Bang kata Bible. Oh belum. Oh Iqbal itu orangnya loh itu tegas keras loh dia. Makanya itu heran aku keras-kerasnya gitu. Saya aja ku maki-maki Onta Komik di sini tuh. Bagus untuk komik itu di situ. Gak peduli mau dia Habib kayak mau dia itu orang ini, gak peduli. Maki-maki itu. Oh saya kebetulan saya dijadikan hostnya moderator. Ini anjing harus menurut dengan tuannya. Ayo menggonggong, aku bilang gitu. Menggonggong lagi ku tutup mulutnya. Menggonggong, aku bilang gitu. Gak berlawanan dengan preman. Ada kritikan, memang kritikannya tuh ada yang bagus, ada yang aku terima lah dari Onta Komik, tapi betul bang, tapi ngenyek dia tuh. Itu loh, itu ngenyek, itu caranya itu aku yang ndak tuh ini orang. Nah ini tadi caranya bang, nggak usah ajak ngobrol, malu sendiri turun dia, karena nggak ada yang ajak ngobrol. Soto Betawi ini kenapa jaringannya udah diterima ini di sini? Berapa kali tak multi sudah aku naikkan, ini nggak naik dia. Kayak kolok-kolok sih dia. Entahlah jaringannya entah apalah. Belum, nanti sama Iqbal itu nanti malah dibanting-banting nanti itu. Ngobrol sama Iqbal ya, Bang Ilham? Iya ngobrol. Iya belum bang itu bang, masih dibaik-baikin. Nanti kalau udah tahu belangnya. Yang pas kemarin itu ribu-ribunya di Komal Abang itu Bang Det, nggak lama 3 hari ke 4 hari kah? Situ. Iqbal ini kan dibilang baru juga di TikTok ini Bang Ilham. Dia tuh nggak begitu banyak kenal orang dia itu Iqbal itu. Ini nggak maksudku berita si Onta Komik ini apa nggak mungkin nggak sampai ke kuping dia gitu nah. Enggak, si Iqbal ini ya tipenya Iqbal itu dia tuh tidak mau mencari tahu dan tidak peduli lah orang itu sebenarnya. Tapi jangan anuin dia. Itu Iqbal tuh begitu. Aku paham tuh karakternya dia tuh. Jangan ganggu dia gitu. Tapi orang Kalimantan begitu memang. Iqbal itu tegas keras dia tuh orangnya. Iya, belum aja tuh. Kemarin kan pernah diancam tuh sama Utem tuh kan. Nah, dia Bang Gregius nggak lama naik Bang Iqbal nih ke Gregius tuh kan, jadi Bang Gregius siapa yang mau ngancam kau, kasih tahu aku jumpai aku Kalimantan kan itu. Iya, nggak usah takut kau katanya. Langsung turun dia. Bang Tiger ya ngomong juga ya kan, nggak nanggepin dia. Aku juga tahu kan, Onta Komik, cobalah nggak diajak ngobrol gitu. Turun juga, malu dia. Anjir, nggak ada yang ngajak ngobrol saya gitu. Itu Bang lihat sekarang ampunya Bang. Itu pakai itu. Pakai itu aja orang itu.
Contoh oten-oten yang ini apa namanya, yang oten-oten yang biasanya ke sini itu yang penghujat itu coba nggak usah Yang ajak multi apa ngobrol. Bang Injam, Bang Din? Kenapa? Yang multi apa Bang Injam, Mbak? Enggak, aku yang jambak memang. Begitu nomor kan langsung jambak. Nah coba gitu bang, coba oten-oten juga gitu yang penghujat itu, coba nggak usah ajak ngobrol, coba itu, coba aja. Dia ngomong gitu kan, nanti kita saut-sautan. Coba gitu aja. Cerita kayak tadi aja sama Bang Charles yang ada bubuli tuh. Iya. Tanggapi gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja. Diceritakan bahas tentang Bible-nya kan. Ini kalau ada komen lanjut aja gitu. Iya. Kalau dia ngomong terus langsung kita mute, gak usah ajak ngobrol. Biarin aja dia ngomong, nanti capek-capek sendiri nanti. Coba. Nah ini strategi juga ini. onta komik kena. Gimana di hatinya gitu ya? Iya anjir, gak diajak ngobrol. Apa kan? Harga diri gue gitu. Turunlah gitu. Malah turun pula. Malah nggak ada harga dirinya kau. Nih menjambak, nggak diajak ngobrol. Nah gitu bang. Iya ya, pas juga gitu. Nggak diajak ngobrol, nggak disapa pula itu. Dia tuh ini bang, ngece dia tuh. Pertanyaannya tuh apa ya, nguji ngece lah dia tuh. Iya. Makanya apalagi dilihatnya debaters yang taunya Bible yang dibahas, jarang Al-Quran. Udah sama dia tuh bakal diusilin sama dia tuh. Model-modelnya kayak Tristan juga tuh mungkin ya. Iya. Iya memang iya. Kalau Tristan itu aduh, itu udah mulai kemana-mana, sudah ke rumah mana-mana gitu. Pemegang kunci surga bang. Ke Miska, ke Melani, kemana-mana lah. Iya. Sampai-sampai yang salah paham sama aku tuh di WA itu serius atau Komal sama itu. Iya. Sama Tristan, ke Irwansa juga iya dia. Si perempuan tuh. Dia nggak peduli meskipun ada perempuan itu mau ada kayak ini kan. Kalau ada Tristan ada gerombolnya masuk ya bu. Kobra abrik bener. Iya ngapain lah mikirin itu, perempuan itu nggak jelas. Bener. Di Komalnya Rahman itu, Rahman Kurmala itu setelah Iqbal naik itu menghajar Dora dengan Tristan itu, di situ naik lagu. Di situ saya naik itu. Terus di Komal Doranya sendiri. Itu. Masa gila loh. Siapa yang naikin Bang Ali semalam ya? Bang Rio masih bangun kan ada Bang Ali tuh. Dekat Komalku. Tidur bang. Siapa yang naikin dia ya? Bang Ali tuh minta naik tuh, sengaja ku tahan dulu dah pas saya naikkan. Ku bilang apa dia naik. Ujung-ujungnya ngebahas si perempuan itu. Bang Ali. Bang Ali Aceh. Oh tahu itu perempuan itu. Iya, karena si perempuan itu buat pernyataan pengakuan begitu. Bulan 11 bulan 12. Iya, bulan 11 12 ini kan aku ke Aceh gitu kan. Terus itu pengen nikah sama perempuan itu. Ngomong nyebut Acehnya lagi. Kan gila ini, gue bilang. Kok jadi kayak gini ceritanya. Jadi nanti image-nya nanti kalau nggak jadi aku yang buruk nama itu. Pasti laki-lakinya yang buruk. Aneh kan. Gue bilang itu nggak betul itu. Gue bilang langsung gue tegasin. Ada kan orang juga aku kan dibully langsung tuh. Gue bilang kapan aku pernah mau pernyataan seperti itu, ada nggak? Bilang gitu. Ada. Yang betul yang mana? Aku bilang kapan? Gue bilang itu kan. Saya atau siapa? Aku bilang ya si dia lah, bilang gitu. Ya sudah, ya berarti kan bukan saya, itu hak dia lah, aku bilang itu kan. Buat pernyataan ini, yang penting saya nggak ada. Nah pokoknya aneh-aneh lah.
Si Melani paling tahu tuh. Makanya si Melani tapping-tapping tuh ya kan. Iya, aku sebut-sebut nama Melani tadi sama Martin tadi. Makanya aku coba sih langsung bilang, oh ini nasi Menggo pacarnya Melani. Wah kan gitu-gitu kan ya. Nggak pernah ketemu, tatap muka aja belum, udah pacaran. Tai kalian nih. Ya Bang Ilham. Cinta monyet Bang Ed. Bang Ilham. Kau pernah nggak dengar lagi dia? Ya pengali aja. Langsung Abah bilang, wah itu anak Abah juga, itu baik itu orang itu. Dalam hatiku iya baik. Di publik baik, diputarnya bahasa itu sama dia tuh pinter itu. Perempuan itu, wah udahlah. Dia memang tipe muslimnya perempuan yang ngeri loh. Iya, Quran surat Yusuf ayat 28. Iya, diputarnya bahasa itu. Sudahlah, aku malas ngebahas aja lah. Intinya gini aja, keluhnya ya. Namaku ini udah dijual sama dia itu diobral. Waktu itu kan sempat komunikasi kan, aku marahin lah. Kamu bilang menjual nama aku ya, aku bilang tanpa kamu konfirmasi sama aku, kamu jual namaku ke teman-teman dekatku. Aku bilang apa coba maksudnya? Iya. Pengakuan Bang Dad. Pengakuan. Butuh pengakuan, butuh validasi agar diakui. Perempuan kan gitu. Biasa Bang Dad gitu itu. Memang perempuan kan ya gitulah, mengandalkan perasaan. Beda dengan kita. Tapi ini perempuannya udah kelewatan gitu. Kelewatan Bang Rio. Pokoknya namaku udah dijual pokoknya sama dia itu. Tanpa konfirmasi sama aku itu. Iya. Untuk kepentingannya bangke, ujung-ujungnya pokoknya apa yang dia katakan dia langgar sendiri. Itu aku perhatikan itu. Makanya gudeg. Aku bilang sampai aku tegasin loh, aku langsung dibully kan sama Abah, sama Bang Ali, sama Kak Nora kan. Aku bilang langsung aku tegasin, coba kalian cari tentang diri saya. Aku bilang di online ini dari zaman Zoom sampai sekarang pernah nggak saya manfaatkan perempuan, menipu perempuan, apalagi saya minta uangnya? Cari, saya bilang cari, aku bilang itu kan. Kapan saya begitu? Nggak ada saya begitu, aku bilang itu kan. Sampai aku begitu kan, aku buat pengakuan gitu. Aku loh ya, nggak pernah aku di sini mempermainkan perempuan, aku bilang itu kan. Mereka bercanda, cuma bercandanya kan gimana gitu loh. Aku nggak ini aja, aku trigger lah aku. Cari aja berita saya itu, ada nggak saya sama perempuan tuh gimana? Nggak ada. Ini sampean ini pakai aplikasi yang aku kirim tadi? Belum. Itu kan aku live ini baru sampean kirim itu aplikasi itu. Oh, iya. Sebenarnya aplikasi itu ada, sudah di grup itu sudah ada, cuma di HP satunya nggak bisa kebuka, memorinya full di HP satunya ini. Nah, harus dibuka dulu baru bisa kirim ke handphone yang ini, yang live ini sebenarnya itu. Gini aja Bang, kan ini strategiku ya. Kalau ada suruh download now lagi, kita download aja. Setelah kita pasang, karena ada file mentahnya itu. Nah, file mentahnya itu kita simpan aja dulu. Nah, nanti kalau ada download lagi, file mentah yang sudah kita download tadi itu kita hapus. Kita download lagi, nggak masalah. Gampang kok downloadnya itu. Tapi itu ada iklan ini. Ya? Iklan-iklan itu loh. Gimana? Iklan-iklan itu. Iya, langsung hapus. Yang sampai kirim itu kan aplikasi itu kan langsung ke HP yang live ini kan. Iya. Nah, itu bisa kebuka. Kalau HP yang satunya itu full sudah. Jadi yang sebenarnya udah di grup sudah ada itu, udah di-share di grup itu, grup Mesiah itu. Iya. Yang di Riva itu. Kenapa kalian membahas agama Kristen? Kenapa kalian membahas agama Kristen? Kenapa ya? Apalah. Sini next sini aja Bang, kita ngobrol-ngobrol Bang. Kenapa? Nanti diberikan alasannya yang sini, enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kami salah ya minta maaf gitu kan. Tapi dengarkan penjelasan dulu dari kami gitu. Kenapa kan begitu? Kenapa kan gitu? Pasti ada alasan, ada sebab, pasti ada alasannya juga. Nah, sini aja Bang.
Santai aja. Loh, berteman sama aku siapa nih? Anas Putra, Hando, siapa ya? Hando siapa? Iya, siapa? Coba bang, lanjut bang, aku di sini aja coba. Coba aku sapa dulu sebentar. Berteman kok sama aku. Selamat pagi bang. Ganti akun kali ini. Soalnya Selamat pagi. Pagi. Dedi Wijaya. Selamat pagi. Kristen atau Islam? Bro? Apa bang? Kristen atau Islam? Kayak suaranya nggak asing. Bro? Ini Bang Ananias kah? Saya gak kenal. Oh, Ananias, bukan Ananias. Oh, bukan ya. Tadi sekilas Itu dulu. Ya, itu dulu loh Bang. Saya tanyakan kenapa kalian membahas agama Kristen itu aja dulu. Nanti Anda tahu kok kalau sudah ada jawaban. Coba dikasih argumen dulu. Nama akunnya ganti nih ya? Nama akunnya ganti kan? Ya udah pokoknya itu dulu aja Bang. Kenapa kalian kan di sini kan tertuju kepada umat Islam. Oke. Membahas agama Kristen gitu. Iya. Apa alasannya dan bagaimana? Kayak gitu. Aku simpel aja lah jawabannya lah. Iya. Karena Kristen itu banyak mengambil istilah dari Al-Quran gitu loh Bang. Simpelnya di situ. Guna untuk ingin melancarkan misionaris mereka. Kurang lebih seperti itu Bang. Simpel aja lah dari saya. Ya. Terus kenapa sih kok nggak membahas kalau agama Islam membahas agama Islam aja, Kristen membahas Kristen aja? Kenapa nggak begitu? Yo, ini akun ini nih Bang, siapa sih namanya itu? Ya, Ananias. Bukan Ananias, bukan. Nama sebelumnya ini loh. Ini ganti nama dia nih. Aku baru ingat ini. Suaranya udah hafal. Ya kan? Ganti nama akun ini. Nama akun sebelumnya siapa ya? Oh. Lanjut lah. Ayo Bang Dedi, ini ya, yang kedua. Ini yang ini kan yang pernah di JCC kan? Iya, kalau ngomong tuh saya di JCC ya, aku baru ingat lah. Siapa nama akunnya itu ya sebelumnya? Oke lah, lanjut. Kenapa umat Islam nggak membahas agama Islam aja, orang Kristen kok nggak bahas agama Kristen aja? Itu kenapa Pak? Kan sudah aku berikan jelas alasannya dari itu. Apa kenapanya kan? Jadi dua pertanyaan cukup, satu jawaban itu Bang kira-kira ya? Ya udah mewakili itu. Ya. Iya, kalau ngomong selalu di sisi nih Bang, siapa sih namanya, lupa aku. Taulah nama akunnya, ganti nama ini. Walaupun ganti nama dengan vokal kayaknya kok nggak lupa ya, cuma namanya. Amir Muda kan nama sebelumnya tuh, Amir Muda. Wah, ya Amir Muda. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Amir Muda. Bang Dedi Wijaya, teman-teman ya. Sebenarnya saya tuh mimpi. Ya, lanjut sama Bang Rio, aku ini ya, boleh ya sedikit curhat ya, ini katakanlah mengenai agama kita ya. Mengenai agama Islam. Kenapa sih saya typing seperti itu? Ya mungkin di antara teman kita nih kalau membicarakan oknum, biarin aja lah, orang itu nggak usah diurusin, bla bla kan. Tapi yang namanya di dunia maya ada yang nggak ngurusin, ada juga yang ngurusin. Karena kalau dia nggak memojokkan, mendiskreditkan agama saya Islam, sebenarnya nggak begitu amat gitu loh. Ini ada orang, ini ya saya sebutkan dulu, gak usah namanya Bang ya. Ini kan sudah pagi juga ya Bang ya. Kita pagi juga ini kan, artinya ada sosok orang Islam yang mu'alaf.
tapi dia seolah-olah mendiskreditkan agama Islam. Bahkan yang sebelum naik ini malah dia debat sama sesama Islam. Ini yang saya miris, ada kalimat-kalimat yang saya keluar di typing itu. Kenapa membahas agama Kristen dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok nggak Islam, sesama Islam, Kristen sama Islam. Dan hampir dia buka komal, nyaris dalam tanda kutip pembelaan terhadap Kristen. Padahal notabene orang itu dulunya itu pernah jadi Kristen, terakhir itu dia itu jadi Yahudi, terakhir dia mu'alaf. Dari bocoran ini Bang Deddy sudah tahu kira-kira oknum itu kira-kira? Tahu Bang, tahu. Bang Rio ini ya? Iya. Ya mungkin kalau saya dikatakan songkok merah orang itu suruh membiarin ya nggak apa-apa sih, tapi secara personal saya nggak ada akses sih untuk arah ke sana. Iya. Andai kata saya mempunyai kekuatan ya, baik kekuatan finansial, kekuatan power, ya mungkin udah saya datengin orang ini gitu loh. Iya. Karena sifatnya media sosial ini kan ya diketahui oleh orang lain gitu loh. Ketahui orang lain. Kalau dia memang mengaku mu'alaf, ya kalau ada orang membicarakan Kristen ya dilihat dulu sih yang saya sampaikan Kang Deddy tadi gitu loh. Apa ya dia nggak menyadari bahwa kitab mereka itu mengambil istilah-istilah di Islam. Tapi seolah-olah dia menjadi mu'alaf itu hanya dalam tanda kutip hanya untuk benteng, nggak taunya dia juga nyerang Islam dari dalam. Ini itu Bang Rio, kalau memang sudah tahu oknum ya sudah nggak usah disebutin, yang penting kita sudah tahu ke sana. Yang jelas inilah bentuk saya di media sosial, maka saya typing seperti itu ya supaya dinaikin. Katanya Bang Deddy juga masih paham dengan suara saya. Makasih ya Bang Deddy ya, masih paham dengan suara saya. Sholat itu mungkin Bang Deddy-nya. Ya saya tahu itu oknumnya itu, tahu. Songkok merah kan sekarang kan. Iya. Ya kalau sudah tahu gitulah Bang. Iya. Ngeri Bang. Mu'alaf itu seharusnya itu belajar Islam yang tekun, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Ya kan, belajar Islam tentang fikih apalah bla 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 bla. Malah ini buka komal, malah orang-orang muslim yang dimusuhi. Gitu kan. Ini apa maksud kamu ini apa gitu loh. Sekelas ketua API aja dimusuhin gitu. Ketua API itu salah sedikit narasi aja, wow udah digembor-gemborin, mau dilaporkan ke MUI, gitu loh, ya kan? Ini gimana gitu loh? Di oposisi angel gitu loh. Orang-orang seperti ini nih, bukannya belajar Islam secara mendalam, tapi memusuhi saudaranya sendiri gitu. Kan itu nggak boleh kata Allah kan, kata Nabi pun gitu. Orang muslim itu harus menguatkan sesama saudaranya Islam, seperti itu. Tapi jangan memusuhi gitu. Nah ini mu'alaf, ya kan, akhirnya bikin komal, akhirnya dinaikkan muslim, dilawan semua. Nah ini kan apa ya? Bukannya menguatkan akidah umat Islam, malah apa ya? Malah menyurutkan akidah umat Islam dengan narasi-narasi dia gitu. Dilawan lah semua itu. Wah itu berbahaya seperti itu. Ini Bang, saya tak coba open cam ya Bang. Iya. Cam, emang ya. Sebentar ini ya. Yang penting kan kita tidak menyebutkan nama Bang ya. Mau dibesarin? Mau dibesarin? Kalau dibesarin nggak apa-apa. Di komalnya ini saya kan pakai 2 HP nih Bang. Iya. Ya sebentar.
Mudah-mudahan jaringannya sehat. Itu saya balik dulu kameranya. Iya. Nah, sifat. Maaf Kak. Ini Bang. Komalnya ini. Ini Ya. komal siapa nggak tahu ini. Kalau Kak payah sih namanya komalnya. Jerry jahat. Ini Bang. Ini yang di atas ini satelit. Mendengarkan. Saya nggak pernah mendengarkan coba sama ini. Iya. Ini orang Islam, ini orang Islam. Nah, itu. Ini kayaknya. Nge-lag lagi. Aduh, nge-lag kayak. Iya, sinyalnya itu Bang. Nah ini Bang. Ini mungkin nanti bisa sampai jam 5 Bang kayak gitu. Nah inilah Bang, makanya kenapa saya katakan saya ini nggak punya akses gitu loh, nggak punya akses, nggak bisa dalam tanda kutip ya apa ya bahasanya tuh ya, menindaklanjutin orang yang katanya itu ya nyerang dari dalam gitu loh. Api diserang, apologet kita diserang, masalah baptis dan wudhu masih dibahas, masalah Bang cuma Yesaya 95 itu dibahas padahal dia nggak tahu maksudnya. Ini loh Bang, hampir tiap hari, makanya ya saya malam-malam ini kan ya sudah di dini hari lebih ya sedikit banyak unek-unek saya di komalnya Bang Deddy. Alhamdulillah Bang Rio katakanlah ya sependapat lah dengan saya, sehingga saya di komal ini tidak dius. Ya, halo Bang Rio, monitor? Iya, iya sinyalnya itu Bang monitor ya. Udah aku tutup dulu ya. Yang ini tutup dulu, yang penting udah saya kasih. Iya ya Bang. Aku nggak datang sehat. Nanti pakai akun Tommy ya. Nanti akun Tommy tolong dinaik. Ya Bro Tommy. Ya. Assalamualaikum. Oh sampai tadi Bang. Oh ya Waalaikumsalam. Iya, ini kalau HP ini agak terhindar dari lelet karena bukan dari jaringan, terkadang juga dari perangkat itu sendiri, Abang. Iya.
Jadi ini yang pakai itulah Bang yang saya perlihatkan tadi seperti itu. Ya sedikit banyak saya miris kok, malah kemarin itu ada tamel ini Ujlim dan Oten Hama sama dengan Hama. Ini kan kalau selama ini kan yang disebut Ujlim itu kan dari pihak Oten kan Muslim lah kurang lebih seperti itu. Iya. Bener nggak Bang menurut Abang? Iya betul. Selama ini yang kita sebut kalau kita nyebut orang Kristen kan Oten. Oten nyebut orang Muslim kan diperpendek Ujlim kan kayak gitu kan. Nah, iya. ketika oknum yang saya sebut tadi itu di stikernya masih aku simpan kok, masih aku simpan, aku screenshot Ujlim, Oten sama dengan Hama. Secara nggak langsung kan oknum tersebut mengatakan bahwa Muslim kan Hama. Coba Bang, gimana menurut Anda? Benar nggak apa yang saya utarakan itu menganalisa pendapat oknum itu bahwa kita disebut Hama dengan type apa stiker itu Bang? Mustahil Bang, kalau orang Islam itu menghujat agamanya sendiri, mustahil. Iya kan? Ya itulah Bang, yang sangat miris, yang saya miris seperti itu. Miris seperti itu. Masih ada di Komal itu dia itu ketawa di bawah itu. Ya di Komal yang saya sebutkan tadi mungkin kalau abang ada HP 2 bisalah dilihat. Iya saya lihat ini di HP kan, saya ada HP 2 kan, saya lihat itu di Komal masih di situ ketawa-ketawa. Dia. Coba apa sih nama komalnya? Apa sih nama komalnya? Aku pakai akun lain coba. Ketika aja akunnya Panjul nanti ketemu di situ. Siapa? Panjul yang Kristen itu. Ya. Loh, Panjul di atas Komal itu. Iya. Apa nggak anjing? Tadi bilang sakit gigi, bilang bangsat ya. Ya gitulah Kristen. Kristen kan ingkar. Oten. Coba ketika aja di situ ada juga oknum mu'alaf yang musuh-musuhin orang Muslim. Mustahil orang Islam itu menghujat agamanya sendiri, itu mustahil. Panjul apa namanya ya? Panjul _ ketika aja nanti ketemu akunnya pasti nanti ada tanda live-nya nanti masuk. Di situ ada oknum Muslim itu. Entah Muslim tak apa ya nggak tahu itu lah. Panjul _ apa Bang? Gini loh Bang, tulisannya Bang. Gini loh ya. Ketika aja gini. Lupa aku. Ketika aja gini, aku tulis bawah ya. Nah, ketika aja gini. Nah. Oke. Oh, ini nama akunnya tuh Sada LKR. Iya, itu username-nya ya. Betul ini, masih aktif oknum yang saya katakan itu masih ada di sini. Kebetulan saya juga nyimak. Ada nggak Bang Ded? Ada. Nah, ada nggak di situ kan yang mualaf itu? Ketawa-ketawa dia di typingan itu. Itu Panjul itu si Oten ya Bang ya? Iya, Kristen. Nah, kalau Pak Beleng ini Muslim ini, Pak Beleng ini. Iya, Muslim. Nah, sebelahnya itu entah itu aku nggak tahu itu sebelahnya itu. Yang sebelahnya kan Panjul Bang. Ngebahas apa sih itu? Awalnya ngebahas apa sih? Itu gunakan liko dan jus untuk kode korupsi. Ini alasan politikus PKS. Ngebahas apa sih? Bang Deddy Wijaya. Bang Deddy. Bang Deddy. Bang Deddy masih ada di situ. Iya masih. Bang Deddy, saya kasih tahu ya. Saya ini bisa dikatakan ya hampir katakan mendekati rajin lah. Rajin nggak? Mendekati rajin, memang sering mantau oknum itu, baik dia buka Komal maupun dia datang di Komal lain. Rajin enggak, tapi hampir rajin. Bisa saya katakan hampir 99% kalau oknum ini buka, itu api diserang, debater Muslim diserang,
Ya kalau bang kalau itu tahu, maksudnya yang saat ini yang saya tanya itu lagi ngebahas apa sih sebenarnya? Sebelumnya aku kan nggak nyimak. Apa ngebahas apa sih? Ya kalau bahasnya itu tadi loh, salah satu typingannya dia itu kan gini loh bang, dia tuh narasinya itu nggak make judul khusus, tidak ngobrol kosong, wirawiri, nanti ujungnya api, wirawiri, nanti ujungnya ya seperti saya katakan tadi, kenapa umat Islam ini kok selalu membicarakan Kristen bla bla gitu loh, mak, sirkulasinya itu loh bang. Kalau pembahasan tema khusus sepertinya nggak saya temukan dari Allah Ta'ala bang untuk dipelajari oleh umat. Iya kalau di TPK kan ketawa-ketawa gitu dia. Nah makanya itu. Udahlah si Valen itu tuh di mulut aja tuh ada, tapi di hatinya masih kafir itu. Gitu ya. Iya, percayalah. Dan itu lah bang, saya katakan sama bang Rio tadi, ya mungkin bang Diti lagi pas di belakang ya. Ya, karena kata bang Rio, kalau emang itu Muslim, itu mustahil nyerang Islam, itu mustahil. Betul. Memang iya sih, mana aja sih namanya orang Islam nyerang Islam kan seperti itu. Nah itu bang, makanya itu. Tapi yang bikin saya miris dan ironi, dia itu mengaku Islam, kan? mengaku Islam. Tapi begitu kelakuannya komal. Nah ini kan tak ubahnya 11-12 dengan logicrot, kan? 11-12 dengan logicrot, mengaku Muslim tapi nyerang Islam. Dan ini hampir tiap hari, hampir tiap komal seperti ini gitu loh Bang Deddy. Saya mohon maaf Bang Deddy ya, saya masuk komal ini enggak ada kaitannya kok saya membahas itu, tapi inilah bentuk ya saya lah kurang lebihnya gitu loh Bang Deddy ya. Iya. Tuh. Ya, kalau dikatakan sudah nggak usah diurusin si itu biarin aja, iya sih saya juga ya males ngurusin. Tapi hampir tiap hari begitu dan begitu, udah nggak usah ditonton gitu. Iya sih, bener nggak mau nonton. Cuma kadang-kadang pas seker juga ya pengen ngeliat nih orang ini kok yang dibahas. Katanya Bang Juma sudah menangis masalah dilaporin ke MUI masalah petis dan utuh dan lain sebagainya. Lah ini kok orang kok nggak ada intinya. Ini terus katanya ngaku mu'ala bla 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 kan. Seperti itu. Tuh. Terus ini juga malah debat sama Islam. Tadi lama Bang debat sama Pak Bilang ini kan. Debat terus saya bilang loh ini ngaku Islam tapi kok belain Kristen ini orang ini. Udahlah. Udah lama saya udah setengah jam lebih lah, udahlah saya skip. Saya lihat Bang Deddy kok masih buka komal. Ya sudahlah, saya tak typing lah pakai akun itu. Rupanya Bang Deddy masih hafal. Kalau saya memang dulu dari DCC. Kalau dia itu orang bener Bang, kenapa dia itu keluar dari YPM At-Tauhid? Ya kan? Dikeluarin sama YPM At-Tauhid. Ya Bang Ded. Bang, iya. Kan dikeluarin itu. Artinya tidak hormat sudah. Dikeluarin. Gak pantas sudah. Mungkin dia itu berdebat sama Muslim, tahu seperti ini mungkin nggak tahu juga ya. Memang kelakuannya seperti itu. Makanya aku bilang mustahil kalau orang Islam itu, orang Muslim, seorang Muslim itu menjelek-jelekkan agamanya sendiri, mustahil. Berarti dia imannya itu belum level 100% gitu. Masih anggang-anggang. Kalau di Jawa Timur di Jawa itu kayak gitu, si anggang-anggang gitu. Apa? Makanya aku bilang, makanya aku wanti-wanti ya, seorang mu'alaf itu jangan ikut debat dulu, pahami keislaman dulu gitu. Dan gak masalah sih, gak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kelewat batas gitu. Ya ini loh Bang Rio ya, yang kita ketahui kita kan memang bermain di dunia medsos ya, apalagi saya berangkat dari sini. Bang, saya sholat subuh dulu ya di Jawa Timur ini. Oh, sudah masuk sholat subuh ya di Pulau Jawa ya? Iya, Jawa Timur. Oke, Bang Rio ya. Ini kita sama-sama follow ya Bang Rio ya, dan teman-teman ya. Baik kita. Lanjut dengan saya sini, apa yang mau dibahas? Lanjut. Oke, lanjut dengan saya. Oke. Mau kebal Bali kah?
Nanti kalau model gila kumat sapu rata ini. Mau kuratakan kayak itu roomnya itu. Bang Deddy posisi masih di Kalimantan? Masih. Oh, tak kirain sudah hijrah ke Jakarta. Masih di Kalimantan ya? Masih. Sehat ya Bang ya? Sehat alhamdulillah. Sudah nggak pernah lagi hadir di JCC apa? JCC masih hidup apa enggak Bang? Apa sudah mati suri gimana Bang? Informasi JCC? JCC saya nggak tahu kan, saya kan udah keluar dari JCC. Keluar dari JCC semenjak ada TikTok booming apa memang sebelum TikTok Bang Deddy sudah agak di JCC? Sebelum TikTok. Oh, kan iya. grupnya kan saya bubarkan itu. Amerika JCC kan agak sengkel ya Bang. Iya gimana? Kalau ngomongin JCC nanti aduh. Amirnya tuh agak sengklek soalnya. Ya aku bubarkan lah grupnya. Entah sama-sama. Kalau aku sampai akhir Bang, sampai finish terakhir masih di JCC. Ketika TikTok ini sudah booming, sudah bisa ngeakses, ya sudahlah aku langsung ke TikTok. Udah itu nggak lagi masuk ke JCC. Sampean kan ke JCC kan baru akhir-akhir mau ini kan baru sampean masuk JCC itu. Sekitar 2 tahun Bang saya sudah. Pokoknya sebelum TikTok booming. Pokoknya kami udah keluar baru sampean masuk ke situ. Oh belum sampai masih kita sudah satu komal pernah di JCC kok ngobrol. Kita masih pernah. Sampai belum keluar saya sudah masuk JCC. Kan kita sudah sering juga di JCC sampai jam 2 malam juga pernah kok. Makanya saya dari sahabat-sahabat JCC ini kan saya tahu si A, si B, si D yang masih aktif termasuk sampean JCC aktif kan, Bang Deddy, Bang Juma, Amir itu kan, Amir JCC itu kan. Palen ini kan juga pernah dulu di JCC tapi masih Yahudi pernah. Amir JCC itu oleng sudah itu kehilangan arah dia. Lama kami tinggalkan. Iya. Saya sampai akhir Bang, sampai bisa dikatakan personil JCC itu sudah pada migrasi ke TikTok. Ya sanggup udah agak sepi yang di JCC, ya sudahlah. Saya mengakses ke TikTok, upload di TikTok, minta ajarin ke TikTok bisa ya sudah. Akhirnya tahu nggak ya? Pendiri JCC awal-awal tuh saya sebenarnya. Cuman saya tuh sebenarnya malas sih sebenarnya ngebahas gara-gara sampai apa sih nanya tentang JCC ya sudahlah. Saya sebenarnya Amirnya tuh belum ada, belum. Amir JCC ya maksudnya tuh Pak Zul itu belum diangkatlah dia jadi ketua ya kan, jadi ketua. Kok makin sini udahlah dalam hati saya mentang-mentang kamu ketua terus tuh aku sebagai ini enggak bisa gitu, aku lupa dirinya dalam hati saya ya. Kububarkanlah itu grup, ku sapu rata semua, nggak lama keluar semua tuh, ngikut semua tuh, keluar semua tuh mereka teman-teman itu. Ya kalau aku Bang Deddy, kalau aku secara personal itu enggak ada permasalahan sama Amir secara personal ya. Cuma karena anggota JCC itu sudah tidak banyak di sana, pada di TikTok ya sudah. Saya keluar dari JCC, maksudnya keluar saya juga kan bukan anggota, cuma sebagai pendengar atau jamaah lah katakan, kan nggak ada ikatan sama JCC kan. Karena sudah jarang orang diskusi di sana, ya sudah saya migrasi ke TikTok. Tapi secara personal saya memang nggak ada jadi sama sama Amir nggak ada permasalahan secara pribadi. Sebelum Nata, assalamualaikum Nata. Nah, sebelum JCC ini berbadan hukum, itu namanya Zahidin Comment Center. Awalnya itu, saya masih ingat sekali itu. Nah, setelah membuat akte pengesahan lah gitu kan,
pendirian JCC ini dirubahlah nama itu jadi Zahidin Cakra Cemerlang. Itu saya tahu sekali itu. Nah, saya kan termasuk di situ anggota. Cuma saya dimasukkan ke keanggotaan aja di situ. Padahal pendirinya tuh saya, termasuk saya ya kan. Saya kenapa mau menjelang akhir itu, waduh, udah fitnahannya tuh itu merembet kemana-mana itu, sampai saya juga kena kan. Udah saya dikeluarkan grup, nggak lama saya hubungin orang yang masih di grup itu kan, moderatornya kan, pagi-pagi saya minta masuk, habisin semua itu, meratakan semua grupnya itu, bersihkan, nggak tersisa. Iya, personel CCC itu banyak loh Bang. Sebenarnya saya tuh tidak ada masalah sih. Saya tuh tidak, jujur ya, saya tuh bukan membela diri. Ini faktanya begitu. Saya tuh tidak pernah memulai duluan, nggak pernah mencari masalah duluan. Cuman waktu itu kan saya dituduh lah, difitnah kan, macam-macam kan. Dan itu pun tidak bisa membuktikan amirnya itu nggak bisa. Oh dari situ kan saya marah kan. Udah saya di-kick dari grup tanpa pemberitahuan di grup WhatsApp itu. Saya dikeluarkan, paginya saya minta masuk sama ini yang gambar Walid ini loh, Ustadz Unggul. Saya telepon ya Ustadz Unggul, masukkan saya di grup lagi, jadikan saya bilang moderator di situ, admin. Setelah saya jadikan admin, baru saya kick semua orang dari situ. Begitu ceritanya. Di ending akhirnya begitu. Iya. Ada ya. Teman-teman. Akhirnya teman-teman satu suara dengan saya kan begitu. Seperti itu. Ya saya ingat bener sama Bang Dedi. Ini kan nama Bang Dedi kan nggak ganti-ganti dari DCC juga kan, namanya kan tetap Dedi Wijaya. Tetap. TikTok Dedi Wijaya kan. Nah yang saya ingat bukan vokal. Karena walaupun dulu pernah bukan komal ya, satu Zoom dulunya pernah ngobrol kayak gini, cuma kan nggak aktif, berapa minggu baru ngobrol, sehingga suara pun nggak begitu kita cirari. Cuma nama akun ini Dedi Wijaya nggak ganti-ganti, seingat saya ini memang orang CCC Bang Dedi Wijaya ini. Dan ingat dulu Kalimantan tinggalnya. Begini ya. Mungkin yang jadi fitnah, jadi tuduhan ke saya tuh mungkin ya karena mungkin saya ini kan nggak bisa diatur orangnya kan. Saya memang nggak bisa terikat orang itu, jujur aja. Mau diatur begini, nggak boleh ke zoom ini. Saya nggak bisa. Saya bilang dalam arti saya nggak merdeka kalau begitu kan, nggak merdeka. Saya tentang lah waktu itu kan. Itu banyak orang-orang ini lagi, segala donaturnya saya tentang itu. Tentang saya nggak bisa ikut aturan seperti itu, aku bilang gitu. Saya bilang begitu. Nah mungkin dari situ mereka tuh ya, kayak gimana gitu kan dengan saya nggak bisa. Kalau di Komal TikTok, Bang Dedi masih ya katakanlah buka Komal, buka room diskusi ya, lintas agama ya, termasuk diskusi sama Kristen ya Bang ya. Masih ya. Ya gitu. Ya kalau di Zoom dulu kan Zoom 1 yang buka, kita tamu, kalau ada diskusi kan ya ikut diskusi, kalau enggak kan. Tapi kalau di Komal ini kan bisa buka sendiri, buka ruang untuk katakanlah dijadikan tempat untuk diskusi lintas agama kan begitu Bang Dedi. Artinya kan gini ya, saking zumawanya Zoom di sisi itu, mentang-mentang berbadan hukum seakan-akan bisa digoyang gitu. Jangan salah, saya bilang kamu ganggu saya bilang prinsip saya lain soalnya orangnya kan. Itu saya jujur aja nih, saya jujur loh, saya merasa sakit waktu itu kan, sakit hati kan. Saya pergerakanku di bawah tanah dong otomatis. Ku kerahkan itu orang-orang itu, akhirnya apa? Bubar kan? Saya bilang, kamu meskipun kamu berbadan hukum, memang aku nggak bisa itu goyang itu Zoom. Saya bilang, saya goyang.
Akhirnya pindah ke Zoom lain waktu itu. Saya goyang itu cara saya, Bang Amir. Ya kalau saya secara histori nggak mengetahui ya kalau Bang Deddy itu dalam tanda kutip ada sesuatu di DCC sehingga keluarlah dalam artian kurang nyaman. Saya malah tidak tahu. Saya nyuplik DCC ini karena memang lahir di sana. Bahkan tadi Bang Deddy mengatakan ya salah satu pendiri kan kayak gitu. Saya malah nggak tahu itu malah. Bahkan surat ininya ada kok, saya masih simpan itu sampai sekarang. Saya simpan rapi itu. Makanya ketika suatu saat itu kalau sampai ada bongkar-bongkar lagi, saya siap itu. Saya siap. Justru yang orang baru-barunya ini yang sok tahu itu, yang baru-baru masuk itu. Tuh, orang baru masuk DCC gitu ya maksudnya ya? Iya, yang baru-baru gabung-gabung itu sok tahu itu. Saya bilang itu ya justru itu yang ngompor-ngompornya itu pihak-pihak yang orang baru-baru itu nggak tahu seluk-beluknya, udah ngipas-ngipasin. Jadi kan besar itu apinya itu. Nah udah saya sakit, jujur waktu itu saya sakit hati kan, di fitnah itu tuduhannya nggak bisa dibuktikan. Udah saya pergerakan bawah tanah, saya jalur belakang, saya goyang itu, teman-teman itu pada keluar semua. Ya termasuk Aki Kores kan ya sudah ikut nyusul keluar. Iya dong, Aki Kores. Orang seperjuangan kok itu, meskipun saya nggak pernah debat, seenggaknya kan mereka tahu. Mereka tahu. Coba boleh tanya, ini saya bukan buat pengakuan. Orang Muslim yang masuk Zoom itu pertama itu saya. Tanya itu si Kores itu. Saya ternyata dia tahu tuh mantannya dari YouTube. Waktu itu di YouTube-nya Kristen, dan saya pun nggak sadar itu di ini. Saya tahunya dari Kores waktu itu kan ditunjukkan itu. Saya kaget dong di situ. Ternyata mereka punya YouTube. Di live kan di YouTube itu. Yang diskusi sampai saya, ya. Ternyata kartu dulu ya, soalnya udah ajan sini. Iya. Saya goyang itu, meskipun yang berbadan hukum. Merasa gimana gitu berbadan hukum, makanya saya tuh nggak mau sampai euforia sih orangnya. Saya goyang tuh Bang Amir. Iya. Kamu tahu. Keluar semua pada akhirnya. Keluar semua. Sekarang kita sama-sama di TikTok ya, migrasi ke TikTok ya, kita ajar sana walaupun sebulan sekali atau setahun sekali ya. Saya masih ingat sama Bang Deddy kok. Artinya memang sahabat dulu yang memang pernah satu Zoom, pernah ngobrol, dan kita tidak ada sesuatu hal yang membuat persahabatan itu ya agak renggang, nggak ada. Artinya masih saya ingat Bang, sepanjang teman-teman senior itu tadi, pertama masih mau menaikkan saya kalau mau di Komar, keduanya dia tidak ada egosentris, itu masih saya kenang, termasuk ya Bang Deddy, ya Bang Han dan sebagainya lah kayak gitu kan. Terus makanya waktu itu kan Bang Amir di TikTok itu kan selalu teriak-teriak JCC, apa sih ini orang? Gue bilang ada apa sih? Itu nggak ada apa-apanya bagi saya. Saya goyang itu, tahu nggak? Sampai saya bongkar itu, jujur itu kan sudah sakit hati kan saya kan, jujur. Saya nggak salah apa-apa, kena tuduhan yang nggak fitnah nggak. Oh saya bongkar. Jadi ada salah satu tahanan itu dipelihara itu sama Amirnya itu, saya bongkar itu. Yang berinisial Z ya. Z ya, Zion itu. Iya, bukan Zion yang di TikTok, bukan ya, Zion perempuan. Ya, kalau itu kan laki-laki. Itu kan itu kasus itu kan kalau di Indonesia itu bukan kasus sembarangan loh itu. Itu tahu nggak? Itu kan narkoboy kan. Itu kiluan loh. Sudah ditampung di Zoom juga. Kalau ada apa-apa Zoomnya kena itu, apalagi sudah berbadan hukum gitu loh. Saya tahu sebenarnya itu. Oh, saya speak up loh di situ. Kamu nyolek saya sekali, kamu kecolek lah kamu berkali-kali. Oh, dari situ sudah saya habis itu gempur-gempuran itu waktu itu. Reaksi di YouTube kan, saya reaksi juga lah.
gempur-gempuran. Itu saya, prinsip saya. Jangan pernah sakitin saya, itu Bang Amir, saya begitu. Saya tuh enggak pernah nyalain orang, enggak pernah saya. Saya enggak pernah ganggu orang. Jangan ganggu saya, itu aja. Itu saya punya prinsip begitu. Meskipun yang berbadan hukum, kok goyang itu. Ya, Bang Deddy, ini kembali lagi apa yang menjadi sakit hati saya, bisa dikatakan sakit hati ya. Tadi saya sempat bicara sama Bang Rio, sebutan Oten kan sama Kristen. Kalau Ujlim ini kan mereka sebutkan kan untuk Muslim, bener nggak Bang? Ujlim itu? Hah? Iya. Ujlim, sebutan Ujlim itu kan untuk Muslim ya. Plesetan ya. Iya, plesetan. Nah, ini ada oknum yang saya katakan tadi, buka komal, nulis stiker gini, Ujlim dan Oten hama. Nah, berarti kan dengan nggak langsung menuduh Islam Muslim itu hama. Ini gimana Bang Deddy? Kira-kira hati Bang Deddy nggak itu kesentuh? Ya. Dia siapa? Ya itu tadi yang saya katakan, yang dia kalau buka komal yang nyerang-nyerang api itu loh Bang. Ada kok, saya tak screenshot itu judulnya itu. Di kapan-kapan tak kirim sama Bang Deddy. Masa kita dibilang hama loh Bang? Apa enggak? Apa kalau Ujlim kan keren ya? Ujlim mental kan kesannya. Lucu. Bilang hama. Enggak ada mental-mentalnya. Iya. Bilang hama loh. Yang ya Allah. Sudah Bang. Ya bolehlah Bang, sekali-sekali, sebulan sekali, apa berapa ya tengoklah. Tengok. Kayak gitu, ini kan masih itu. Kalau Bang Deddy ada HP2, Bang Golsom ada HP2, boleh tengoklah. Ini yang mereka api terus, Bang Juma terus yang di senggol terus. Biasa itu. Gini Bang, kan aku udah pernah buat videonya itu. Yang aku naik tempat Bang Juma, aku bilang sama Bang Juma, Bang aku mau ucapkan selamat abang udah jadi bintang film. Gue bilang, iya Ki katanya. Iya cuman masalahnya gini, saya bilang, yang menghujat-hujat abang itu masih di situ-situ aja, dia masih di komal aja dia. Bang Jumanya udah makin maju kan. Betul. Yang menghujat di situ aja, nggak kemana-mana. Iya. Batas itu doang. Bahkan berjalan di tempat. Saya bilang orang ini kok sakit hati amat sama Bang Juma ini ya. Sudah bertahun-tahun loh saya perhatiin. Hanya Bang Juma sakit hati amat gitu. Akhirnya apa gitu yang dia bikin sakit hati itu. Iya. Kalau udah yang sakit tuh hati udah payah itu. Iya. Ya kalau nggak bisa menyamai keilmuannya ya kita nyimak lah. Kan kayak gitu. Kalau kita nggak bisa menyamai finansialnya ya kita kerja keras. Betul. Setuju. Kan kayak gitu toh Bang. Artinya. Ya, Bang Juma itu paket lengkap. Iya. Udah paket lengkap itu. Iya. Nah, yang mau nandingin siapa? Siapa yang mau nandingin? Tristan. Tristan yang nggak kayak Tristan, sakit hatinya. Sakit hatinya nggak berhenti di rumah. Baru-baru ini Bang Zuma tuh buat story sama Jenderal, sama artis-artis siapa, Mutias Mucus, sama siapa lagi perempuan itu, Nirina Zumarnis. Foto-foto sama itu sampai dikagum-kagumi lah Bang Zuma itu. Ayo, makin naik kan? Itu makanya. Ya tambah kecang-kecang rombongan Tristan. Ngapain lu jadi seterunya? Kawanin lah, deketin dong. Bodoh amat lu. Ngapain lu jadi musuhnya? Yang diserang, yang dihujat, yang dimusuhi malah melambung tinggi kan.
Dia jalan di tempat. Tapi sakit hatinya ini nggak berhenti gitu loh. Mungkin sampai Bang Juma nanti kakek-kakek saya rasa masih sakit hati nih orang-orang kayak gini. Ya nggak tahu diri. Tahun yang lalu lah ya. Nggak sampai lah 1 koma sama Tristan. Kita udah berusaha nih, maksudnya lu duduklah sini kita ngobrol, tapi jangan ada nyerempet ke Bang Juma gitu kan. Iya. Ngobrol lah kita kayak biasa. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Memang juga hati begitu. Iya. Tetap Bang, tetap diserempet, tetap disenggol. Tetap udah. Nggak bedanya oknum yang saya tekan tadi, nggak ada hujan, nggak ada angin, entah itu membicarakan perekonomian, entah membicarakan dunia, entah membicarakan apa ya, ujung-ujungnya nyenggol juga. Nyenggol api, nyenggol Bang Juma, kesalahan-kesalahan yang menurut dia tuh senggol. Iri Bang. Tadi aku bilang, aku diam gue bilang. Bisa nggak kita nggak usah bicarakan orang yang nggak ada di sini. Kita ngobrol aja yang tentang di sini saya. Emang penyakit kali udah hati kau. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum, Rio. Oh, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Fanatisme Bang, biasanya gitu itu. Faktor iri, dengki, dan fanatisme. Golongan seperti itu tuh kadang kesalahan kecil diperbesar-besarin, gitu, dibesar-besarkan gitu. Iya kan Bang? Iya. Nah itu lah. Yang kemarin ya Bang Rio, yang salah satu lawannya naik sini ya, yang on cam. Iya, aku maki-maki itu, Munte itu. Oh iya, si Munte itu satu gerombolan juga itu Bang. Oh iya, baik. Wah, baik sekali itu Bang. Orang yang apa ya, orang yang pemegang kunci surga. Oh, aduh, Sembunyi-sembunyi itu. Iya, semuanya itu pemegang kunci surga itu. Lamet Juma, Munte, Lamet Juma, terus ada lagi tuh apa satu akun tadi juga tuh. Dora. Laki-laki tuh apa kemarin itu satu koloni, satu gerombolan, satu narasi, satu hati, nggak senang sama api, nggak senang sama debater muslim, nggak senang sama Bang Juma. Bener nggak Bang? Pendapat saya gitu itu. Iya. Sampai Nata ya Bang, Nata juga kan. Nata ini kenal Munte itu sebelum nggak kayak gitu loh, pola pikirnya dulu awal-awal gitu. Dia dulu kasiman juga kan dulu, nggak ngehujat Bang Juma, nggak apa kayak gitu kan. Nah, setelah dia kenal Sandi Permana, terus yang lain kan, kok tiba-tiba kayak gini nih anak orang gitu, kok mungkin apa kayak gitu kan. Karena saya menghargai beliau itu dulunya sopan kan, terus agama juga paham gitu. Jadi saya merasa kayak abang saya kok tiba-tiba kok beda gitu kan pola pikirnya gitu. Jadi makanya aku tuh naik di situ gini loh, bukannya untuk menghujat siapa. Makanya Nata tuh selalu bilang gini, mereka selalu nanyain gitu kan, aku tuh nggak ada urusannya sama kalian. Aku itu naik di sini cuma menghormati orang yang saya kenal. Kalau kalian pertanyakan saya atau mau ngomong tentang keburukan orang lain, jangan bawa saya gitu, kan? Jadi kalau menurut kamu Juma kayak gini, aku bilang kayak gini, bisa nggak usah nyebut nama orang kalau misalkan aku naik gitu. Dan itu Bang, itu tuh mereka tuh benar ya, nggak bisa langsung kita untuk benci sama orang, kehidupan kita diganggu gitu. Iya. Kehidupan kita diganggu Bang. Terus dia bilang kita nih harus menyelamatkan adik kita ini supaya dia tidak seperti orang api ini. Nah, ini orang api juga loh. Aku bilang aku nggak ada berkaitan di api, benar aja aku. Tapi jujur lah, kamu pernah nggak disuruh ke api gitu? Nggak pernah. Jadi lagi pula gini lah Bang ya. Itu kan pilihan kita ya Bang. Iya. Gitu. Kalau aku nih jujur Bang, aku bilang aku ini independen aja orangnya gitu. Karena aku nih orangnya tidak bisa diatur gitu. Karena saat kita ibaratnya kerja atau kita ada suatu lingkungan atau organisasi sesuatu, itu kita harus patuh sama aturannya gitu. Dan saya pun sadar gitu sama kapasitas saya gitu.
Jadi kalau jika nggak ada ini, gue bilang kan, mengklaim saya ini nggak ada di kubu siapa, saya nggak ada gitu. Karena menurut saya kalau di lintas iman ini, yang mana yang menurut saya memberi sesuatu pengajaran yang lebih baik, kenapa tidak saya dukung gitu. Iya. Jadi seging Nata sering apa ya, mungkin lihat Nata di lintas iman juga ya, mereka tuh sering kan ada di bawah gitu. Bahkan tentang masalah pribadi saya sama calon suami saya juga sampai apa ya, kayak diikut-ikutin juga gitu, sampai mantan calon suami saya tuh kayak dipitnah juga gitu. Tapi saya tahu tujuannya buat hati saya tidak tenang gitu. Jadi apa ya, kalau ngelihat orang-orang kayak ngehujat naik tiba-tiba kayak apa kayak gitu, kayak kemarin Bang Yo ngomong itu, aku cuma bisa diam. Memang kenyataannya kan kayak gitu mau diapain lagi gitu kan, itu yang terlihat kok gitu. Orang tidak buta tidak tuli juga kan di sosial media ini. Iya betul. Soalnya apa, Nata, apa ya, kita ini kalau saya ya memang niatnya memang dari dulu itu mulai masuk TikToknya 2019. Emang niat saya memang ini gitu loh. Ya istilahnya apa ya bisa dikatakan dakwah lah gitu. Saya juga apa ya, pembelajar juga gitu kan. Emang dari dulu gitu. Makanya niat saya itu ke suatu tempat itu niatnya apa dulu gitu. Kayak contoh ke TikTok ini kan, maka saya gunakan sosial media yang TikTok ini, saya gunakan dengan cara ya seperti ini gitu. Nggak melenceng dari apa yang saya inginkan gitu. Cari inilah nggak pernah. Dari dulu memang. Terus ketemu sama Bunda Edelweiss itu. Dari dulu sampai sekarang ya sama Bunda Edelweiss itu. Terus ketemu sama ya teman-teman ya semuanya lah gitu. Itu makanya ke TikTok itu kita niatnya apa dulu, itu aja. Kalau niatnya untuk menghancurkan Islam ya silakan. Kalau ingin menguatkan akidah Islam silakan. Itu aja. Nanti ya konsekuensinya ya nanti di apa ya, diambil sendiri nanti. Kalian yang menanam, nanti kalian pula yang ini yang menuai. Menuai gitu. Itu aja udah. Mustahil kalau orang Islam itu gini ya. Kalau orang Islam yang ini ya, mustahil Bang Ded. Mustahil orang Islam itu, seorang muslim itu memusuhi saudaranya gitu. Iya, betul. Mustahil. Tapi kalau sudah ya, kalau kita melihat di Indonesia ini ya banyak gitu. Tapi orang-orang seperti itu tidak pernah kembali ke syariat agamanya gitu. Oh, ada tetangganya beli lemari, digibahin ini. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Oh, terus ada saudara muslim itu ada yang naik pangkat gitu kan, naik pangkat. Waduh, naik pangkat, gini gitu. Ngapain kamu urusan orang? Ya kan? Lagi pula orang itu nggak kamu kasih makan, ya nggak kamu kasih minum gitu. Ngapain ngurusin? Urus saja masing-masing. Ya kan? Pahala itu ditanggung masing-masing. Dosa itu ditanggung masing-masing. Dosaku nggak kamu tanggung, dosamu juga tidak aku tanggung, gitu loh. Ya, begitu. Gitu. Kalau saya melihat fenomena apalagi di sosmed TikTok ini. Mustahil. Iya, gitu loh. Makanya aneh Bang. Kita berapologet gitu kan, salah narasi sedikit aja udah digede-gedein gitu. Seharusnya ya ini bro, itu bukan seperti itu, ini begini lo gitu. Seharusnya kan gitu loh. Jangan orang itu salah
kita gembor-gemborkan, kita buka komal terus digembor-gemborin gitu. Oh iya itu salah itu ya apa sih itu memang botol itu, itu udah salah itu, gitu kan. Tapi mereka ya, kalau saya melihat itu memang mereka yang mulai. Kalau mereka ingin keributan, ya saya bikin ribut gitu. Makanya saya datengin itu komal-komal mereka itu. Ya aku ini kobra abre itu. Gak peduli meskipun mereka mengatakan mereka itu muslim, tapi mereka ini mengganggu dulu. Bang Deddy dikatakan inilah, Bang Deddy dikatakan seperti babi lah. Marahlah saya. Biasanya Bang Deddy itu sekomal sama saya, aku datengin itu, aku maki-maki ya si Munte itu. Makanya sampai sekarang itu udah nggak perlu dalil-dalil, udah nggak perlu, udah dimaki aja udah. Kalau saya gitu, makanya masa bentuknya orang gini dikatakan babi gitu. Mbak, orang seperti itu gimana? Gara-gara nggak punya leher loh Bang Rio. Apakah itu muslim yang ini itu? Katanya, nah iya, bilang nggak ada lehernya. Nah kamu lihat itu bentuknya itu babi atau manusia gitu? Gitu loh. Nggak mikir, katanya itu seorang muslim itu harus akhlaknya baik gitu, harus akhlaknya ini gitu. Akhlakmu sendiri aja tidak mencerminkan seorang muslim gitu. Makanya itu orang seperti itu apa ya, bisa dikatakan apa ya, menyalahi omongannya sendiri, apa ya, munafik gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Lalu mu'alaf terus apa, seorang mu'alaf terus musuhin apa seorang muslim gitu. Ada itu. Masih di Komal Oten nggak Bang dia itu sekarang? Masih. Nah ya itulah. Gimana ya Mbak, berkungku-kungku dengan orang di luar Islam itu, terus dia typing di bawah, diketawa-ketawain apa seorang muslim yang di atas itu. Coba, apakah itu bukan munafik itu? Bahaya itu, harus dipertanyakan itu kemu'alafannya itu, gitu loh ya. Bahaya cuma orang seperti itu tuh. Kalian kalau sudah mu'alaf itu ya, kalian belajar Islam, perdalam Islam, tentang Quran, tentang fikih, tentang hadis, tentang syariat Islam itu pahami terus betul-betul gitu. Baca baca bahasa Hebrew aja nggak bisa, ya kan, malu-maluin aja gitu. Ya kan, yang debat kemarin sama Kodonditan itu disuruh baca sama lawan diskusinya, pelongok apa itu. Nggak tahu lah guys. Ternyata nggak ngerti bahasa Ibrani. Iya kan, yang debat dengan pendeta Esra Soru sama Pak Budi Azali itu dulu itu gini Bang. Pada saat debat itu di hati saya itu gini, agak kecewa gitu. Oh gini ya gitu. Ternyata dia kurangnya itu ada di literasi bahasa gitu. Agak sedikit kecewa gitu. Mau tanya tentang kamikaze dong. Kamikaze itu nggak tinggal di Indonesia kan ya? Tuh masa? Ya rapi itu kan? Iya. Kamikaze. Dia tinggal di Indonesia enggak? Kamikaze yang mana dulu yang Oten atau yang ada juga aku muslim tuh kamikaze. Kelompoknya si An. Bukan muslim ya. Kelompoknya si Munti Islam ada. dia kayaknya. Hah? Ya Kristen. Si kamikaze. Kamikaze yang mana dulu? Soalnya di grupnya Munti itu ya ada rapi itu loh. kamikaze. Enggak, yang Oten. Oh yang Oten, oh. Oh iya, itu kan Dia pernah. orang mana sih? Hah? Dia orang mana sih sebenarnya?
ya orang Indonesia mungkin ya begitulah. Penghujat keras ini juga ya dia ya. Iya, gini loh Nata, mereka itu ya bisanya kalau di online ya gitu. Coba kalau kita apa ya offline gitu, nggak berani. Contoh ini ya, contoh Edis itu. Kalau dia itu merasa benar, ngapain nggak pulang gitu? Kalau mereka itu bukan pengecut ya. Kalau Edis itu memang betul-betul apa yang dikatakan itu benar, ada dasarnya, pulang. Kamu pulang ke Indonesia. Ngapain kamu tinggal di luar sana? Biaya hidup mahal. Kamu pulang ke negaramu ini. Kamu itu orang Indonesia, itu loh. Lahir di Indonesia. Kalau kamu pergi ke luar negeri, artinya kamu tidak cinta lagi dengan negara kelahiranmu ini. Kamu pulang ke sini kalau kamu merasa benar. Nah itu sebetulnya. Buktinya ya gak pulang-pulang itu. Menghujat aja kerjaannya. Cari makan pun dari menghujat Islam gitu kan. Khayalan saja katanya gitu. Gimana itu ya? Udah parah udah itu. Gimana? Sinyalku apa ini? Enggak si Nata itu. Alur kitabnya sekarang kok jarang akunnya dia private aja. Jarang ini dia Komal debat ini. Siapa? Si Giga. Iya, Giga. Giga ya dari dulu ya gitu aja. Isya itu kalimatullah tidak? Isya itu kalimatullah tidak? Itu aja ya narasimu kah Giga? Dari dulu itu aja yang dibahas. Isya itu kalimatullah tidak? Isya itu kalimatullah tidak? Kalimatullah itu Isya tidak? Apalah. Dari dulu ya itu aja udah dijawab bolak-balik ya. Masih mandel Bang Ded. Kristen ini kan Kristen. Si Budi terkenal sekarang Giga, tapi jarang nongol juga dia jam-jam Kristen. Iya, itu loh. Temanmu yang di luar negeri itu loh suruh pulang, nggak pulang gitu. Apa takut di negara sendiri. Nggak pulang. Gimana? Apa Bang Ded? Jaringannya Nata itu. Nata jaringanmu Nata. Jaringan dia. Ini bagus Kak. Bang di Endel kemana Endel ini? Mana dia? Sinyalnya ini. Bentar ya. Udah ketiduran mungkin Endel wes Endel gitu aja. Wes Endel gitu. Endel pas ya Bang Ded, Edelweiss itu. Wes Endel itu. Pas juga itu. Tir gitu. Iya magalanya kan tir. Tir kentir katanya. Tirta Samudra.
pertama ini siapa? Alawi, ya. Terus bukan agama biasa itu. Terus siapa lagi? Rest area. Itu kan orang-orang nggak jelas semua itu. Aku ketemu akunnya terus aku blokir aku. Lihat profilnya lah. Jijik terus. Akunnya siapa? Alawi. Oh, yang Alawi itu. Iya. Iya. Siapa naik ini? Siapa naik itu Bang Ded? Sinata. Subuh. Naik sini. Nora. Nora. Ya gimana Nata? Jaringannya itu masih mungkin. Nah ini permintaanmu naik ini Bang Ded. Hah? Kenapa dikasih naik? Permintaanmu naik juga ternyata. Kenapa dikasih naik penghujat ini? Dong, permintaan sampean naik, tadi suruh naik. Ya tapi dia penghujat. Aku pikir-pikir lagi setelah itu. Apa juga dikasih naik? Nora Ritolan ini penghujat. Penghujat. Waduh, bahaya ya. Batu orangnya. Loh, ya ini batuknya kok suaranya laki-laki nih. Suara batuknya suara laki-laki ya batuknya. Ayo. Iya, saya lagi kumpul kebo. Apa? Kumpul sapi ya, kumpul sapi. Orang kumpul kebo atau kumpul sapi? Iya. Aku dengar batuknya kok loh. Ini kok batuk laki-laki gue bilang. Kumpul domba sekarang itu. Kumpul domba. Kumpul domba. Oh alah. Masih di Komal itu Bang dia Bang. Masih dewasa. Masih. Gibahnya masih lancar. Lu ngomong dia. Hah? Iya dia ada sekata dua kata tadi dia ngomong. Oh. Ngomong apa dia? Ngomong apa dia? Monok aja ngajak-ngajak si tuh siapa yang di layar besar itu? Oh, Pak Beleng. Ya. Ngolok-ngolok apa itu? Tahu ngajak apa? Orang volumenya kecil tadi kok. Sampai ketempel di telinga. Mau gitu. Punya Kak Nora ini. Bang. Masa mungkin. Kak Nor. Apa? Tumben jam segini biasanya oten banyak Bang. Gak ada. Iya. Bentar, sabar. Ini aku jambain sini. Nah, ini dia undang. Sabar. Oh, maunya
Ada Kak Nora panggil Bu Moli. Bu, langsung kicep itu Bu Moli sama Kak Nora itu. Kicep langsung. Nggak berani dia berkata-kata. Ini banyak owner kan. Bentar ya. Aku coba dari ini aja nih, dari tamu yang ini. Hargai diriku. Cek. Ada nggak suaranya? Ada. Aman. Iya. Ini Nata minta pendapat kaliannya. Nata tuh pernah satu komal baru 3 hari atau 4 hari yang lalu gitu. Sama pendebat juga, tapi Nata nggak terlalu kenal orang itu. Cuma dia sering Nata lihat di lintas iman juga gitu kan. Nah, jadi ini beli kayak juga. Dan pantas orang itu diomongkan lagi malam hari. Masih abang. Mulai. Jaringan kakak itu nggak bagus. Dulu jaringannya. Putus Kak. Kakak ngomong apa? Iya. Iya, putus. Perbaiki dulu. Apa Dedi? Iya. Apa? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Bilangnya kamu punya masalah dengan saya ini. Nah, punya masalah apa? Oh, berarti aku salah dengar berarti. Nggak punya masalah sama orang. Bagus lah. Aku cuma masalah sama uang. Loh, kok Iya dari dulu nggak kaya kapan. Yesus juga gak kaya bro. Siapa? Yesus juga gak kaya dari dulu. Loh. Orang Tuhan yang maha kaya. Iya gini loh bro. Apa? Ada nggak kekayaan Yesus itu berupa materi di dunia ini? Ada nggak? Bisa dihitung gitu? Ada. Berapa? Kan dia yang punya surga, langit dan bumi. Dan Hitung aja. hidup. Hitung aja, namanya Tuhan kan yang punya segalanya. Bukan yang di dunia. Ada nggak peninggalannya itu yang sampai sekarang itu bisa kita hitung gitu? Peninggalannya? Gimana? Peninggalan apa? Iya, peninggalan berupa materi kah yang bisa kita hitung sekarang, di zaman sekarang ada nggak itu? Peninggalan? Emangnya Tuhan ninggalin uang? Emang apa kayak gitu? Emangnya lu minta uang, Tuhan langsung kejebuk ngasih uang gitu? Bukan masalah itu, ada nggak gitu loh peninggalan Yesus itu loh? Yesus. Iya. Oh berarti. Kan uangnya kan dipegang Yudas itu. Yesusnya. Yudas kan bendahara. Yesusnya. Loh,
Bendaharanya Yesus kan Yudas Iskariot tuh. Yang megang keuangan tuh. Iya. Oh, bisa kita hitung sampai sekarang masih ada. Ya sudah nggak ada, Yudas meninggal kok. Oh gitu ya, berarti udah habis ya 30 keping perak itu ya. Kekayaannya yang banyak namanya Tuhan. Gimana? Kekayaannya banyak. Oh, sudah di surga Yesus. Ya. Ada di mana-mana. Namanya tidak dibatasi ruang waktu. Ada di mana-mana ya. Ya kan maha besar dia, bro. Maha besar. Iya, maha besar. Kekuasaannya tak terbatasi. Ada di mana-mana. Yang besar itu kekuasaannya atau tubuhnya itu? Kekuasaannya besar. Kekuasaannya. Iya, kalau tuh tergantung dia mau jumbo sebesar angkasa, mau kecil sekecil semut, terserah dia. Dia bisa memakai ukuran apa aja. Iya Bang Rio, memang terserah. Dia aja ibadah minta izin tuh Bang. Ya izin sama diri sendiri. Iya. Kamu nggak pernah izin sama diri sendiri. Siapa tadi? Kirson kah? Siapa sih orang? Nggak pernah kamu izin sama diri sendiri. Aku malas Jumatan. Nah kan itu izin namanya. Nggak pernah begitu. Siapa sih tadi orang ini yang ngomong? Kirson. Bang Ilham. Kamu nggak pernah kayak gitu. Ya Didi, nggak pernah kamu seperti itu. Bang Ilham itu loh yang ngomong. Bang Ilham yang bicara tadi, bukan saya. Kamu nggak pernah kayak gitu, Ilham? Hah? Apa itu? Kamu bilang sendiri, aku malas Jumatan lah. Nggak pernah kamu. Apa sih? Apa sih? Kalau mendekat aja dan lama kuping nggak dipakai. Berarti Yesus itu punya segala kekuasaan ya? Ya karena diyakini sebagai Tuhan ya seperti itu Bang. Sama seperti apa meyakini Allah sebagai Tuhan seperti itu. Oh itu teologis bro. Teologis. Keyakinan seperti apa sih bro? Nah itu teologis. Kalau kita buktikan dari sisi sejarah bisa nggak? Sisi sejarah. Allah itu Tuhanku. Allah itu Tuhanku. Iya itu teologis. Yesus itu Tuhanmu. Iya itu teologis. Gitu. Oh. Enggak, Tuhanmu punya sejarah gimana sih? Aku baru dengar, nggak pengen tahu Tuhanmu punya sejarah. Tuh dari dulu dari sejarahnya memang dari dulu Allah itu sebelum langit diciptakan ini Allah itu sudah ada. Ya sama aja kalau gitu. Nah ini makanya itu teologis. Oh teologis. Iya teologis. Yesus Tuhan nggak menurutmu? Itu Tuhan. Ya Tuhan, itu teologis. Oh teologis. Ajaran ya teologis. Tuh kok nggak paham? Iya itu teologis itu. Ya teologis dari kata teos dan logis. Logos ya. Logis ya. Teos logis. Ya. Iya ajaran Tuhan namanya. Nah ya makanya itu teologi. Ilmu teologi, ilmu filologi, kristologi, islamologi, apalagi Dedi Wijayaologi, Ilham Asariologi, gitu loh. Ajaran. Itu kan bahasa Yunani. Iya dantologi. Nah. Iya, ajaran. Riologi, ya, riologi. Nah, dancologi, ya. Nah itu bro, itu makna dari teologi. Allah itu Tuhan menurut orang Muslim, iya itu teologi. Yesus itu Tuhan menurut orang Kristen, iya itu teologi. Ya udah. Nggak, aku yang penasaran sama Dedi nih, Ded, itu namamu atau itu gelarmu sih, Ded? Nama, ngapain kamu nanya namaku? Aku kira kayak orang barat manggil Dedi. Enggak paham. Mami. Malah, bro.
Oh itu namamu, kukira gelarmu. Namamu Dedi itu. Kamu kalau mau tahu gelarku, gelarku kamu kaget nanti. Oh iya, aku kaget ya. Yakin aku. Kamu ketua KPU kan, Det? Apa itu KPU itu? Komisi Pemilihan Umum. Gak apa-apa. Ya makanya. Iya, itu teologi. Tinggi itu KPU. Iya, itu teologi. Teologi lagi sih. Orang pemilihan umum kok teologi? Teologi kan emang ajaran Tuhan. Ya iya, gak apa-apa. Ini semua teologi. Kenapa kan Nora? Apa Nor? Hubungan. Sudah. Tadi Jawa Timur sudah tadi Jawa Timur. Ini Danto ini udah subuhan Danto. Hah? Udah subuhan. Lagi males. Kenapa males? Enggak, Danto Iya, enggak Danto. subuhan. Udah ke diskotik kau Danto? Sejak kapan aku diskotik? Kau fitnah aja. Kerjaan menurut. Sejak Kau kapan? agama apa? Aku tak dulu sama kau. Apa? Iya kamu kalau tanya tuh bener pernah diskotik atau enggak gitu. Udah diskotik kan kamu tuh? Iya, saya tanya, kau agama apa? Itu bukan pertanyaan, itu namanya fitnahan. Loh, saya tanya ini pertanyaan saya, kamu agama apa? Ya ampun, sekian lama aku bersama dengan kamu, kau tidak paham mengenai aku, Nora. Sejak kapan aku bersamamu? Model mukamu aja mencung-mencung, kau bentuknya tebal atau tipis aja nggak tahu aku. Aku tanya kau agama apa? Susah kali jawabnya. Mau aku datang besok? Jawablah. Kau suku apa sih Nora kok bahasamu? Jangan bawa suku, jangan bawa suku. Danto jangan suku Danto. Kamu nih kok Kau rasis ya? agama apa? Aku tanya sama kau loh, Dek. Kau agama apa, Dentol? Loh di tadi Rio nanyain kok. Masa nggak denger? Terima. Soalnya kan kalau subuh tuh umat muslim kewajibannya ada. Kau agama apa? Hai, sudah aku kasih tahu nih, Kristen. Nah, aku Ya, kan sekali seminggu itu kan ke diskotik. Bubak. Aku bukan. Dia izin Kak Nora. Dia izin. Diskotik. Nora, kebanyakan makan kecubung kamu Nora. Jadi kalian sekali seminggu tuh ngapain? Aduh. Enggak, aku tanya tuh sama kau, yang sekali seminggu tuh ngapain? Ya ngapain kah? Ya ngapain? Ya ngapain serah? Ngapain? Ya aku nggak tahu. Ya serah kamu mau ngapain. Sekarang begini ya, kalau orang ke masjid, sendalnya tuh pasti dilepaskan. Nah, kalau ke diskotik pasti namanya sepatu sendal dimasukkan. Sama juga kalau ke gereja sendal sepatu dimasukkan, otak kau pula nggak kau masukkan. Wah memang Nora ini wanita biadab. Kalau ngomong sembarangan. Loh, sekarang aku tanya dulu sama kau. Kau waktu ke gereja kau masukkan sendalmu atau tidak? Apa urusanmu mau masukkan mau enggak? Urusanmu apa? Kan betul yang saya bilang, kau masukkan sendal sepatu. Enggak, urusanmu apa? Kalau taruh di luar, di depan pintu. Apa? Hah? Urusanmu apa? Aku kan cuma bilang, Kamu iri, sendalmu sering hilang waktu Jumatan. Kamu iri sendalku sejak kapan perempuan Jumatan? Nah kan, kamu aja gak pernah Jumatan, kenapa kamu ngurusin orang mingguan? Murah. Saya bukan masalah itu, masalahnya begini, detol. Kamu yang punya masalah, jadi orang nggak percaya. Begini, maunya pendeta ngomong, jemaat yang kukasihi, tinggalkan sandal dan sepatu Anda di depan pintu, otak dibawa masuk. Jangan sandal sepatu dibawa masuk, otak ditinggalkan. Makanya manusia bisa kalian jadikan Tuhan. Bilang aja kamu iri, biasalah orang iri kayak kamu, Nora. Iri apa? Apa yang mau irikan? Sepatumu aja harga 200.000. Kamu pernah ke mall nggak? Kamu pernah ke mall nggak, Nora? Apa yang ku irikan? Sepatumu aja harga 200.000. Gaya, iya. pamer.
Berapa sepatumu? Kan. Itu harga berapa coba, harga berapa sepatumu? Ayo ngomong harga berapa? Mau pirikan sepatumu aja harga 200.000. Ya hargamu sepatu harga berapa coba ngomong? Kamu bisa ngeklaim Intinya sepatu orang. ya, kalau di Islam 100 juta pun harga sepatu dengan sendal, 100 juta harga sepatu dengan sendal Dento, tetap kalau masuk masjid pasti ditaruh di luar. Beda dengan kalian, sepatu harga 50.000 itu pun sudah diskon 25%, dibawa masuk ke dalam gereja, otak ditinggalkan. Banyak kali kau cakap bohongnya Nura. Kau banyak membualnya Nura. Betul kan? Sepatu kau harga 50.000 diskon 25%, kau bayar 25.000, ongkirnya cuma 1.500. Kau banyak bual harga sepatumu 100 juta. Saya bilang, kami pun harga 100 juta tetap taruh di luar masjid, di luar iya, kau pembualan 100 juta sepatu apa 100 juta. Oh, jangan membual lah sih orang. Udah, sekarang kita sama kau. Ngapain aku sekali seminggu? Kita itu sama kau, ngapain aku sekali seminggu? Kamu tuh punya masalah Nura dari cara kata-kata. Oh memang begitu. Memang begitu. Kamu diajarkan dari agamamu harus bicara kasar gitu. Loh, saya nggak kasar, nyata. Coba aku tanya sama umat muslim lain. 100 juta harga sepatu dengan sendalmu, kalau masuk masjid tetap ditinggalkan di luar pintu. Tanya sama si Dedi, betul nggak Det? Betul. Coba kamu mikir, coba kamu mikir. Kau bisa sudah 100.000 diskon 25, bayar 75. So pula dibawa ke dalam rumah ibadah. Kamu bisa bikin gak sih Nora? Usah mau enggak. Sholat. Nata, jadinya kan Nata nggak biasa. Biasa kalau perempuan main perasaan bukan main pikiran. Nora kau ini. Saya punya pikiran sehingga manusia yang punya kelamin tidak kujadikan Tuhan. Kalau kujadikan manusia yang punya kelamin ini Tuhan, otomatis biji jakarnya akan kujadikan juga Tuhan karena bagian dari Tuhan. Ya kamu yang bodoh, berarti kamu nafsuan. Masa memandang kelaminnya? Loh, memandang perbuatannya. Yang lahir umur 8 hari disunat, yang disunat kelaminnya atau giginya? Ya kamu itu kelamin kamu nafsu aja orang ya. Kelamin yang gitu. Yang kamu sangen ya? Kamu sangen ya? Kamu perempuan nakal kan? Detol, yang mati di kayu salib ini ada kelamin apa enggak? Apa pentingnya membahas kelamin? Hah? Loh, karena saya tidak mau punya Tuhan yang ada kelamin. Oh iya, kamu nafsuan soalnya. Jadi harus memandang kelaminnya dulu. Nanti kalau perempuan nggak bisa digauli gitu kan? Bento dengar. Saya kalau nafsu, deh, itu normal deh. Masalahnya ada laki-laki yang punya kelamin tapi tak hidup-hidup. Nah ini pertanyakan, kenapa bisa? Kau pernah senggol itu kan yang tidak hidup-hidup, kau pernah senggol jadi kau kecewa, sakit hati kau sama laki-laki itu deh. Makanya aku bawa dia ke Maerot, tapi sayangnya Maerot duluan keburu mati. Oh iya, kau penjelajah laki-laki berarti Nura. Hebat. Hebat. Gondrong saya itu 33 tahun tidak hidup-hidup. Iya, berarti kau penjelajah laki-laki Nura ya. Nafsu gede juga. Jangan bilang laki-laki, gondrong cuma satu. Dia kan nyangkut di tiang listrik sampai sekarang masih nyangkut dalam keadaan tidak bercelana. Sudah berapa laki-laki kau gauli Nura? Hanya satu sayang, gondrong satu. Kekuatan dia itu sungguh dahsyat. Kenapa gue katakan gitu Danto? Bayangkan 33 tahun tidak pernah dijam-jam. Salah kau kelihatan. Coba bayangkan. Danto, Zakaria kelihatan. Dari bicara udah ketahuan. Kita hidup sama kau. Ada nggak zakarmu seperti biji kelereng? Ada nggak? Kan? Bijinya kesana. Kau nafsuan Nura. Aduh, Tuhan ada kelamin. Giliran ditanya kelaminnya mengamuk. Kan lucu. Kalau kau tanya kelaminnya anakku, siapa yang ngamuknya? Nggak ketahuan sifatmu. Masih kecil, ya. Itu tidak besar. Itu loh deh, ya.
Makanya jangan kau jadikan manusia yang punya kelamin kayak kau samanya, jadikan Tuhan. Gitu loh. Tapi ngomong-ngomong kau, kelihatan aku orang sama nafsu. kau, Dek, aku tanya sama kau. Kau ini laki-laki tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujungnya ke sana, ujungnya ke sana tuh, ke sana dulunya tuh. Kau laki-laki Enggak, aku enggak normal, aku enggak suka sama tante-tante kayak kamu. Suka aku. Dedi, dia suka sama kau, Dedi. Aku lebih suka sama istriku sendiri. Aku lebih suka sama istriku sendiri. Enggak suka sama tante. Iya. Nanti kalian. Apa dia bilang ini? Apa dia bilang? Perempuan. Apa Dia dia tidak bilang? suka perempuan, Bang. Dia tidak suka sama perempuan. Bangke kau dan Jadi aku nggak suka sama perempuan macam kau, Nura. Aku lebih suka sama istriku sendiri. Jadi Benar kau itu. suka perempuan pesundal. Oh, kamu tadi memang nih kalau ngomong dia tadi ngantuk. kurang ajar kamu Danto. Kurang ajar kamu Danto. Pesundal. Oh, program kamu Nura ya. Kata-kata kamu Nura ya. Loh. Diam-diam kamu menyukai ku Danto, kurang ajar kau Danto. Kau harus mencintai wanita pesundal. Enggak, kamu sejam dulu Nura ini. Jelaskan Dan. Kau ini nggak jelas. Apa kata Tuhanmu? Danto, pergilah. Kau inilah seorang wanita pesundal. Peranakanlah anak-anak sundal. Ini Danto. Oh, memang nafsuan Nura ini. Udah masuk ada ini. Terus Kau Nura, Apa kata Tuhanmu? Kau perempuan macam mana? Yang diomongi memungut cukai dan wanita pesundal akan mendapati kamu dan masuk dalam kerajaan surga. Ya diskusi lah, kamu gimana sih? Ya diskusi. Enggak, ini loh, Nura tadi lo bukan diskusi, dia tuh meluapkan nafsunya dia ini. Ngobrol santai kok Danto. Berarti saya mau membacakan gila kau kawini wanita sundal. Kemana Danto? Kabur dia kabur. Ayo si tepu naik, si tepu naik. Danto merinding. Si Tepu pun merinding tadi malam. Bang si Tepu, kalau naik kau ke sini pakai pampers, ya. Mana tahu kau terberak-berak, termencret-mencret, tidak ada yang mau mencucikan, mencebok kau, Bang. Ya. Naik. Kabur dia, sudah nggak ada di land. Gak ada sama si Nora memang. Aduh. BPL yang ada nih. Ada dia. Bentar. Nggak lama lagi masuk dia. Iya nanti masuk, nanti giliran kita berbicara, nanti baper dia. Iya. Jangan baper-baper lah teman-teman Kristen itu loh. Kita hanya berbicara biasa kok. Wajar kan? Kita orang muslim itu bertanya kenapa Tuhan kalian itu berkelamin gitu loh. Jangan marah. Contoh seperti saya ya. Kemarin itu ada seorang Katolik, saya bertanya. Seorang umat Katolik itu live streaming gitu ya kan. Live di TikTok itu. Saya typing bertanya gini, mohon maaf, siapa itu yang digantung itu gitu? Apa mereka menjawabnya, balasannya gitu? Jaga mulutmu kayak gitu. Tiba-tiba marah. Saya bertanya baik-baik gitu. Jangan marah gitu. Memang faktanya seperti itu kan. Makanya saya tanya, siapa itu yang digantung itu gitu kan? Nah gitu. Bang Rio jangan bertanya baik-baik, bertanya buru-buru aja. Waduh. Iya, nggak apa-apa. Pagi semua. Pagi. Ya, selamat pagi. Yang digantung itu ya Tuhannya orang Kristen. Ya sampai ini Muslim apa Kristen gitu. Digantung disalib. Oh, yang disalib. Oh iya. Muslim ya Bang, Semen? Insya Allah Kristen. Insya Allah Kristen. Kok Insya Allah Kristen? Gimana sih? Iyalah, bahasa Ya, Allah udah ada dari abad ketiga di Timur Tengah.
Oh gitu. Ada. Alkitab Al-Muqaddas ya. Iya, betul. Alkitab Al-Muqaddas itu mulai abad Iya. berapa, Bre? Nah, itu udah gini ya. Iya. Perjuangan Nabi Muhammad itu kenapa tidak membuat piagam Madinah itu? Salah satunya karena keluarga Nabi itu kan Nasaroh. Dan Nabi kan ke Madinah itu kan ke kampungnya Siti Khadijah. Di Dan mana keluarganya Ibu Khadijah Nasaroh. itu seorang Nasrani? Nasaroh. Iya, di mana Ibunda Siti Khadijah itu, ibunda saya itu, ya saya bilang memang ibu saya itu, Ibunda Siti Khadijah itu, di mana kamu mengatakan itu Nasrani, Ibunda Siti Khadijah itu? Ya kan Nasaroh kan dari kata Di mana Nasrani kan tertulis? dari kata, Iya, saya minta tertulis di mana Ibunda Siti Khadijah itu Nasrani. ya begini ya. Jangan begini, saya ingin tertulis. Tertulis. Jangan fitnah kau itu. Di mana tertulis? Enggak fitnah. Tapi Enggak fitnah. Gimana orang ini enggak ada dokumen gini kau ngomong? ya nggak ada. Ya, Muslim juga kalau nggak ada dokumen nggak bisa sholat. Gimana sih orang-orang dokumen sholatnya dari dokumen? Emang gimana dokumennya Ibunda Siti Khadijah? Kan dari hadis. Nasoro di mana? Dari hadis. Iya, di hadis apa? Aduh ini. Lu kok aduh? Gini, saya tuh demen tuh Muslim yang cerdas gitu ya. Enggak. Wow. Ya, saya tanya. Kau itu saya tanya di mana Ibunda Siti Khadijah itu Nasrani. Muslim yang cerdas, kau saja menyembah manusia berkelamin kok kau bilang cerdas. Iya iyalah. Orang Sekarang ku tanya sama kau, kelamin Tuhan kau sama nggak dengan kau punya 2 jaka dengan 1 pintu? sama. Ini sama. Botol. Sama dong. Karena kamu kan nggak ngerti Tuhan itu apa. Kamu nggak ngerti Tuhan punya kelamin. Iya, karena kamu nggak ngerti Tuhan itu apa. Makanya kamu ketawa. Banggaan apa punya Tuhan yang dicambuk, diludahin, ditampar? Ferdi Sambo ketika di pengadilan tidak pernah ditampar, tidak pernah diludahin. Ini hina kali Tuhan kau. Keren kali Tuhannya. Keren kali itu. Nanti kau kalau masuk neraka, kau bilang kata soto Betawi, bilang sama Tuhanmu, kalian tak pernah jadi manusia, nggak pernah merasakan jadi manusia. Kau bilang begitulah sama Tuhanmu. Aku yang bilang nanti. Kasih tahu kata soto Betawi bilang begitu. Rasainlah kau jadi ciptaan gitu. Soto Betawi yang ngomong. Soto Betawi yang ngomong. Kau bilanglah sama Tuhanmu, cobain jadi ciptaanmu gitu. Apalah hebatnya Tuhan yang pernah ditampar, diludahin, Iyalah. Kau pikir ciptaan dengan godaan masuk neraka, tapi tiba-tiba dihukum. Kau bilang ini adalah kodrat. Di depan umum, digantung di tiang kayu. Alah, apa hebatnya? Apa hebatnya? Kau saja mati ditaruh peti mati pakai busana kau. Jokowi masuk ke lubang sumur aja kau nangis. Jokowi masuk got aja dulu kau bangga. Tuhan yang ciptaan kau lahir jadi manusia dan menderita seperti manusia, makan berak dan mati sengsara seperti manusia. Kau bilang masa Tuhan seperti itu? Nantilah di akhirat kau bilang seperti itu. Manusia berarti Tuhanmu. Iya. Kalau naik kau ke sini pakai pers kau deh. Tuhanku manusia. Mencret kau tidak ada yang kau nggak mengerti kata Tuhan. Kau pun nggak mengerti kata Rob. Apa itu Tuhan? Kau nggak ngerti kata Rob itu apa? Robnya si Yusuf, Robnya Muhammad, Robnya Allah. Kau nggak ngerti kata Rob itu. Rob itu adalah Kurios Lord atau Abba atau Rob. Nggak ngerti kau. Nggak ngerti apa itu Rob? Terus kau ketawa di sini. Kau ketawa bilang Tuhan itu harus jadi manusia pakai sempak mati, terus kemudian dihina. Inilah kau nggak mengerti kau.
Nantilah di akhirat kau bilang, coba kau bilang, Tuhan kau nggak pernah jadi manusia. Kau bilanglah nanti di akhirat. Kau cuman Tuhan yang ada di ujung sana yang bilang sembahlah aku, akulah ini, akulah itu. Sedangkan Adam diciptakan di samping itu si iblis dengan apa namanya itu, dengan buah itu, buah kulbinya. ini. Lalu begitu dia jatuh dan dihukum. Kamu habis ngobat ya? Kutanya Bukan sama habis kau, ngobat, kau itu roh ya? ketemulah sama genderuwo ini. Aku senang jawabnya seperti Tanya ini. sama kau, Tuhan kau tuh roh ya? Tuhan kau roh? Tuhanku manusia. Oh, Pakan kau itu. ternyata manusia Wow. Tuhannya. Karena kau tidak mengerti apa itu Tuhan, apa Iya, itu. artinya kau itu penyembah jakar Yesus, betul? Benar. Oh. Lagi cerita, Tuhannya udah manusia, udah selesai itu. Iya. Yesus punya jakar, Yesus dilahirkan, Yesus manusia. Karena manusia dia bisa mati. Kalau dia Yesus itu sebagai Allah, nggak mungkin dia bisa mati. Tapi karena dia kalimatullah, yang dalam Quranmu bilang dia kalimatullah, dan dalam Quranmu bilang akulah awal dan yang akhir. Coba, di mana Yesus Maka tertulis di dialah Quran? Tuhan. Di mana Yesus itu tertulis di Quran? Jawab. Kenapa? Di mana Yesus itu tertulis di Quran? Kamu tadi Buset katakan dah. kalimatullah. Banyakan Yesus di Quran daripada Muhammad. Di mana? Di mana? Lu agama apa lu? Gua tanya, di mana Yesus itu tertulis di Quran? Jawab. Banyak banget. Ya, banyak Waktu itu, banyak murid yang mana? menyembah aku, benar katamu, akulah Tuhan. Tuhan di sini adalah Lord, atau bahasa Jawanya Gusti, bahasa Melayunya waktu itu nggak ada. Nggak nyambung. Yang bisa dipadankan manusia dan Tuhan tuh nggak ada. Kemudian abad ke-18 penerjemah Alkitab itu menyisipkan kata hak di tengah kata tu dan an menjadi Tuhan, yang sekarang seperti Malaysia mengambil bahwa kata Tuhan itu alam semesta. Padahal waktu itu bukan alam semesta kata Tuhan itu, yaitu Lord bahasa Inggrisnya, atau Kurios atau Rob bahasa Arabnya. Ketika Yusuf bilang Potifar bahwa itu raja Mesir, bawahannya Fir'aun, dia bilang Rob, kamulah Robku. Kemudian Muhammad bilang Rob kepada Muhammad, dan Allah juga Rob. Itulah Lord. Si Nora, congoron Nora. Nah, ini Belajar dulu kau. 1 tambah 1 berapa, Dek? Berapa, Dek? 1 tambah 1 berapa, Dek? 1. Yang botol lah kau, Dek. Belajarlah dulu kau, Dek, ya. Ya, jangan kau terlalu banyak minum darah Tuhan, makan daging Tuhan. Jadi kanibal kau, jadi vampir kau. Jadi kanibal kau, jadi vampir. Ya. Mana mereka ini? Dia nggak tahu itu kalau di mute itu ngomong terus. Datang dia lagi itu. si Tepu. Gimana kau kabarmu, Dek? Ya. Kenapa, Dekku, Nora? Kapan kau janda? Supaya aku sikat kau dulu, Bang. Udah kau beli sempak. Udah janda kau, Nora? Udah kau beli sempaknya. ini Komal yang mute ya, mute kick ya. Saya baru tahu. Ini mute ini. Ini otomatis dari TikTok. Kalau muncul kau nyocor tidak ada poinnya. 3 kali Komal nggak pernah di mute saya. Itu terhormat. Baru di sini di mute. Kau siapa kau? Siapa kau itu rupanya? Kalah debat mute ya. Anggap pengacau gitu ya. Mau offline? Mau offline kau? Offline? Iya, mau offline. Mau offline nggak? Mau offline? Apa offline tuh? Iya, mau debat offline nggak? Mau? Ayo
Ayo Mana? mau. Ayo. Di mana? Di sini aja. Gak nyambung. Ini namanya online, botol. Enggak usah offline, disaksikan semuanya. Semuanya ngapain man to man? Kita aja disaksikan semuanya. Ada ibumu. Bacot aja congormu itu. Takut nggak? Kenapa ngajak offline? Takut. Apalah yang Takut. bisa mau didebatkan sama kau, Tuhan kau saja sudah manusia kau bilang. Ya iyalah, lu nggak ngerti Ya Tuhan. Rob lu aja Tuhan. Rob lu aja Tuhan. Emang Rob lu kan Tuhan. Kira-kira Tuhan yang Musa juga Allahmu manusia memang tidak? ada, Nora. Lu ngerti nggak Nora. bahasa? Allahmu ada nggak, Tuhan Nora? yang Musa ada nggak? Tuhan yang Musa itu manusia atau bukan? Allahmu ada nggak, Nora? Tuhan yang Musa manusia bukan? Jawab dulu kau Soto. Allahmu ada nggak? Diam dulu lah kau. Kau jawab dulu. Tuhan Mood lagi. Itu saja Tuhan mood yang terus. Musa itu manusia atau Emang tidak? rame. Emang Tuhan rame yang mesti Musa. di mood. Gue juga. Hampus kau. Emang rame mesti di mood. Gue juga diem. Mood Tuhan lagi. yang Musa, manusia atau bukan? Kau jawab dulu. Tuhan yang Musa. Tuhan yang Musa tuh punya jakar enggak? Emang pernah kau lihat? Saya bertanya Enggak, lu sama nanya kau. siapa? Lu nanya siapa Panjul? Lu nanya siapa? Nanya kau telinga torek, makanya telinga jangan terlalu banyak lemah babi. Lu tahu nggak babi itu bisa bikin bantu manusia dari organ semua menjadi transparansi PA. Ya, kau makan taiknya juga. Makan taiknya. Makanlah dia makan dedek. Lu makan ayam, memang lu nggak makan tai tuh, tai ayam. Jodohnya. Bang Betawi. Tidak penyembah manusia. Makan tai itu. Yang jelas jin takut sama babi. Ku tanya dulu sama Barang kau, siapa yang kau punya juga jin makan tai babi takut ya? sama babi. Kau makan tai babi Takut juga? jin sama babi. Hah? Kau makan tai babi Apalagi juga minyak kau? babi paling ditakuti jin. Ku tanya sama kau makan tai babi juga? Soalnya soto Betawi suka makan tai babi. Kau juga makan? Makan babi itu. Makan babi itu kalau makan nggak bisa misah-misah. Kalian emang kalau makan ayam makan sapi itu emang babi sapi itu bisa misahin tai sama makanannya? Ampun, ternyata dia makan tai. Kamu tuh takut sama babi. Kau makan tai rupanya. nggak apa-apa lah. Orang bule, orang Cina, orang Jepang umurnya panjang. Makan babi makan. Ternyata Nah, kau makan kalian tai. Timur Tengah umurnya berapa? Nggak ada yang 80 tahun. Kau makan tai. Si Soto. Makanlah kau. Soto mate naoto. Jadi botol. Daging babi itu enak loh. Iya, karena Ternyata babi kau makan tai. dimasukin Kopi dari babi. Ternyata makan tai. Kau tahu nggak? Emang Sitepu? kenapa makan tai? Sitepu, kau tahu nggak babi itu dimasukin jin di Bibelmu itu? Tahu nggak? Bukan jin, dimasukin setan. Oh, setan. Nah. Hey, jin takut sama babi. Gini loh. Takut sama jin. Gini loh. Mana? Kalian tuh geli banget sama babi. Pemakan babi itu orang bule, orang Cina, orang Jepang, orang Korea umurnya panjang-panjang, pinter-pinter. Kalian tuh bisa bikin apa sih? Nggak sampai 1000 tahun. Kalian bisa bikin apa sih? Umurnya nyampe 1000 tahun nggak orang-orang itu? Hah? Enggak. Sekarang lu mau ngomong 1000 tahun, umurnya siapa 1000 tahun? Kata lu umurnya panjang-panjang, kuatannya umurnya sampai 1000 tahun kagak? Lebih panjang daripada engkong lu. Iya, Yang mana? pasti. Buktinya Lebih yang panjang 1000 dari tahun. engkong lu, lebih pintar dari engkong lu. Engkong lu tuh cuman bisa bikin ubi rebus sama ubi bakar. Ya berarti kau menghina nenek moyang Indonesia berarti. Lah bukan, fakta kok. Lu pikir Berarti soto kau tuh menghina. dari mana? Kok menghina? Fakta. Orang kalau pincang gue bilang lu pincang. Emang itu menghina? Emang dia pincang? Nggak nyambung. Udah. Kok nggak nyambung? Dia tangannya Oh, lu berlubang. yang nggak kok, nyampe. Cacat. Bukan kau aja cacat tangannya berlubang. Iya. Kenapa emang? Kenapa? Lu nggak terima Tuhan cacat? Oh enggak lah, Tuhan saya ngapain cacat? Iya. Enggak lah. Mas, Cacat.
Ini perempuan begini nih yang Enggak dalam lah, Tuhan saya hadis tidak nih. bercacat. Iya, Tangannya nggak bakal berubah. masuk surga ini. Yang otaknya separoh nih. Ini dia nih otak separoh Ngapain nih. masuk surga kau? Surga ini penuh dengan sundal. Oh, Sama kayak lu ibu mau gua, jadi lu kan otaknya separuh. lu mau jadi ini apa namanya itu? Sama kan? Kalau kamu Apa mengatakan orang rajanya itu otaknya separuh, bidadari? artinya ibunya Tuhan lu itu juga otaknya separuh. Oh, iya. Kau sudah menghina perempuan bro di sini bro. Itu sudah menghina seorang perempuan. Iya. Gitu loh ya. Iya, kalau kau mengatakan Nora itu otaknya separuh, artinya ibu Tuhan lu itu, Maria bijaksana, ya, itu otaknya juga separuh. Iya, itu kan kalau dalam agama lu, agama gua kan nggak bilang begitu. Kalau dalam agama lu, iya ibunya Tuhan gua separuh otaknya. Gini Bang Rio, Dalam agama lu, nggak apa-apa otaknya dibilang ibu otak Tuhan gua separuh, Bang Rio. separuh. Nggak Tapi apa-apa kan dibilang dalam otak separuh. Tapi Tuhannya sendiri yang mengatakan mereka tuh anjing. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Waduh, ngeri kali. Lambang Lucifer ini payah. Tidak masalah kalau dikatakan otak separuh daripada dikatakan asu. Iya kan? Coba Soto, seandainya kau ketemu sama orang kan, asu, pasti kau marah. Kalau dikatakan saya otak separuh, emang dia tahu otak saya separuh? Dari mana dia tahu? Nah tapi kalau Tuhanmu yang mengatakan kau asu, ada Matius 15 nomor 26. Kau baca baik-baik, kau dikatakan asu. Cocok kan? Cocok Nora. Lanjut Bang Rio. Masa kita mau lawan asu? Kan lucu gitu loh. Nabimu yang bilang kok ngelawan ke saya kok dimut sih? Takut banget sih kalau saya ngomong yang bener. Kalau saya ngomong yang bener kenapa dimut? Sedih banget sih. Nih Komal mau menang. Nih Komal mau menang dengan cara dimut. Oh jelas. Saya ngomong yang banyak dimut. Menang Islam itu. Giliran saya ngomong banyak. Islam itu menang. Ih, begini caranya. Komal ini apa? Komal apa sih ini? Deddy Wijaya. Iya lah, menang lah. Menang lah. Islam itu mayoritas di Indonesia kan. Nah, kenapa? Ayo. Yang bilang mayoritas siapa? Ya, jelas dong. Yang bilang siapa? Gua udah keliling Indonesia, ya. Cuman Sumatera Jawa aja oke. Kalau di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Timur semuanya jong. Gua yang ngomong. Yakin. Saya keliling Indonesia. apalagi sekarang. Saya keliling Indonesia. Oke, Sumatera sama Jawa. Tapi Jawa pun tertentu. Jawa Tengah, no. Enggak, ngapain dia sensus begitu? Langsung seluruh Indonesia. Papa berapa saya persen umat Muslim? KTP-nya Gitu Islam. dong. Saudara saya KTP-nya Islam. Mau balik KTP. Gua nggak tanya. Itu susah. Iya, gua nggak tanya. Sama Soto Betawi, sama saya. Nah, nggak usah bangga Saya juga, tapi kalau masih perang terjadi, kita lihat nanti. Nggak usah bangga. Saya udah ke Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, apalagi Timur, nggak usah bangga. Harus bangga lah. Islam gitu loh. Saya yang udah turun ke lapangan. Baru Dulu saya mayoritas pulang dari Islam, Kalimantan. sekarang nggak lagi. Yakin. Papa saya mau rubah KTP. Banyak yang Nggak bisa. malah. Agama Islam Teman saya mualaf mau pindah Indonesia. KTP nggak bisa. berapa persen? Oke, klik. Ayo, kalau Sumatera oke lah saya akuin. Tapi itu yang daerah Agama saya masih nggak bisa komen. Indonesia. Tabel Kota iya. Orang Oke, sekarang diam dulu. Oke, dulu diam, lu diam. selalu bantu Oke, ya. Saya open cam ya. Misalkan saya dulu bang. Sekarang saya Jawa Tengah. Oke. Di mana-mana jual minuman. Minuman ditambah mabuk judi, masih saja gondrong tergoda pesundal. Nggak percaya. Batu nggak mau lagi. Oke, ini ya. Solo
Sudah mabuk minuman, ditambah mabuk kejutan. Semarang, saya nggak percaya. Nih, Berbohong dalam 3 hal masih diterapkan Islam. agama di Indonesia tahun 2024, Islam. Baca itu. Mantap kan? Terus agama Iya, prostos. Menteri Agamamu itu. Berapa prostos? Menteri Berapa? Agamamu kan sama. Terus agama apa? Agama Katolik. Berapa di Indonesia? 2%. Kau mau saingi yang ini? Ini mau kau saingi. Ini. Sudah Itu karena KTP masih Islam, itu menurut KTP Nora. Masih saja gondrong KTP. tergoda pesundal. KTP masih banyak entah sudah Kristen. Ngerti kau Nora? Sudah mabuk Itu KTP aja. jadi tambah mabuk ke judi. Nggak apa-apa. Dia bangga tuh. Jadi citra Islam tuh begitu tuh. Dia bangga tuh. Nggak apa-apa. Biarin aja. Nangis dia Nora. Senang saya lihat. Nangis mereka udah nangis. Terus. Nangis sudah. Nangis. Masih saja gondrongku Demen saya lihat citranya. pesundal. Citra itu otaknya setengah tuh. Nanti jadi rajanya yang apa? Yang berapa tahun tuh yang berdiri barangnya tuh? Oh nih. Ya tuh. 70 tahun. Surganya penuh dengan seks. Nih. Kan kalau udah nggak Iya, sanggup lendir. kan, taunya menghujat. Tidak patut. Bukan menghujat, mengambil orang ada roti hadisnya kok. yang Kok disediakan menghujat? bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing soto dengan si tepu. Siapa yang mengatakan? Ini yang mengatakan ini. Siapa namanya ini? Iya, nggak apa-apa, Siapa nggak namanya ngerti ini? Ini dia. siapa? Artinya itu nggak Ini ngerti siapa? dia. Artinya apa? Nggak ngerti Artinya peribahasa kau dia. adalah asu. Nggak ngerti dia. Dan begitu bangganya dia begitu menjadi citra gitu ya. Dia nggak tahu tuh. Itu udah janda berapa kali tuh? Udah janda berapa kali tuh kamu? Saya janda. Hah? Tiga kali tuh udah janda itu. Mencintai saya. Janda kan. Tiap malam saya di Yang jam-jam begini mah laki mana yang betah? Apalagi laki boleh kawin lagi. Tiap malam saya dipegang gondrong, dijamah gondrong. Kawin berkali-kali dihalalkan. Anak di mana-mana. Kasihan doang. Tukang kawin, tukang kawin. Oh, ini yang sebenarnya kayak dibilang tukang kawin ya. Sebentar ya. Modal begini malah laki Saya mana tahu, yang betah? saya tahu di agamamu Tukang kawin dihalalkan ini kawin tukang Dunia ini namanya dunia tukang akhirat kawin. mah Ini tukang kawin sengsara ini. yang begini mah. Nih, apa kata Tuhan ini? Nih tukang kawin ini, nih. Tuhan, mana kau? Tuhan berfirman kepada Musa, itulah jumlah rampasan yang diangkut, yang berupa manusia. Manusia dirampas. Nah, itu kata Tuhan kau. Terus apa kata Tuhan kau lagi nih? Nih, saya bacakan ini. Jangan kau nangis. Selanjutnya, orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersentuhan dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Jadi untuk apa? Jadi peti bagi Tuhan. Mau diapain? Sudah mabuk ke minuman, ditambah mabuk ke judi. Masih saja gondrong, suka wanita perawat sebanyak 32.000. Mana si soto babat mana? Soto B2. Ya, kau turunkan tadi. Ada aku turunkan. Dia tidak sambut. Aku bilang kalau naik ke sini pakai temper. Kabur dia. Moderatornya itu yang menurunkan. Ada. Nora, aku mau tanya Nora. Bisa tanya kan? Tunggu dulu, aku tarik napas. Tadi aku habis bercinta dengan aku sedang ingin bercinta dengan gondrong. Tuh. Nah, aku habis capek, kelelahan aku sama si gondrong tadi. Kamu mau bertanya apa, Dek? Gondrong banyak, gondrong. Mengapa mesti aku emosi? Gondrong banyak kok. Siapa yang bilang gondrong itu siapa? Saya kan bilang saya punya apa gondrong gitu ah. Aku mau nanya ini. Mau tanya apa, Dek?
Nah, gini. Kakak Ibu Gembala. Kau kan udah ahli Al-Quran kan? Aku lagi sibuk. Aku nanya, dengar dulu. Jumlah ayat Al-Quran itu ada berapa, Nora? Suka-sukamu. Nah, kan suka. Nggak tahu kau? Nggak tahu apa nggak tahu? Emangnya untuk apa sama kau? Enggak, aku mau bertanya sama kamu. Untuk apa Aku sama mau kau? Nah, Kau tahu? ada berapa? Sekarang ku tanya sama kau, kira-kira bulu kakinya Tuhan kau ada berapa? Itu nggak terhitung. Jumlah Al-Quran lu kan ada. Nah, mau lu kau kan? Takut kau? Aduh, kira-kira keledai yang dipinjamnya udah dikembalikan belum? Nah, berarti nggak nanya itu namanya. Loh, kan dia bilang jikalau ada seorang yang bertanya kepadamu, katakanlah Tuhan memerlukannya dan dia akan segera mengembalikannya. Pertanyaan saya, apakah keledai yang diambil itu sudah dikembalikan? Nggak nyambung. Belum nyambung. Kemana dia? Kenapa semuanya di sini pada? Kenapa? What happened? Dedi, kenapa mereka? Pada kabur pasien. Enggak, mereka kabur sendiri kan? Kabur sendirilah. Kabur sendiri dia Bunda, nggak ada yang nurunkan. Aduh, masa Tuhan ngambil keledai orang? Lucu. Iya betul. Inilah parahnya oten-oten ya saudara-saudaraku ya. Lucu sekali saya dengar ya. Saya dari tadi nyimak, mendengar ya, ngata-ngatain orang otak separoh. Padahal mereka tidak sadar kalau mereka itu nggak punya otak malah. Bangga loh mereka tadi katakan Tuhan mereka manusia. Nah itu dia Bunda. Iya kan? Cobalah. Kenapa emangnya kalau Tuhan saya manusia? Kenapa kalau Tuhan saya punya kelamin? Cobalah. Kenapa Tuhan saya kalau cacat tangannya berbolong? Cobalah. Bangga. Mati sudah akalnya itu. Kenapa si Abah, si Ayah? Aku nunggu anakku bangun dulu. Apa? Tadi siap-siap aku anakku. Mau sekolah kan? Kok dari tadi malam gak ada tidur kok, Det? Iya. Katanya ini kelemahannya kalau udah kalah diskusi ya itu ngomongnya lari kemana-mana, muter-muter kayak biasa nggak jelas. Menghujat, nyerang pribadi, menghujat. Nah itu dia Bunda. Parah. Saya kalau dia menyerang pribadi saya, Pak Ustadz nggak masalah saya sih. Tapi ketika dia menghujat ya saya keluarkan data-data mereka aja. Ngapain saya balas dengan menghujat yang lain kan? Pokoknya data-data yang sesuai kenyataan. Betul, ya, betul. Sesuai yang tertulis aman itu. Iya. Apa, Det? Aman, saya bilang. Coba, itu tuh sitrum magnetism. Ini tadi malam itu seru lanjut tuh. dulu Pak Ustadz ya. Anak saya mau sekolah. Oke. Ya, silakan Bunda Nora ya. Yang mau mengantar anaknya sekolah. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Silakan yang di bawah, khususnya Oten saja yang naik. Kami menyisakan 2 slot. Ya, lanjut. Lanjut poin lawa ini. Pagi. Ya, silakan Bang tanggapi tema kami di Komal ini. Kenapa orang Kristen ini menjadi pembangkang? Ini lagi untuk melunasi utang Muhammad karena Muhammad meninggal dalam keadaan berutang. Naik itu jangan kejang-kejang dulu. Sabar, santai. Oke, itu maksudnya membangkang dalam hal apa itu saya nggak tahu. Ini pertanyaan Bang, bukan suatu ya. Jadi kami mengambil data di dalam Alkitab. Ternyata Kristen itu memang pembangkang Bang, sesuai dengan yang tertulis. Ayat berapa Bang? Nah, ayatnya? Ya, oke. Sebelum saya tampilkan kasih tahu ayatnya ya, saya beritahu dulu
informasinya. Kenapa Kristen itu membangkang? Karena orang-orang Kristen ini mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi tidak ada satupun ajaran Yesus yang mereka ikuti. Yesus disunat, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kemudian Yesus itu bersujud ke bait Allah, mengajarkan cara ibadah. Kemudian Yesus itu juga tidak makan babi. Sementara orang-orang Kristen itu makan babi, Bang. Nah, jadi menurut kami ini adalah suatu pembangkangan, bukan yang mengikuti ajaran. Nah, salah satunya, Bang, ketika orang-orang Kristen ini mengaku sebagai orang-orang Yahudi, tapi Yesus sendiri tidak pernah mengenal yang namanya Kristen. Sementara Yesus ini adalah orang-orang Yahudi yang mana dia lahir di sana, bukan Bani Roma, bukan Bani Yunani, tapi orang-orang Kristen ini mengaku orang-orang Yahudi. Nah, kemudian dia berkata, kami adalah pengikut Yesus. Pada kenyataannya di Kisah Para Rasul 11 nomor 25 satu prekap terus sampai ke bawah kalau kita baca, ternyata Kristen ini berasal dari Paulus, Bang. Oh gitu ya. Iya. Oke, saya ya. Kisah Para Rasul 11 nomor 25 ya. Oke, gantian ya. Menurut Abang, menurut Abang, apakah betul Kristen ini pengikut Yesus? Silakan. Oke, jadi kalau yang abang maksud atau yang Islam ngerti di apologet ini dari Juma sampai abang, itu yang anda maksud adalah Katolik, Ortodok, Nikana dan kawan-kawan. Betul, suruh aja mereka mualaf, Bang. Mereka suruh mualaf aja, tak dukung. Yang benar, Kristen itu nggak mengikuti Yesus. Ini sebenarnya. Makanya si Nikana, Bom-Bom, sama Adis TV itu pembangkang itu, Bang. Iya, iya. Makanya mau kami suruh mualaf. Betul. Ini saya beritahu abang supaya pinter ya. Ketemu saya Kristen yang paling pinter. Jadi Kristen itu tidak pernah mengikuti orang. Tak ulang ya. Kristen sejati nggak pernah mengikuti orang. Mau Nabi, mau Yesus nggak pernah diikuti. Itu bego. Itu namanya agama. Agama itu ngikutin orang. Nah, mau Nabi Muhammad, mau Nabi Adam, mau Nabi siapa nggak pernah diikuti. Kristen itu menghidupkan roh ilahi dalam diri kita. Itu. Kalau abang mau tahu Kristen yang benar. Tapi kalau mereka kayak Bom-Bom, kayak Mikan itu hajar aja mereka suruh mualaf. Saya setuju. Jadi nggak apa-apa, Bang. Aku dukung kok orang-orang apalagi Muslim Kristen yang bego-bego yang masih agama itu ngikuti orang ritual. Mereka nggak ngerti ada roh ilahi dalam dirinya. Ya udah, suruh jadi agama aja. Kalau nggak Hindu, Buddha, ya Katolik, Ortodok, Islam nggak apa-apa. Saya dukung. Iya. Nah, tapi kalau mau tahu Kristen yang sebenarnya itu mahal, Bang, ilmunya. Itu kalau DP 500.000 aja saya masih cari waktu untuk ngajarin nanti. Iya. Jadi yang kami anehkan itu begini, Bang. Teman-teman Kristen itu selalu mengatakan, ya kami memang tidak mengikuti ajaran Paulus, ajaran Yesus, kami memang tidak sunat, kami memang tidak puasa, katanya kan, kami tidak bersujud seperti cara Yesus melakukan cara ibadah itu dengan bersujud. Kemudian kami memang makan babi. Nah, ternyata kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena terlalu berat katanya mengikuti ajaran-ajaran dan perintah Yesus. Saya bertanya, kalau memang berat, berarti betul kalau kalian itu dikatakan pembangkang. Ya enggak lah. Jadi selalu ditolak itu, Bang, kalimat-kalimat pembangkang itu. Jadi gimana ini? Itu sebenarnya gini, Bang, itu sama-sama bodoh. Kristennya juga nggak bisa menunjukkan bahwa mana ada Yesus suruh melakukan hukum Taurat. Orang Kristen nggak ada. Yang ada Yesus bilang, kamu mesti mati.
Maksudnya mati dari manusia lamamu. Orang keturunan Adam ini berdosa semua, mau Romo, mau Nabi, semua itu berdosa. Dan dengan perbuatan nggak akan bisa. Itu kalau Kristen pinter. Itu. Tapi nggak apa-apa deh, saya ini nyorak aja biar rame. Iya, karena ada juga Bang yang orang Kristen itu mengatakan yang namanya orang beriman, walaupun kami ini Kristen, kami juga harus melaksanakan perintah-perintah apa yang diperintahkan kepada kami. Barulah itu yang namanya beriman, dengan melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan. Salah satunya contoh yang dikatakan oleh Yesus tadi, yang mana Yesus itu disunat, mereka ikut sunat. Yang mana Yesus tidak makan babi, dia ikut makan babi. Nah, ini sekarang adalah... ditanya aja Bang, mereka ditanya, Yesus disalib kenapa lu nggak disalib gitu. Nah itu betul, itu dia. Malah kalau ditanya itu malah dia yang kebingungan itu Bang, gimana itu? Makanya ajar aja, saya dukung deh. Nanti kalau dia, jadi gini, orang Kristen itu harus diajar. Ada dua kemungkinan, kalau dia paham akan biblosnya, kalau nggak dia mualaf, ya dia keluar dari Kristen. Artinya jadi Kristen yang makrifat, yang benar, yang bukan agama. Kristen agama itu gitu. Iya, artinya ada pelanggaran, aku turun dulu. Nanti kalau akunku di ban nanti coba. Oke, siap Bang. Ya, lanjut. Ya, selamat pagi Ibu Mauli. Tadi kita kedatangan seorang pendeta tadi. Tadi seorang pendeta. Ku dengar Pak, Yesus itu disunat, ya kan? Memang waktu kecil dia memang disunat umur 8 hari. Iya, betul. Tapi sesudah besar dia dibaptis. Jadi yang dibaptis itulah yang agama Kristen menjadi, itulah tanda Kristen sesudah dibaptis. Dulu kalau disunat itu adat bagi orang Abraham itu. Sunat itu adat bagi mereka. Tapi kalau di Kristen itu baptis itu yang benar. Begitu loh Pak. Baptis itulah yang benar. Maksudnya gimana Bu Mauli? Apakah ajaran-ajaran Yesus yang diajarkan oleh Yesus itu termasuk benar juga? Iya, bagi kami ya. Kalau bagi Bapak ya nggak tahu lah. Namanya pengikutnya yang benar lah. Kalau mengikut dia, yang nggak mengikut sama dia ya nggak benar menurutnya, kan begitu. Tapi kalau setahu saya ya Bu ya, kalau yang namanya pengikut Yesus, yang benar-benar pengikut Yesus, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, itu yang dikatakan ya kan sudah dilakukan Kristen. Baptislah semua muridku dan ajarkanlah apa yang kuperintahkan. Kan sudah dikatakan begitu. Ya itulah dilakukan orang Kristen. Makanya dilakukan ajarannya, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Ini Yesus ini yang mengatakan, kan begitu. Coba Ibu beritahu kepada saya apa saja ajaran-ajaran Yesus itu. Ya itu paling utama Pak. Kalau di Kristen yang tadi aku bilang, baptislah, dikatakan kepada muridnya, baptislah semua bangsa. Diajarkan kepada muridnya yang 12 muridnya, ya kan Pak. Itu diajarkan supaya umat Kristen, umatnya lah dulu dibaptis. Diajarkan Yesus ini, dan ajarkanlah apa yang kuperintah, apa yang dikotbahkan dia, diajarkan dia dalam Alkitab itu harus diajarkan oleh muridnya tadi ke semua manusia. Itu maksud Yesus di sini, supaya umat Kristen itu mengikuti ajaran apa yang diajarkan selama hidupnya, kan begitu. Itulah diajarkan sampai sekarang. Gak ada bedanya.
Memang Yesus itu sudah mengajarkan seperti itu. Itu paling utama kuncinya yang di Alkitab ini, Pak. Berarti Yesus tidak mengajarkan diharuskan disunat ya? Tidak, kami diajarkan itu sunat itu dia waktu umur 8 bulan. Itu adat mereka 8 bulan apa 8 umat hari? Yahudi. Iya, umur 8 bulan dia sudah 8 hari. Begitu dia lahir, karena adat Yahudi itu harus disunat. Disunatlah dia umur 8 hari. Sesudah dia besar dibaptis oleh si Yohanes. Makanya dia mengajarkan kepada umat Kristen sama muridnya supaya semua orang bangsaku harus dibaptis, dan ajarkanlah apa yang kuperintahkan. Itu makanya Kristen itu selalu melakukan itu setiap tahun 2 kali setahun harus membaptis anak-anak. Nah, begitu membaptis semua orang ya, atau besar atau kecil. Itu biasa kalau kami di gereja HKBP, Pak, kan beda-beda, Pak. Ada yang mengikuti Yesus sesudah besar, ya kan, sesudah besar dibaptis. Kami di HKBP 2 kali, Pak. 1 kali baptis air umur bayi, anak-anak bayi. Jadi kalau ada juga sesudah besar SMP ke atas itu baptis. Kalau di Kristen di HKBP bukan baptis lagi, menerima CD namanya CD, supaya dia sudah bertanggung jawab. Kalau sudah lewat SMP itu CD namanya, itu dosa dia tidak ditanggung oleh orang tua lagi. Dia nanggung dosanya sendiri, harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau bayi kan tidak mengerti, dia cuma disahkan jadi Kristen. Itu bedanya, Pak. Anak bayi yang dibaptis itu sampai SMP masih orang tua menanggung dosanya ini, apa yang dilakukan anak ini. Makanya kalau umur seperti itu dia tidak boleh dipenjara, karena dia belum tahu apa-apa. Jadi dari SMP atau SMA ke atas itu udah tanggung sendiri dosanya. Itu artinya CD tadi. Jadi seperti Yesus dulu kan dia dibaptis sesudah udah dewasa lah kita bilang. Entah umur berapa nggak diterangkan di Alkitab, cuman udah dewasa karena dia anak-anak sudah disunat. Ya kan, memang ada disunat dia umur 8 hari. Tapi sesudah besar dia dibaptis oleh Yohanes. Karena itu persyaratan di agama harus dibaptis. Semua Kristen itu, Pak, dibaptis. Nah, itu artinya kalau nggak dibaptis dia itu nggak Kristen namanya. Makanya Kristen itu mengikuti Yesus, itulah yang paling besar yang diikuti Kristen. Baptis tadi, dan ajaran apa yang diajarkan dia yang baik itu diikuti. Jangan kasihlah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Itu paling utama, Pak. Kita harus mengasihi sesama manusia. Itu. Oke, sudah, Bu. Bingung saya mau nanggapinya ke arah mana ini. Ke arah mana? Itu kan tadi kan Bapak bilang mengenai sunat, ya kan, Pak? Kita kan tadi aku dengar Bapak mengenai sunat. Gitu. Kami sunat itu memang Yesus ada di sunat, tapi dia tidak mengajarkan kepada umat Kristen harus disunat, dibaptis, disuruh dia. Itu beda.